So, good morning, everyone. Welcome to International Webinar of Emergency and Cardiovascular Care Update in 2025. First of all, I would like to introduce myself. My name is Nurse Melita, and in this remarkable moment, I will be your master of ceremony and also will guide you as a moderator through all sessions from this beautiful evening to the afternoon later. Ladies and gentlemen, the Committee of Bestari Nusantara Skill and Learning Center, our outstanding speaker, and all the participants across the country and abroad, let me express my gratitude to all of you who presents here today. Your presence with us today make a history for us to walk into international healthcare event. And for this webinar, we have several agendas, including opening ceremony, singing national anthem, safety briefing, opening prayer, opening remark and greetings, and final webinar report. The listed session divided into two sessions. Session 1 is about the update of Advanced Trauma Life Support, ATLS, the 11th edition, and then the session 2 is about the update of the cardiovascular care. So, all right, everyone, no need to wait any longer. We were starting our agenda with opening remark. Ladies and gentlemen, I invite all of you to stand up. Let us sing together Indonesia National Anthem, Indonesia Raya. Okay, thank you very much. Now all of us can be seated. Let us watch together the safety briefing. Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kesehatan Bestari Nusantara. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kami mengajak Anda untuk menyimak tips keselamatan dan kesehatan kerja yang aman dalam menggunakan perangkat elektronik untuk kegiatan daring. Pertama, siapkan ruangan yang nyaman untuk mengikuti kegiatan secara daring. Sesuaikan cahaya lingkungan sekitar tidak terlalu terang atau gelap. Tutup tirai jendela jika sinar matahari dirasa terlalu silau.
Sesuaikan posisi layar untuk mengurangi refleksi cahaya dari jendela atau lampu, kemudian atur agar pandangan Anda tepat mengarah ke tengah layar dengan jarak 50-70 cm dari wajah Anda. Susunlah meja kerja Anda, tetapkan keyboard, mouse dan bahan-bahan pekerjaan Anda jangan terlalu dekat ataupun cukup sehingga nyaman dan mudah dijangkau oleh Anda. Aturlah posisi meja, kursi dan tubuh saat mengikuti kegiatan daring sehingga kita merasa nyaman dan sesuai dengan ergonomi tubuh. Cek kelistrikan peralatan komputer Anda, pastikan charger dan sumber listrik telah siap. Pastikan perangkat elektronik Anda dalam keadaan baik, periksa jika ada kabel yang terkelupas. Jauhkan makanan atau minuman dari instalasi listrik untuk menghindari tumpah ke aliran listrik. Makan, minum dan istirahatlah yang cukup serta jangan menahan-nahan untuk buang air kecil. Gerakan badan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran. Beristirahatlah agar mata dan organ tubuh lainnya juga ikut beristirahat. Sesekali alihkan pandangan keluar ruangan untuk menyegarkan mata. Pastikan signal Wi-Fi atau kuota internet Anda terisi dan dalam kondisi yang stabil. Demikian safety briefing Lembaga Pelatihan Kesehatan Bestari Nusantara untuk dapat dipatuhi bersama. Selamat mengikuti pelatihan dan terima kasih. Ladies and gentlemen, to start our all activity in this beautiful day, we will open by a prayer. And for this opening prayer, will be delivered by Nurse Asri Kumotoy Eskov. So for Nurse Asri, time is yours. Thank you. In this moment, please allow me to pray based on my belief as a Christian. Let us pray. Dear Heavenly Father, the giver of our wisdom and knowledge, this beautiful moment we come upon you with our grateful hearts. We thank you to allow us, nurse, doctor, healthcare provider, and student virtually gather here in this webinar. God, we humbly ask for your blessing and guidance for our webinar of emergency and cardiovascular care update for the beginning to the end. We pray to our speakers, Assistant Professor Buncarika and Dr. Billy, grant them wisdom and knowledge during the session. May their presentation be insightful and meaningful for us to improve patient care. We also pray for all the participants here today. Give us consideration to learn and understand. May the information strengthen our knowledge to bring healing, comfort, and life-saving in humanity. Lord, we remember all people who are facing emergency and cardiovascular illness. May you protect and give them comfort during their treatment, and by your mercy, you may give the cure. We put this webinar from the first to the end into your hands. Hence, may all session be fruitful and meaningful for us. Lord Father, all of this webinar accomplishment we bring just to honor you. We lift up all our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, thank you, Nurse Asri, to pray for this webinar and for all of us. May God bless you and all your daily activity just to bring kindness. My beloved participant, our next agenda is opening remark and greetings. And in this wonderful moment, we'll kindly express by the director of Bestari Nusantara Skill and Training Center, Nurse Swandi Luneto, Bachelor of Nursing Science, Magister of Science. Now, sir, the time and opportunity is yours. Oke. Thank you. Terima kasih, Milita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My distinguished speaker, honorable guys, fellow healthcare professional, and all participation across the country and abroad. Good morning and welcome to all of you. Today,
we are looking to having to outstanding speaker who will share about emergency and cardiovascular updates. Welcome to our first speaker, professional Buntarika from Thailand. Sawadika, ma'am. Selamat pagi. It's our honor Selamat to pagi. have an international nurse figure in this again. Kemudian secondnya, saya hormati, selamat pagi, kardiologis kita, Dr. Victor Billy untuk SPJP. Third, I appreciate all participants who attend this webinar, and I hope the presentation from expert will refresh and update our knowledge. Terima kasih kepada seluruh peserta yang bisa hadir pada pagi hari ini. Semoga presentasi dari para profesional bisa menambah pengetahuan kita. Last but not least, thank you all organization committee, para teman-teman panitia for their work in making the international event possible. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, I officially open the international webinar on emergency and cardiovascular care update 2025. Terima kasih. Thank you. Okay, thank you very much, sir. What a wonderful warm words from our leader. As an information, Nurse Wandi is the chief of Indonesian National Nurses Association in North Sulawesi. He is one of our inspiring figure, everyone, who always broadcasts inspiration, knowledge, and advice for us to increase the capacity of as professional nurses. May God always be with you, sir. Jadi sebagai informasi, Nurse Wandi adalah pimpinan ketua dari PPNI, Perserikatan Perawat Nasional Indonesia di Sulawesi Utara. Dan salah satu hal yang paling kami kenal dari Pak Andi adalah bagaimana dia memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan, dan juga masukan-masukan yang sangat membantu untuk kami bekerja sebagai profesional dalam bidang keperawatan. Thank you, Miss Applause Mita. to Pak Andi, everyone. You may give the emoji in the chat box. Jadi mari kita berikan applause, tepuk tangan dengan memberikan emoji di kolom komentar. You can react with the clapping hand. Yeah, thank you, sir. Okay, we continue to our next agenda. Without a teamwork, this webinar is impossible to accomplish. Right now, I invited the chief organizer of this webinar, Nurse Rahmat Hidayat Jalil, Magister of Nursing Science, to let us know about this webinar final report. Nurse Rahmat, the microphone and camera is yours now. Baik, terima kasih, Nurse Mainita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Lembaga Pelatihan Kesehatan Bestari Nusantara, yang saya muliakan para narasumber kita, Profesor Buntarika dan Dr. Victor Billy, seluruh rekan sejawat yang hadir, para dokter, perawat, dan mahasiswa kesehatan. Good morning everyone, selamat pagi untuk kita semua. Good morning. Selaku Ketua Panitia Good Pelaksana, morning. ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya untuk menyambut
Anda semua dalam webinar internasional ini. Visi dari webinar kami adalah untuk memberikan pembaruan atau update mengenai praktek klinis terkini dalam asuhan kegawat daruratan dan kardiovaskuler yang relevan dengan praktik kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan singkat mengenai pelaksanaan webinar ini. Untuk akreditasi, webinar kami telah diakui dan terintegrasi dengan Learning Management System di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan untuk partisipasi, kami mencatat kurang lebih ada 650 peserta yang terdaftar dalam acara ini yang terdiri dari para dokter, perawat, mahasiswa kesehatan dari seluruh penjuru negeri maupun luar negeri. Saat ini izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara, Profesor Buntarika, PhD MSN RN, dan Dr. Victor Billy, spesialis SPJP, VIHA. Thank you for your opportunity for us working with you. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini dengan dedikasi yang sangat tinggi. Terima kasih kepada seluruh peserta yang selalu mempercayakan pengembangan diri dan pelatihan kesehatannya kepada Lembaga Pelatihan Kesehatan Bestari Nusantara. Wishing you enjoy all session. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, all right. Thank you very much, Nurse Ahmad Rahmat, for the report. And this is a new achievement from Bestari Nusantara Skill and Training Center. And for your information, several days ago, our beloved Skill and Training Center, Bestari Nusantara, just awarded at the second place in Anugerah Lentera Emas at the category of Private Training Center. It's a wonderful achievement. And because this skill center is just 1 year, right? Yeah, this is a wonderful achievement from this skill and training center. And also may this webinar be a starting point for this skill and training center to organize more international events. I positive all of us agree we are waiting for the next international webinar and seminar. Is it right? If all of you agree with me, expect for the next international event, please send me love emoji and clapping hand in the chat box. Are you agree with me? We are expecting more international events. Yeah, okay. Thank you very much for your reaction. And ladies and gentlemen, we are still expecting our speaker to join us today. And during this waiting time, I will give the opportunity for the organizer, Garcia, to explain some of the information about this webinar. Garcia, the time is yours. Jadi teman-teman, sambil kita menunggu pembicara kita untuk bersama-sama dengan kita, karena jadwalnya jam 10, saat ini diberikan kesempatan kepada panitia untuk memberikan informasi. Mungkin ada banyak peserta yang baru bergabung. Kepada Nurse Garcia, dipersilakan. Oke, selamat pagi. Sekedar informasi untuk peserta yang belum
ditautkan akun pelataran sehatnya, mohon dibantu untuk ditautkan akun pelataran sehatnya. Dan jika mungkin ada kendala, silakan bisa dijapri ke saya. Nanti saya akan bantu terkait menautkan akun pelataran sehat atau LMS-nya. Dan kemudian untuk teman-teman yang belum mengisi link pendaftaran, mohon segera diisi. Karena banyak yang japri kepada saya untuk bisa diberikan akses, tapi di link pendaftaran belum ada. Mohon untuk diisi terlebih dahulu untuk link pendaftarannya, kemudian nanti akan kami berikan akses untuk pembelajarannya. Dan pembelajaran akan dimulai nanti jam 11. Dan untuk final quiz atau quiz yang terakhir di LMS nanti dibuka jam 1 siang. Jadi jangan lupa untuk para peserta, silakan diklik mulai belajarnya jam 11 dan akan final quiz dikerjakan jam 1 siang. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Okay, thank you, Nurse Garcia, for the information. So once again, I would like to tell all the participants to open your camera during this webinar. And already inform you earlier, I will also have a role as a moderator for this webinar, and I'm expecting all of you be actively participate during the question and answer session. You can asking in Bahasa Indonesia, or if you can, I encourage you to asking in English. Jadi, Bapak Ibu, ladies and gentlemen, saya juga akan berperan sebagai moderator dalam webinar ini, dan saya sangat berharap keaktifan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya nantinya dalam sesi pertanyaan. Bisa bertanya bahasa Indonesia, nanti saya akan bantu untuk assist bertanya dalam bahasa Inggris. Tapi jika mau dan mampu, diharapkan untuk bertanya dalam bahasa Inggris. It will be a kind regards for our speaker. Itu akan menjadi satu penghormatan besar untuk para pembicara kita nanti, because we express our attitude and our attitude to them during the session. Jadi itu akan menjadi satu hal yang bisa memperlihatkan cara kita menghargai mereka saat mereka berpresentasi. Okay, we still waiting for the speakers, and our first session will start it in 10 o'clock. So for now, I give you time to go to the restroom maybe, or eat some snacks. So during the presentation, you will have a chill and comfortable position. So saat ini masih ada 10 menit lagi. Sesi pertama kita akan dimulai di jam 10 nanti. Diberikan kesempatan untuk teman-teman ke toilet mungkin, atau bisa makan snack pagi, supaya nantinya saat presentasi dari pembicara kita dalam posisi yang nyaman untuk duduk dan mengikuti semua materi. I give you 5 minutes to go to the restroom and bite your snack. Jadi diberikan waktu 5 menit untuk ke toilet dan juga makan snack kalian.
Okay, does everyone already rejoin with us in this webinar? Apakah semua sudah kembali lagi? So if you already here, please react me with the thumbs up. So give me a reaction as a thumbs up. I would like to see your reaction. Jadi teman-teman jika sudah bergabung lagi dengan kami, tolong berikan react as a thumbs up di reaction box. Okay, thank you to Junita. How's the other? Bagaimana dengan yang lainnya? Thank you, Pak Andi. Okay. Junaldi, Vini, and all of you. Okay, we're still expecting our speaker. She will join us in 10 o'clock. So during this waiting time, we will take the photo session for documentation. So once again, please everyone, sit down in front of your camera, all of you. Yeah, okay. It's a good position. I can see that. I'm appreciated for all of you guys because some of you still working and join with us is a one of the appreciation, highly appreciation from us. Thank you very much. So right now, we will take a photo session. Open your camera and give your best face, give your best smile for us. Jadi teman-teman kita akan ambil foto. Diharapkan untuk memberikan wajah terbaik di depan kamera. Iya, oke. And panitia diharapkan untuk bisa mengambil dokumentasi. Ini kita ada 160-an ya yang di partisipan. Tapi ini baru 2 slide. Berarti masih banyak yang belum menyalakan kamera. Tidak apa-apa jika teman-teman sekalian yang sedang pelayanan menyalakan kamera sambil pelayanan. Itu tidak apa-apa karena sebagai webinar internasional, salah satu tanda kita menghargai pembicara kita adalah dengan menyalakan kamera. So one of our highest appreciation to our speaker is to open our camera during the session. It is okay if some of you still in a hospital during your daily activity, daily service. It's okay. Just please open your camera as a appreciation for the speakers. Oke, baru 3, berarti masih banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu slide itu ada 25, harusnya ada sekitar 6 slide. Dan ini masih 2, 3. Especially for the student, please open your camera. Because some of your lecturer, your teacher is attending here. Jadi untuk para siswa, teman-teman, diharapkan untuk nyalakan kamera. Oke, 4, slide 4, mana lagi? Baru 4 slide, berarti masih ada sekitaran 50 orang yang belum menyalakan kamera. We will start this photo session after all of us open the camera. Jadi kita akan mulai screenshot foto sesinya setelah semua menyalakan kamera. Ini banyak yang dari tadi senyum-senyum, smile. Yang lain belum buka kamera. Yang lain DP gigi sama kering, dan senyum-senyum. Yang lain belum buka kamera. Jadi diharapkan teman-teman yang lain untuk bisa open cam. Oke, thank you, Christy. Terus? Mira, Kom dan Oldi. Mira. Oh, ada katanya. Okay, please give your best smile. We will start. First screen. Jadi screen pertama.
page pertama. Tolong berikan smile terindah kalian. 3, 2, 1, cheese. Oke. Nah, the second page. 3, 2, 1, say cheese. Okay, what a wonderful and beautiful smile from all of the participants. Senyum-senyum yang indah dari partisipan kita. Okay, next page, the third page. Once again, come together. 3, 2, 1, cheese. Okay, next page. 3, 2, 1, and cheese. Page 5. Okay. You can express with your hand. Nggak apa-apa. Boleh pakai tangan. Pakai emoji. Love. It's okay. Just express yourself. So, yeah, that's correct. Jadi kita lebih santai untuk mengikuti webinar ini. Okay. Fifth page. Yang kelima. Once again, count with me. Kita hitung bersama. 3, 2, 1, and cheese. Okay, and the last page. 3, 2, 1, and cheese. Okay, let us give applause for all of us. Yeah, thank you very much, everyone. I can see the big and beautiful smile from all of you. It's a wonderful moment for me. Okay, Professor Buntarika, are you already joined with us? Professor? Hello? Professor Buntarika, are you already with us? Jadi kita masih menunggu sambungan dari Profesor kita ya. Teman-teman Bapak Ibu, mohon bersabar. Kelihatannya sudah tidak sabar karena pembicara kita yang pertama ini adalah pembicara internasional, seorang perawat yang bekerja sebagai profesor di salah satu universitas ternama di Thailand. Jadi dari sini Bapak Ibu teman-teman bisa menginspirasi kita, apalagi terutama sebagai perawat dan juga sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis untuk menimba ilmu setinggi mungkin. Karena tidak menutup kemungkinan pada kesempatan-kesempatan berikut, kita yang dari Sulawesi Utara yang bisa menjadi pembicara di luar negeri. Kita aminkan bersama untuk hal itu ya. Dan akan dilaksanakan oleh LPK Bestari Nusantara. Amin. Okay, we still waiting for Professor. You can be relaxed at your place. Jadi kita masih sementara menunggu, bisa merilekskan badan ya teman-teman semuanya.
Oke, sambil menunggu koneksi, bolehkah kami tahu asal Bapak Ibu audiens partisipan dari mana saja di sini? Dari Rumah Sakit Prof. Kando, boleh raise hand teman-teman yang dari Kando. Mau lihat dulu. Jadi bisa raise hand kayak gini, teman-teman. Yang dari Kando. Oke, mungkin sebagian yang teman-teman dari Kando ini lagi pelayanan. Selanjutnya dari rumah sakit lain, dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ada? Boleh raise hand, teman-teman. Oke, Rusna Yusuf, ada beberapa ya yang kenal di sini. Oke, terima kasih. Dari mana lagi? Dari Tomohon, ada yang dari Tomohon? Mau lihat dulu ini. Ada yang raise hand? Dari Tomohon. Dari luar Sulawesi, ada beda yang yang asalnya luar Sulawesi? Tesalonika. Tesalonika ini dari mana? Rungkit Mungin Sidi. Oke, dari Rungkit Mungin Sidi. Jadi sudah tadi berapa? 3 rumah sakit. Ada lagi yang dari rumah sakit mana? Hadir. I Gusti dari Rungkit. Ya, dokter atau perawat ini. Siri hadir. Oh, Tetap. oke. Ya, selamat Semangat. bergabung. Ini Siap, Ibu. perawat Terima kasih. atau dokter atau tenaga kesehatan? Perawat.
Perawat. Oke, Nurse Igusti, terima kasih untuk kehadirannya. Selanjutnya dari rumah sakit mana lagi? Dari luar Ibu. RSUD Walanda Hasan Maramis. Busori, Ibu. Walanda Maramis. Tadi siapa yang dari Walanda Maramis? Boleh open your microphone? Oke. Siapa tadi? Hadir. Walanda Maramis. Siapa itu yang berbicara ya? Oh, oke. Oke. Teman-teman, karena speaker kita, pembicara kita sudah bergabung, kita akan nantinya lanjutkan untuk absensinya karena kelihatannya banyak ya dari mana saja. Ya, oke. Good morning, Professor. Good morning, Professor. Could you hear my voice? Good morning. You call me? Okay, I think it's confused between the time between Thailand and Indonesia. Okay, in Thailand right now is just 9 a.m. Okay. Oh, right. Yeah, I'm It's so okay. It's sorry. okay, Yeah, Professor. So, I'm Melita, Professor. I'm Nurse Melita, and I will be the moderator. I will guide you during the session, for the session. And ladies and gentlemen, we will now begin the main session of today's webinar. And the first session is focusing on update in advanced trauma life support in 11th edition. We know together that the trauma remains a leading of morbidity and mortality worldwide. ATLS, as we know, provide a guideline approach, a rapid assessment, prioritization, and life-saving intervention in acute trauma settings. In this station aims to highlight the key updates of Advanced Trauma Life Support, or as we know as ATLS, 11th edition, and discuss the practical application in the emergency care. Before we start the presentation, let me read the brief introduction of our outstanding speaker. So please. So here is our beautiful and incredible speaker for today, Professor Buntarika Chatriwan Tanako. I'm sorry, Professor, if I have a mistaken when I say your name. I'm sorry, Professor. I hope I can spell it correctly. It's okay. It's okay. It's PhD. correct. Okay, sure. PhD, MSN, BSN, RN. Okay, so Professor Buntarika, last graduation is PhD in nursing science. In nursing science is a Doctor of Philosophy program in nursing science international program in Thammasat University, Bangkok, Thailand. Okay, and right now, also professor working as a faculty member in Thammasat University as assistant professor. Is a wonderful and inspiring as professor because you looking so young and you already have your PhD and working as a assistant professor. Is inspiring us for as a nurse especially to keep studying and to be until your degree. We hope together. And then we can see that from the CV, professor already awarded a lot of honor and rewards. He received what I know well. It's about the Sigma Theta Tau nurse membership, right, Professor? As I know, not all of the nurses can be the member of this organization of institution, I guess. And also, based on the recognition under any reward, we can see together our beautiful, outstanding professor already have a lot of reward as a oral presentation. As oral presentation, we can see it's from 2018 to latest year, 2020
5. And for the researcher area of interest, Professor has a lot of publication actively published, right, Professor, in international journal, and we can see the interest of research of Professor area is about the symptom management of patient right chronic obstructive pulmonary disease, infectious disease symptom management, critical care and emergency care nursing, exercise and physical activity in adult and age, and then the qualitative and quantitative study. So we choose the right speaker for our topic for today, Professor. We are so honored to having you here. And everyone, before we start all this session, we will retake the documentation. We will take the picture with our outstanding speaker. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah ambil foto, tapi saat ini kita akan ambil foto lagi bersama dengan pembicara kita. Jadi, mohon dinyalakan lagi kameranya. So, Professor, please give me your 2 minutes to take a picture together. Okay. Okay, Thank you. okay. So everyone, for the participant, please open your camera. And as the beginning, please give your best smile for us, for Professor. So for the committee, please take a screenshot. Okay. 1, 2, 3, and say cheese. Okay. Thank you. Next slide. 1, 2, 3, and cheese. Next slide. Okay. Next slide. Keep in your smile position, everyone. Okay, for pages. 4 page. And in the last page. 3, 2, 1, and cheese. Okay, thank you, everyone. So we will start this session. And right now, Professor, you have 45 minutes to present your slide. And after that, we also will have a question and answer session to develop the discussion during this interesting topic. And right now, Professor Buntarika, the time and screen is yours. Thank you very much to introduce me and that you say me look so young. Okay, right now I think maybe not involved about the age. We can talk and we can share experience that we learn about the contents to share today. Okay, and I thank you for inviting me to share about the ATLS for today. Okay, I will share the slide. Excuse me, I cannot. Okay. Contents. Could you help us to make Professor okay. No, it's not Professor. Wait Okay. a minute, Professor. The committee is waiting for helping for you. Wait a second. Sure. Can you see my slide? Okay, can you see my slide? Yeah, Professor, we can see your slide clearly. Okay. Okay, it's already slideshow, Professor. Okay, for the updates of ATLS, Advanced Trauma Life Support today, okay,
update from the 10th edition. For the 10th edition, is published about 2018, and for date editions have some content that change from 2018. Okay. In the most of the contents is similarly in the 10th edition, but in something, especially in the primary survey is different from the 10th edition because it's add X before A, B, C, D, E that I will talk it later. Okay. For the contents of these sessions is conclude with the concepts of ATLS, preparation, triage, primary survey with simultaneous resuscitation, and adjuncts that adding to the primary survey with resuscitation. Okay, that before I go to the content about update in 11th ATLS, I will talk about the trauma situation around the world before. Okay, the trauma around the world is widespread. Around 70% of the people experiencing with the trauma event. Okay, especially in the Southeast Asia right now, we face with the disaster very much and include the war. And right now in Thailand, that's the war. Okay, you know already, but this is a situation that we have to update trauma and do everything, do management to serve about these problems. Okay, and approximately 1 to 1.9 million people die each year as a result of road accident, especially in the motorcycle, because in Southeast Asia we use motorcycle very much, and 28% of deaths occur in Southeast Asia. And the road accidents is the 12th cause of the death in the world and is the 10th cause of the death in Southeast Asia. This is a problem very much in Southeast Asia. And this is a trauma situation in Southeast Asia, include with Thailand and Indonesia also. Okay, this is the figure that shows about the standardized age and the standardized daily per 10,000 people in the thousands in the Southeast Asia attributable to injury. Okay. Okay. For the picture A, you see the picture A, you will see the red color in the picture A is still occur the trauma situation very much in Thailand, and for the Indonesia is still in the blue color, right? This, okay, and we tend to see the B picture. The B picture B is still in Thailand have a disability as life year more than in other country in Southeast Asia. This is a problem very much in Thailand. Okay, and the continued true situation in Thailand, the trauma in Thailand is a critical issue, and that I said already, the traffic accidents, especially motorcycle. Okay, and the other cause may be include with the assaults, physical assault, falls, and disaster. And according to the 5th Global Standard Report on the Road Safety 2023, Thailand had a road traffic death rate about 25.4 per 10,000 population in 2021, which remain one of the highest in Asia and among upper middle income country. Okay, and we are the ranks in the 9 out of 175 WHO member country for road traffic death. Okay, this is a problem very much in Thailand. Okay, I will talk about the changing from the 10th edition to 11th editions. Okay, from the 10th edition to the 11th editions. The concepts, the major concepts of the 11th edition still similarly in the 10th edition is include with the trees concept like this. Okay, first, trees the greatest threat to life first. It means we have to save the life first, okay? And second, never allow the lack of definitive diagnosis to impair the applications of an indicated treatment, okay? And the last, a detailed history is not essential to begin to evaluation of the patient with acute injuries. Mean we have to like save life first, okay? And the detail of history we can assess follow that, okay? And next, for the preparation that I said already, the concept of ATLS that change in the some content, okay, in the
the some content is similarly in the 10th edition. Okay, and for preparation phase include with the two phase that I will say today. Okay, for the first phase is a pre-hospital phase. The pre-hospital phase, we will use the principle of pre-hospital life support with the XABCDE approach. X is add from the only ABCDE in 10 editions. Okay, and I will talk about X, what does is X, okay? And next, immediately transport to the closest appropriately facility is important. You have to immediately transport the patients, okay? And have to notify the receiving hospital before we transport the patient to the hospital. Okay, for this is a guideline that update in the 2021. It was shown in the 11 editions. This is a national guideline for the field triage of injury patients. Okay, we categorize the patient we have to transfer the patient to the trauma center. That is different the level of the trauma center. In the red criteria is mean the patient in the high risk for the serious injury. Okay, the patients have the injury follow this pattern. We have to send the patient to the highest level of trauma center. Okay, it includes with the penetrating injury to the head, neck, torso, and proximal extremity, skull deformity, suspect skull fracture, suspect spinal injury with new motor or sensory loss, chest wall instability, deformity, or suspect failed chest, suspect pelvic fracture, suspect fracture to two or more proximal long bone, and crushed declove manglets and powerless extremities, amputations proximal to wrist or ankle, and active bleeding. Requiring a tourniquet or wound packing with a continuous pressure, okay? And when we see the patients have the injury pattern, we have to send the patient immediately to the highest level trauma center, okay? And if the patient have the mental status and vital sign, and also you have to transport the patient to the highest level trauma center. Okay, you can follow the mental status and vital sign, include with the patient unable to follow command is mean the patient have a Glasgow coma score less than 6. Okay, and respiratory less than 10 or more than 29 breaths per minute. And respiratory distress or need for the respiratory support. If the patient in the room air have the pulse oximetry less than 90%, still have to send the patient to the high levels of the trauma center. And if the patient is 0 to 9 years, okay, if the patient have systolic blood pressure less than 70 millimeters mercury, adding with a 2 multiplied by age in the year, and age 10 to 64 years, systolic blood pressure less than 90 millimeter mercury, or heart rate more than systolic blood pressure, you have to send the patients to the highest level trauma center. Okay, we move to the yellow criteria. For the yellow criteria, the patients have the moderate risk for serious injury. We have to be careful because sometimes the yellow criteria can move to be the red criteria. Okay, and for the yellow criteria, we can transport the patient to the trauma center. It's not necessary to the highest level trauma center. Okay, and mechanism of injury include with the high risk auto crash, and rider separate from the transport vehicle, and pedestrians or bicycle rider thrown run over or with significant impacts, and fall from heights more than 10 feet or 8 that are faced with the falls from the heights more than 10 feet. We have to send the patient to the trauma center. Okay, and if adjustment, okay, follow this, consider risk factor include with the low level falls in young children, anticoagulant use, suspicions of child abuse, special high resource healthcare needs, pregnancy more than 20 weeks, and burning in conjunction with trauma. Students should be triaged preferentially to credit is capable
center. Okay, if the patient is a yellow category, we have to transport the patient to the trauma center. Okay. Okay, we move to the tool that's used for the transport or send the data from the pre-hospital to hospital. We've used the MIST tool, MIST. Okay, the MIST systemic handover tools. Okay, it's allowed for the standardized systematic way to manage handover from pre-hospital personnel to the in-hospital team. Okay, it's M instead of the mechanism of the injury and a medical campaign. You have to assess like this and send the data like this. Okay, and I is the injury information related to the campaign. And as it a sign and symptom include a Glasgow coma score, and you have to check the Glasgow coma score when the patient faced with the problem of the trauma. Okay, and vital sign have to record the vital sign and a T instead of the treatment given and a trend notes. Okay. Okay, we next to the hospital phase. When we transport the patient to the hospital phase, we have to prepare resuscitation area. Prepare the resuscitation area is according to the sign symptom of the patient. We have to prepare the airway equipment if the patient have the problem about the airway. Okay, and warm crystalline solution or the warm blood. Prepare for treatment. Okay, and a monitoring device. And we have to organize the team for receive the patient when we transport the patient to the hospital phase and use appropriate PPE. Okay, this is up to the clinicals of the patient and sign symptom. Okay. And next, triage is still important thing for use for the mass casualty. Okay, and is separate to be the 5 color. Okay, we start from the first color. First color is the red. Red is mean immediate. Immediate is the clinical presentations of the patient, include with the patient unconscious or no pulse or respiratory distress or life-threatening hemorrhage and likely to survive given current resource. And the action we have to help the patient in the red color. This is initial life-saving interventions in hospital. This may include damage control surgery. Okay, we move to the yellow. Yellow is mean delay. Okay. Yellow is the patient still have the conscious and have a pulse, no respiratory distress, no life-threatening hemorrhage, and have significant injury. Okay, you know the significant injury is different from the minor injury. If the patient have the minor injury, we have to move the patient in the green color, in the minimal color. Okay, and the action for the delay, yellow, that is we have to monitor and support until the definitive care or transfer can be arranged. Deteriorations or new informations may necessitate change to immediate. And we next to the green minimal. Green is mean minimals illness is mean the patient still have the conscious that I said already that different from the yellow color. We have to monitor until secondary survey complete and provide minor treatment and discharge. Okay, deteriorations on the new information can change the patient from the green into the yellow and the red also. Okay, and next purple color is a various or expectant. The clinical presentation of the patient include the unconscious or no pulse or respiratory distress or life-threatening hemorrhage, but not likely to survive given current resource. And the actions to give for the patient, we have to initiate comfort care. Okay, this color we have to concentrate in comfort care, and some may become immediate if the patient have more resource become available. Okay, and next the red, the blacks. Okay, the black is mean dead, you know already, and if no sign of life, we have to action by assign leave in place at hospital, transfer to the morgue or other secluded locations. Okay. Okay, this is the change very much from the 10th edition to 11th edition because it's adding with the X before A, B, C, D, E. In the 10th edition, we concentrate to help the patient by airway before anything, and in 11 editions, each change we have to concentrate in X before A, B, C, D, E. Okay,
And what is the X? Okay, what is the X? The X is new like this. The X is exsanguinating external hemorrhage. It can make the patient have the hypolemic shock and until the death immediately. Okay, we have to concentrate with X before helping ABCDE before. Okay, in the 11th edition. And for the ABCDE in the primary survey, we simultaneous resuscitation still similarly intent, but in some content is change and add something in that. Okay, we talk later. Okay, we move to the X before. Okay, for the X. Okay, the characteristic that we can assess when the patients come with the trauma injury. The patient have the blood spurting from wound, but won't stop coming out. Blood pooling on the ground and clothing soaked with blood and bandage soaked with blood and amputate of the extremities can have the very much of the blood. Okay, and bleeding till patient is unconscious. Okay, and the method that we have to control or manage the patient include with the direct pressure and wound packing. The wound packing, we have to direct pressure for 3 minutes if using topical hemostatic. If we use only the pain gauze, we have to the times more than 3 minutes until the 10 minutes. Okay, for direct pressure. Okay, for the tourniquet. Okay, at first time you can apply 2 or 3 inch proximal to the bleeding site and not over a joint if use one tourniquet. And if we use one tourniquet, you have to check the distal pulse should not be palpable and bleeding just if the bleeding continue, we have to do the second tourniquet. We can use the second tourniquet is placed 2 to 3 inch proximal to the first device for stop bleeding. Okay. And for the X step of XABCDE, it does not diminish the importance of AV assessment and maintenance, nor does it represent a full assessment of circulation. Okay, and we move to A. We move to A. A is still in the airway maintenance with the cervical spine motion resuscitation. This is have the new things to concern. Okay, and the A characteristic of the A is most of the problems that can make the patient have the problem about airways, that is the airway obstructions. That it can make the patient have the life-threatening conditions. For airway obstruction maybe include with the foreign body, accumulated blood or secretions, laryngeal fracture, tracheal fracture, maxillofacial fracture, or airway burn. It can make a patient have the problem about airway obstruction. Okay, and the control the how to control and management of the airway include with the oxygen deliver device. This is a new thing. We have to use non-rebreather mask 15 liters per minute and targets for the oxygen saturations about 94 to 98%. Okay, and we have to suction for the patient. We use rigid suction catheter. It should be used under the direct vision to avoid causing oropharyngeal injury. Okay, and remove foreign body if the patient has foreign body by using Macuforceps. Okay, and basic airway maintenance technique, you have still to use this with the jaw thrust maneuver and or the chin lift maneuver. Okay, like this, this is the position for jaw thrust maneuver and chin lift maneuver. Okay, and for the basics airway maintenance technique, for the basics maintenance technique, it continuous also have the nasopharyngeal airway. For the size, this is a new one from the 11th edition. You have to measure from the nose to the tragus of the ear like this. This follow the picture. Okay, and the contraindications of the nasopharyngeal airway using that is the facial and basilar skull fracture. Okay, and oropharyngeal airway, the size we have to measure from incisor to ankle of jaws like this. And the contraindication if the patient present of the gag reflex, we don't use the oropharyngeal airway. Okay, and next for the supraglottic airway. When we use a supraglottic airway, it includes many types of supraglottic airway, including the LMA, ILMA, LTA, and multi-lumen esophageal airway. Okay, it's up to the
physician to make decision to use the supraglottic airway for the patients. Okay, and the definitive airways. For the definitive airway, the definition of definitive airway, that is an airway device in the trachea with an inflant cuff distal to the vocal cord, and the type of device is included orotracheal tube, nasotracheal tube, and a surgical airway. For the surgical airways, there are many types of using, including a needle cricothyroidotomy. Surgical cricothyroidotomy is not recommended for using in the children under 12-year-olds. Okay, and some cases use tracheostomy. Okay. And the absolute and immediate indication for intubation is life-threatening hypoxia due to the airway obstruction that is not really by the basic or upper airway maneuver. It's been when the patients come before with trauma, we have to help the patient, or as seen, we can help the patient by stop bleeding before and during that. If the patient still have their airway is don't have the hypoxia, we help stop bleeding before. And if the patient have the hypoxia, we can stop bleed also with their helping airway also. Okay. And next, the indication for definitive airway. Okay, if the patient have the airway, the partial or the complete airway obstructions, anticipated or impending airway obstruction. And for the breathing, when the patient have a severe chest injury with respiratory failure, significant hypoxia, and a hypercapnia from a hypoventilation, which are an immediately reversible cause. Okay, and for the circulation problems, some patients have the altered mental state due to shocks and have the disability from the severe trauma brain injury with a Glasgow Coma score 8 or lower. Okay, and the exposure, when we exposure the patient have a high percentage body surface area of burn. This is an indication for definitive airway for the patient. Okay. And when we intubations for helping airway maintenance for the patient already, we have to check the intubation that is properly or not. Okay, we have to use DOPE, or is what's called dose mnemonics. Okay, we have to reassess of the post-intubation hypoxia. D is a displacement. Have to check endotracheal tube displacement or dislodgement or not. Okay, and for the obstruction, when we intubation for the patient already maybe have the problem about mucus plug in the tubing. Have to check. And for the pneumothorax, P is pneumothorax. Have to check pneumothorax because it can have the complication after intubation by using the positive pressure ventilation in mechanical ventilations. Okay, and E is equipment failure. And if disconnect from the ventilator and perform manual ventilation, maybe have the problems in the patients. Okay, and we have to check dope like this. Okay, for the cervical spine motion restriction, it can help the airway for the patient. We have to spine, it must be protected from the excessive mobility to prevent development of or progression of the deficits, and the manual inline stabilize of the head is routinely performed for the blunts according to this picture. Okay, you have to choose the cervical collar that's appropriately for the patient, like can measure the size that appropriate for the each patient. Okay, and next I will talk about the breathing and ventilation. Okay, and for B is quite similarly from the 10 editions, and for the B, the supplement of the oxygen is recommended at least during the primary survey until the patient acuity can be further assessed and the result respiratory compromise determined. Okay, and for the B, the life-threatening condition can have the patient have the problem about breathing and ventilation, including the tension pneumothorax, massive pneumothorax, open pneumothorax, tracheobronchial injury, and the last one is the new one from the 11 edition, that is a pulmonary contusion. Okay,
And for the tension pneumothorax, the clinical diagnosis include with the absent breath sound on the affect size, hypotension, trachea deviations away from the site of injury, and the management of tension pneumothorax. We have to use needle decompressions or finger thoracotomy or thoracotomy. Okay, it's up to the physician, and the physician maybe choose the finger thoracotomy because it's can do immediately. Okay, for before the using the other management. Okay, and next, okay, massive hemothorax. Massive hemothorax, that is the definition. This is a new one from the breathing and ventilation primary survey. Okay, is mean the sufficient blood collect in the pleural space to cause hypotension. Okay, the clinical diagnosis of the massive hemothorax include with the decreased breath sound on the affect site, hypotension, and can manage by the thoracotomy. And for the open pneumothorax, the clinical diagnosis for the open pneumothorax include with the sucking chest wound, decreased breath sound on the affect site, and the management for the open pneumothorax, that is the coverage of the defect with a sterile dressing large enough for overlap the wound edge. Okay, like this. Okay, you have to cover all of the wound edge. And until thoracotomy still used for manage for open pneumothorax, and use operative closure of the chest wall laceration. Okay. Okay, for the tracheobronchial injury, the clinical diagnosis include with hemoptysis, cervical subcutaneous air, tension pneumothorax, incomplete expansions of the lung, and continuous large air leak after placement of the chest tube. We can manage by providing definitive airway placement of additional chest tube. Okay, and for the pulmonary contusion, this is the new one in the breathing and a ventilator. The clinical diagnosis for the pulmonary contusion, in some case we don't, in some case don't have the sign symptom, is asymptomatic. Okay, and some cases have the tachypnea and a hypoxemia and abnormal breath sound, include with rails and wheezing. Okay, for the management for the pulmonary contusion include with the administrations of the supplemental oxygen, avoiding volume overload, pain control, and pulmonary hygiene. Okay, we move for C. C is the circulation, hemorrhage control, and management of shocks. In 11 edition is have the more detail, more than 10 edition, and it separates helping the patient in the the type of shocks, and the follow the organ system is a good and easy to understand, more than 10 edition. Okay, and I will talk about the helping for the each type of shock. Okay, we start from the hemorrhagic shocks. Okay, hemorrhagic shock. This is the most common cause of traumatic shock. And we have to use the flow and the floor, 10 edition. Flow and the floor assist in the recall of the potential location of life-threatening hemorrhage. Okay, I'm describe about flow and the floor if someone don't know about the flow and the floor like this. Okay, the first floor and the floor is a mnemonic used to recall potential site of the life-threatening hidden hemorrhage, but in the real situation, we cannot see the blood out of the body. Okay, we can have to think about flow and the floor. And the flow refer to the external blood loss, and why the flow is represented for flow internal cavity that can accumulate a large amount of the blood, include with the chest, abdomen, pelvis, and long bone. Okay. And next, for the tachycardia. Tachycardia is the earliest measurable sign of hypovolemia. And injured patient with the cool skin and tachycardia is the sign of shock until the prevent otherwise. Okay, for the next type of shocks, obstructive shock. The obstructive shocks compromise the cardiac output due to the hinders cardiac preload, and a true common cause include with the tension pneumothorax and cardiac tamponade can make the patient have obstructive shocks. And for the cardiac tamponade, we can
we can assess the patient by use the fluid accumulate in the pericardial sac and use the Beck triage with the muffled heart sound, adding with the engorged neck vein and a hypotension. This is sign of Beck triage with the in the patient have the cardiac tamponade. Okay, for treatment for the cardiac tamponade include with the pericardial synthesis, resuscitative left thoracotomy. Okay, next to the cardiogenic shocks and distributive shock. For the cardiogenic shocks, most of cases have the blunt cardiac injury. We have the cardiogenic shock, and is maybe have the critical freezure includes with the asymptomatic arrhythmias, cardiac failures, and we can manage by use the cardiac monitoring for 24 or 48 hours and use vasopressor drugs and inotropic drugs. Okay, and move to the distributive shock. For the most for the distributive shocks, the spinal cord injuries can make the patient have the distributive shock. And most common mechanism of distributive shocks in the trauma patients, okay, and occur after cervical or high thoracic spinal cord injury and a clinical freezure of the distributive shocks, including the hypotension and without tachycardia. Okay, and the treatment for these shocks is a volume resuscitation and a vasopressor drugs. Okay, this is a totally of the management of shocks. We can we have to stop bleeding, use bleeding control by using wound packing, tourniquet, pelvic decompression device, is what's called pelvic binder like this. Okay, and for the bone immobilization, if the patient have the fracture, and restorations of vascular volume by using vascular access, and use initial fluid therapy by using crystalloid and blood replacement and tranexamic acids. Okay. Okay, for the vascular access, okay, we have to insertion through large bore peripheral catheter. Is about you can use 16 grain and wider. This is a new one for use for the vascular access, and the most desirable site for peripheral percutaneous IV line in the adult or the forearm, other forearm and the anticubital vein. Okay, the other options for vascular access in the 11th edition, we see the books introduce the intraosseous more than in the 10 editions. Okay, and for the central venous catheterization and venous catheter is still used in the 11 editions. Okay, initial fluid therapy. For initial fluid therapy, we have to give the blood warms crystalloid about 39 Celsius for the patient. It can be used for the initial resuscitation, and the dose for crystalloid, this is a new one from the using of the crystalloid. For adults, we use 250 to 500 milliliters, and for children we and for children who have less than 20 kilogram, we use 10 milliliters per kilogram. Okay, and we use colloid and it's not recommend to use the colloid and hypertonic solutions. Okay, if the patient unresponsive to initial crystalloid therapy, we have to receive the blood transfusion. But in the 11th edition, we recommend using of the blood transfusions more than use the crystalloid. If we see the patient have the problem in primary survey, have X bleeding out of that, we have to prepare the blood for the treatment. Okay. Okay, for the blood, I said already. Okay, you can provide the red cell or the other blood products, including the whole blood, and in the whole blood, and in the many hospital don't have the whole blood of the patient. Okay, and the whole blood is maybe preferable. And for the actively hemorrhage patient and those in extremist group of O peg cell and AB plasma are repeatedly transfused. Okay, and products should be Rh negative in the patient who may bear children. Okay, this is a new one in the 11th edition in the circulation hemorrhage control and management of shocks. We use the tranexamic acid. Tranexamic acid is the antifibrinolytic agent.
It will benefit for the patient if used within 3 hours after the patient have the injury. If used more than 3 hours, it's not a benefit for the patient if the action is cannot work anymore. And in some research recommends if used beyond 3 hours, it can make the patient have more mortalities. Okay, and for the traumatic cardiac arrest, this is a new one. Okay, major cause of traumatic cardiac arrest include with hypovolemia, hemorrhagic shocks, hypoxemia, tension pneumothorax, and cardiac tamponade. And for the management for the traumatic cardiac arrest include with IV maintenance, oxygen supplementations, control of external bleeding and fluid administrations, and both chest cavity decompressions, resuscitations, thoracotomy according to the local policy. Okay, and D is a disability. Disability, we have two rapid neurological evaluations with the using Glasgow Coma score and check the pupil size and reactions and lateral lysing of the size and the gross motor evidence of spinal cord injury. This is a classification of TBI by the Glasgow Coma score. Okay. And for the primary survey with stimulation resuscitation is E is exposure and environmental control. For the exposure and environmental control, the goal of this is to fully inspect the patient for external visible injury to identify and begin the treatment. Okay, and for exposure step, we have to remove all clothing before and include the jewelry and a pre-hospital dressing. And after that, we have to identify the external sign of injury and use lock roll to examine the posterior aspect for the sign of injury. And we have to cover the patient as much as possible during the examination. And when we finish, we have to completely the clothes of the patient after exam to reduce hypothermia for the patient. Okay, and we move to the actions to the primary survey with resuscitation. We have to include monitoring with the EKG monitoring, pulse oximetry, respiratory rate, and capnography, and arterial blood gas. Okay, and for the diagnosis study, you have to use the chest X-ray, pelvic X-ray, FAT or EFAT, and the DPL help the physician to assessment the patients. Okay. And can use catheter by using the urinary catheter and gastric catheter. And this is a summary for action that I said already. Okay. Okay, this is a reference that you can read more than this if you interesting to learn about the ATLS. Okay, and before I will finish the session, I will share the example of the case using ATLS by my master degree. Okay. By master degree student, she is the nurse in the emergency room. She familiar helping the patient with using ATLS. I would like to introduce you to know her, Miss Shopaka Janhiran. Okay. Miss Shopaka, are you here? Yes, I'm here. Thank you for your Okay. invite me to Okay. presentation about interesting case. Okay, it's about 5 minutes, not more than 5 minutes. Okay. We will share case example. Okay. Okay, I will start for sharing and my slide. Okay. Everyone can see my slide. Okay. Good morning. My name is Shapaka Janhiran. Today, I would like to take a few moments for present interesting case study for polytrauma patient for everyone. The patient is a 62 years old with underlying is coronary artery disease, and he have a chest complaint was a car accident 13 minutes prior to hospital arrival. He was triaged in a level 1 critical patient and transferred to the hospital by the EMS team. At the scene, the EMS team conduct an assess and found that he have a full score and he have an abrasion wound at the right chest and some retraction, deformity at the right leg, and see that he have a hypotension. The AS team treatment by the on the collar and full spinal board, give oxygenation and give a fluid and spin at the right leg and transfer him to the emergency room.
At the emergency room, the patient was assessed using by the primary survey ABCDE approach. Start with the X. X is a X synchronous. No asynchronous beat was found in this patient. And the next assessment at the airway and C-spine, the patient is able to speak and communicate and full conscious and no sign of upper airway obstruction. However, due to the high mechanism of injury, C-spine precaution were taken by the apply cervical collar and long spinal board until further examination or investigation confirm there are no C-spine problem. Next is the assessment for the breathing and ventilation. It is a more complex topic. In assessment, reveal abnormality, multiple in including and in examination, the seen abrasion wound at the right chest and retraction and have a decreased breath sound at the right lung same time and the percussion is down at the right lung and he have a tach dyspnea. The life-threatening, the suspected in this patient is simple hemothorax or massive hemothorax. The clinical intervention including provide adequate oxygen and insert the chest tube to drainage blood from the pleural cavity, increase a speed of oxygen exchange, and closely monitor pulse oximetry. Do not forget to assess should also be made for massive hemothorax according for the criteria. The highlight for this patient is circulation and control breathing assessment. It can be seen in the EMS space. The patient had a very low blood pressure and physical exam revealed the following abnormality. He has a moist skin and cold. This is a sign of shock. At the same time, he has a muffled heart sound and he have a tachycardia and hypotension and EFA show that he have a sphenorenal positive and seen a pericardial effusion in the pericardial sacs. For the identify the cause of shock trauma patient, it can be divided into two categories. Is a non-hemorrhagic shock and hemorrhagic shock. Start with the non-hemorrhagic shock. We found that he have a cardiac tamponade, which is an obstructive shock, and hemorrhagic shock. We use a keyword fall and the floor for finding anatomical blood loss. We found a hemothorax. At the same time, he have an intra-abdominal injury suspected in the sphenorenal area that's showing following in the EFAST result show. This is scene the shock occurrently for the polytrauma that is not alive for a single cause. Therefore, the source and cause must be accurate and comprehensive. This is one of the challenge to manage shock in the polytrauma. And for the cardiac shock, the treatment is pericardiocentesis. And for hemorrhagic shock, after assessment, show that the patient have a major shock. Patient should therefore receive massive transfusion protocol urgently. After give IV and blood component total 5 units, the patient was immediately transferred to OR. Finally, the no one want to help the patient is the cardiac arrest. For the trauma patient, one more consider performing is the ER thoracotomy procedure. Thank you everyone for your attention. This is conclude my presentation. Thank you. Thank you very much, Ms. Thank you. Shapaka. This is all of us, okay? Okay, Professor and Miss Chowpraga. Yeah, I hope I don't make a mistake when I say your name. Thank you for this amazing presentation. Even you make all of this more interesting because you bring a real cases from the emergency department. And right now, as I already said you, we have the question and answer session. And we will open 2 sections, and each session we will have 3 participants who will ask. Actually, Professor, they already asking in a chat box, but it's in Bahasa Indonesia. Before I will help to translate it into Bahasa into English, maybe in here, is there anyone who want to try to ask?
Mungkin di sini ada yang mau bertanya secara langsung. You can ask in English or bahasa Indonesia. Everyone? Okay, we are still waiting for the participant, and right now, Professor, I will help you to translate the question. So for the primary survey, the new guideline is the point X. They asking, I think this is from the bedside nurse. They ask why the management is just for the external bleeding, because in the hospital setting, there has a lot of internal bleeding that is it's more hard to recognize, and sometimes it's more life-threatening. Is there any guideline for that, or how about that, Professor? Okay, I think that this asks for about the extenuating of external hemorrhage. If we see the external hemorrhage, the first thing we have the floor like that. The floor is mean that example of the many things of type of blood out of the body, and you don't you don't remember the internal bleeding, include that in the floor cavities that I said already, of the floor cavities in the body also. And you can check the sign symptom of the patient that refer to the patient have the problem about the hypovolemic shock or hemorrhagic shocks. Yeah, okay, like that. Okay, Is thank that you, answer Professor. question? I think why they kind of like highlight the external hemorrhagic, because it's more sightful. We can see it easily, I think. Okay, for the easier, Miss Chopika Okay, will help me I to want answer. yes, I want to more detail. The highlight of the egg is about the external hemorrhage from the extremity is a focus on the extremity, because we can see when we see the patient, we can see the first thing, oh, the patient have the blood out of the body from the extremity, and can management is quickly, yeah, we can stop it at a fastly and send him to the OR and send him to the next station. For the internal bleeding is more complex treatment. Yeah. In the past of the emergency room, internal bleeding, sometimes we can just give an IV or give an blood component, and we cannot stop the blood into the body. Yeah. Okay. I see. We assess the sign. We assess the sign. Yeah. Okay, so right now, Professor and Miss Chopraga, please allow me to give me some moment to explain it in bahasa Indonesia. So, untuk penanya, tadi dikatakan kenapa yang pendarahan eksternal itu lebih di highlight di apa namanya, di guideline ini, karena yang di ekstremitas itu lebih gampang kita lihat, dikenali, dan untuk penanganannya itu akan lebih cepat, bisa dibawa ke OR atau ke emergency, ke trauma center. Dan untuk internal bleeding sendiri, untuk pendarahan dalamnya itu lebih kompleks. Itu seperti Profesor bilang tadi, untuk X, A, B, C, D, E-nya itu tidak serta-merta berurutan seperti itu. Jadi kita lihat sign and symptom-nya, mana yang lebih parah, itu yang kita kasih treatment lebih dulu. Bagaimana untuk yang bertanya? Okay, thank you very much. And right now we have a participant who already raised her hand. Let me see. Wait a second, Professor. It's an interesting discussion from us. Wait a second. I already saw. Okay, Nona Putri. Nona Putri, could you open your microphone?
boleh buka mikrofonnya. Oh, apa aja? Oh, sudah di chat box atau? Oke, terima kasih atas kesempatan. Izinkan saya bertanya dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf sebelumnya untuk kamera saya tidak bisa di-on cam karena rusak. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Sahabat. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana perbedaan penanganan untuk kegawat daruratan untuk triase warna merah dan warna ungu. Terima kasih. Okay. What? Oh, yes. Okay, thank you very much for the question. So, Professor, the question right now is come from nursing student. Yeah, she's asking about the trias, about how we differentiate the red color and then the purple color because it looks like similar. It's just kind of differentiate by the word of have no. I'm sorry if I have no mistaken. Wait a second. He said that. Wait a second, Professor. By the words of but not likely to survive. So how we kind of like separated our patient, especially in the emergency room, because a lot of patient come and like you say that in a traffic accident, how we separate and divide it, which patient is in a red coat and in a purple coat, who have a potential to survive and who already has no potential to survive. Okay, for the triage, I think is the big challenge for the students because the students not finish the graduate and we don't have the experience in the emergency room. If you will triage the patient in a category of the triage in the 5 color, okay, it's hard to do, but in the situation we have to like separate in some condition. For example, if you see the patient lay down and don't have the signs of the life, you can move the patient to the black color already. Okay, you black color. If the patient still have the conscious but like don't maybe have the breathing is problem of breathing, maybe have the maybe in the yellow or the red or not, we don't know before. We have to shake like the shakes the pulse and shake the conscious. And the first thing that I said already, you have to check the conscious unconscious or conscious. If see the patient unconscious before and maybe have the no pulse and like look like it don't have it look like it don't die, you can bring the patient to the red color before. Yeah, and if the patient still have the like conscious, okay, you move the patient to the yellow color. Like that. Okay, and the real situation, Miss Shopaka will help me to in the real situation in the with maybe have the experience very much more than me to screening the patient like this. Okay. Okay, for the trauma patients, mostly important is we should be thinking about the mechanism of injury and the part of injury at the same time before we screening the patients and ask for the chief's complaints what's come and thinking about a mechanism of injury and thinking about the part of injury the patient is the most more important thing. Yes, okay, but at the same time experience is more important too, I think. Okay. Okay, please give me some times to translate it. Jadi Okay. untuk nanya tadi dikatakan bahwa untuk membedakan yang warna merah dan yang warna
abu-abu atau warna ungu itu memang tidak mudah, apalagi untuk mahasiswa, karena dibutuhkan lebih banyak kasus dan juga apa namanya praktis sehari-hari. Tapi kata profesor tadi, kita bisa bisa melabelnya itu. Bisa, maksudnya label yang kita kasih itu tidak serta-merta saat kita masuk ke triase, dia sudah seperti itu. Bisa jadi dari si purple tadi bisa ke merah, dan kalau ada perbaikan juga nanti bisa pindah ke kuning. Nah, seperti itu. Tapi memang dalam clinical practice-nya memang butuh berkali-kali melihat kasus seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Oke, bisa dimengerti? And professor, I also a nurse working in a hospital. I'm curious in this situation, especially in the purple situation, especially in the emergency department, the family will accompany the patient, right? So how we inform the family about the condition, because the labels say that they has no hope anymore to survive. Could you share maybe your experience about this, Professor or Miss Chopra? Thank you. Okay. This is hard to communicate with the relatives with come with the patient, and we like at the first time the relative if come with the patient, we have to care both patient and a relative, and if the patient have the categorized in the red or yellow color, you have to concentrate in the patient before talk with the relative. But you can say with a relative in the like a harmony a conversation like wait before and I will talk later, and if have the another nurse will help you to like communicate with the relative to waiting for the helping the patient before, like that. Okay, if the patient come with the come with the other color, not red color and yellow color, we like can describe in the detail more than the red and yellow color. Okay, and like care with the patient and relatives also. Yeah, and up to the situation. Up to the situation. Okay. Okay, Professor, thank you. It's doubtful situation for us. I know that, right? Like we would like to encourage them to give them hope, but in the other situation, we see the patient condition is not having no hope anymore. I think it's one of our daily situation we will face after we working in the clinical settings. And from Miss Chopra, are you have any experience facing this situation? Maybe you can share with us. Okay. For the situations, I think give the time for family to take just a moment, and we just calm down the family and take and use a non-verbal or use a bad body language is a more important that I think. Show the family we can do the best for the patient, and talking with a gentle, yeah, no using a word to not gentle. Okay, I think that is a way to talk with the family. Communication is the most important things. Yeah. Yes, Professor. It's one of the important things, but kind of hard
for us to bonding, especially in this critical situation. Yeah, it means you have to practice Yes, communication. that's Yeah. correct. That's correct. Okay, it's an interesting topic. So once again, give me time to translate it. Jadi rekan-rekan sekalian, tadi seputaran dengan yang pelabelan itu, dari moderator bertanya, penasaran juga karena kan bekerja di rumah sakit juga. Nah, saat pasiennya itu ada di kode purple, yang dimana itu di title dengan tidak ada harapan lagi untuk survive, untuk hidup. Nah, bagaimana kita sebagai perawat mengkomunikasikan itu ke keluarga pasien. Karena kita tahu bersama biasanya kalau di ED atau emergency department itu pasti sangat dibutuhkan keluarga untuk mendampingi pasien kita. Nah, kata dari profesor tadi, memang itu adalah salah satu hal yang sulit, apalagi yang baru awal-awal. Tapi dengan adanya praktis, jadi kita berlatih lagi untuk berkomunikasi, nanti itu akan terbentuk secara alamiah. Untuk awal-awalnya lebih baik kalau kita belum pasti katanya yang tadi, kan yang tahu untuk pengkodean itu, triase itu kan kita sebagai tenaga keperawatan, tenaga kesehatan dan tenaga medis. Ya udah, kita jelaskan saja dulu situasinya tanpa ada embel-embel tidak bisa lagi diselamatkan kayak tadi. Dan kita usahakan untuk memberikan yang terbaik ke pasien kita, dan dari ED nurse kita, dari emergency department nurse kita tadi katanya dikatakan bahwa empati. Jadi kita memberikan saat kita sudah tahu pasien kita itu sudah have no hope anymore. Jadi sudah tidak ada, kelihatannya sudah tidak ada harapan lagi untuk diselamatkan. Kita memberikan rasa empati kita. Kita bisa sambil merasakan. Tadi ada kayak ada tepukan kecil atau cara berbicara kita lebih lembut kepada pasien, kepada keluarga, dan bisa juga menghibur keluarga, memberikan waktu untuk keluarga agar supaya bisa bersama-sama dengan si pasiennya di situasi itu. Oke, jadi ini adalah topik yang sangat luar biasa. Apa namanya, menarik ya, teman-teman. Nah, Professor, we already done our first, we still another, the last question from this session. We're still waiting. Okay. Halo. Hello. Okay, go ahead. Thank you, Ma'am Buntarika and Miss Chaupraga. My question is, according to this field, when the situation is quite different, especially in the hospital, sometimes the procedure has been different with when we on the street. I mean, when something goes happen, what's your experience? We want to hear your experience. Maybe if you have been in that situation, especially in our country, sometimes we facing about, I mean, the rule, I mean, legal and ethics sometimes have been crushed. So when we gonna help people, but we facing the legal, I mean, the rule. So it's been, it's very hard to me to choose. I want to help or just keep. Thank you, Miss. Okay, Maybe I'm not sure about the question, but I know about the law that you asked about, the rule and the laws about the ATLS, right? Or the working in the emergency room, right? If you ask about the rule and the like a legal in the hospital is in Thailand, I will say in Thailand. In Thailand, the law is that we use the law and the rule follow in the policy of the country.
but I'm not sure about Indonesia. In the Thailand, when we know the rule and the legal, all the hospital in our hospital, we follow the rule of that. And if in some situation, for example, triad in some hospital maybe not the same in the color for 5 color like ATLS 11 editions, because it's up to the the level of hospital. In Thailand have a three level of hospital: first tertiary, second tertiary, and third tertiary, and higher third tertiary. And maybe the color is change. Sometimes it's have only 4. Sometimes it's have 5. Okay, but for the Thammasat University, we right now we follow 10 edition already, but for 11 edition we just the change. Or not Miss Chopaka, right now we not change the color. We follow the color of the triad in the last year, right? Yes. Yeah. Okay, I'm not sure I can answer your questions or not. Correct. Okay. From Ms. Chopra, do you have any additional information about this issue? No, that Oh. Miss Mutharika is correctly the questions. Okay, correctly the answer. Yeah. Okay, maybe for the one who asking, I'm sorry, he already understand about how about this the answer from professor, but let me translate from the question to the answer. Jadi ada teman kita yang bertanya tadi, lupa perkenalkan nama dari mana ya Kak tadi. Jadi pertanyaannya tentang kode etik yang mungkin melindungi saat kita melakukan tindakan ATLS ini. Dan seperti yang Profesor Buntarika tadi bilang bahwa di Thailand sendiri dia memang sudah ada peraturan yang tertulis dari pemerintah sehubungan dengan pemberian tindakan saat emergency termasuk dalam ATLS ini. Dan dalam praktisnya, rumah sakit di sana ada terbagi 3 tingkatan. 3 tingkatan, ada primary 1, 2, dan 3. Dan bisa jadi, katanya tadi, warna-warnanya itu bisa disesuaikan dengan kondisi pasien. Kayaknya sama seperti kita ya di sini. Mungkin tipe akreditasi tipe A, tipe B, tipe C, itu kita menerima pasien yang kegawat daruratannya itu berbeda. Kayaknya, sepertinya. Jadi kayak kalau kegawat daruratan untuk triasenya sendiri, kegawat daruratannya, beratnya pasien yang ada di situ juga berbeda. Jadi warnanya itu bisa kegawat daruratan berdasarkan warna itu sesuai dengan kondisi pasien yang masuk ke tipe rumah sakit tertentu. Bagaimana? Okay, is there anything to confirm? Okay, if there has no voice anymore, so I think we already clear about the last question of this first session. And right now, I still open the last session, and we'll give three opportunities for the participant to asking. You can ask in Bahasa Indonesia or English, please. You can ask it by yourself, open your camera and open your microphone, and you also can text it into the chat box. Is there anyone who want to ask? You want to try to ask? Anyone else want to ask? Because not every day we will have the professor, the keynote speaker from abroad, from international. This is one of the rare opportunity for us, especially professor bring
her student, master student, to here to share with us. And master student is one of working in emergency department. Is there any question, especially from the nurses, maybe from bedside nurses? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, terlebih yang bekerja di rumah sakit. We already have another question, Professor. So they are asking in English. I will help you to read that. According to this way, the difference, especially in the hospitals, sometimes the procedure being different with what happened on the street. What your experience, we want to hear your experience, maybe if you have been in that situation, especially in our country. Sometimes we are facing about the rule, legal and ethic, sometimes have been crushed. So when we are going to help people, but we are facing the legal and rule, so it's very hard for me to choose, I want to help or just say goodbye. I think this is about the hospital and pre-hospital situation when we are helping the patient, Professor. Because in here, we don't have the exact law to protect us, especially as a nurse, when we want to give help as in a critical situation when the patient pre-hospital or outside of the hospital. And sometimes it's just kind of like become our fault when we would like to help patient, but the patient got another condition another condition, especially in the pre-hospital setting. So how about in Thailand about the law and rules? Okay, in Thailand, we have the emergency, the car EMS, that is what called EMS, to help the patient have the trauma illness in the scene, at the scene. EMS will help the patient at scene, but it's not only the nurse, we have the team, including the paramedics and a physician or doctor. Yeah, we move to help the patient at scene. And when we transfer the patient from the scene to the hospital, we collaborate with the nurse in the hospital. And the nurse in the hospital, work in the hospital is not the nurse work in an emergency EMS. Okay. And for the rule and the legal that are served for this, we have the rule for both nurse and the physician, and we separate the duty. On duty is differently, and we work all together. I think maybe if your country will I don't know the situation of your country, you are separate the duty that's exactly or not. I'm not sure. And if you collaborate with the team, you have to have the job and the duty follow the laws. Okay, like this. And Ms. Chopaka, would you like to add more? Um, uh, Talking about the pre-hospital phase, when you encourage patient and outside the hospital, you can request and access why to the hotline, okay, for help send and dispatch is send the first responder to at scene, okay. The first responder we calling the FR. The FR is the person who have to training about to help a patient at an emergency the outside the hospital. Yeah, and when the FR visit at the scene and they send some assessment to the dispatch, and dispatch decide to
to send team EMS the follower the Miss Bhutarika, it says EMS team to a scene. Yeah. And in the EMS team, the hospital, just like a primary hospital, is not have a doctor to go with the EMS team, but we have a course for improve competency a nurse. When you graduated in a bachelor degree, is a registered nurse, and when you go to working in the emergency room, you have to improve your competency to learning in the ENP is a emergency practitioner nurse. Yes, and if you have a get a certificate ENP, you can do the more thing more than a registered nurse. Just like you can intubation too. Okay, or you can use a needle thoracostomy for resuscitation in the tension pneumothorax. And in the Thailand, we have a more course for improved competency for care the trauma patients, just like PHTLS, the pre-hospital life support. Yeah, and or ATC and advanced trauma care nurse. Yeah. Okay. Okay, what a wonderful experience. So in Thailand, you have the nurse practitioner program. Yes. Okay. Yeah, I see. I think it's quite similar in hospital settings that if we are want to go to the emergency department or choose to work in emergency department, we will have a certain training about the emergency and critical care. But in Indonesia, we don't have nurse practitioner program. It's still developed. It's still developed. Not yeah, it's still developed for by the committee. And for the pre-hospital setting, I think some of the hospital, we have the EMT, emergency medical team, but it's not the national-wide program. So it's not all of the hospital have that because we still don't have the integrated communication when everything's or when like the pre-hospital accident happen with this in the some of the area we still don't have the integrated communication between the MT and also to the ambulance. How about in Thailand? Are you already the integrated program for this? Is like to make us easy to call the ambulance and the EMT. We have ambulance. We have ambulance like you. Okay. Yeah. I mean, how we the way we call them is that like you have the certain number and easy for us to call that, or we need to call the exact hospital to call the ambulance. We have the phone number for other ambulance. Okay, 1669. 1669. If you come in the Thailand, if you have the problems, accidents, trauma, anything else, you can call 1669. Yeah, only one number. Oh, I see. So we can use that number in a nationwide in Thailand. Yeah, in Thailand, only in Thailand. Only okay. Yeah. How fast the response from the EMT and the ambulance during the during the pre-hospital settings? How fast? As soon is about 5 to 10. Yeah. It's nearly from home, from the hospital to home. Not more than 5 minutes, right? Not more than 5 minutes. Yeah. For the first responder, it just 5 to 10 minutes. And the EMS is follow after the first responder visits. Okay, just around 10 to 20 minutes. That's around. 10 to 20 minutes. Wow, that's fast. I think it will give us more time to survive life, to save life. I think in some of the area of Indonesia, we already have it. Or 119. 119 to 119. For the ambulance 119. But maybe because our
country structure. In some rural area, we don't have the good quality of the communication. We still it's not that easy for us to call the ambulance and the EMT. And for the EMT itself, Professor, we still it's conducted by doctors and nurses up here. So there is no other team that training to be the EMT. How about in Thailand? For the EMT themselves, they are like a commoners who have a good training, or they must have degree for to be an EMT in Thailand. EMT, we have the practice. We have the the practicing in the the more competency. Miss Chopaka, you learn EMT, right? EMT, yes, we have an EMT, EMTB. Yes, we have, yeah. Okay, so like the four from commoners who has no medical or health degree, they can be the EMT if they have training, or Yes. the nurse can have the train to be EMT. Just not only the nurse, the person who want to take course that can go to the take course EMT or EMTB. Yes, mostly the nurse not learning about the EMT or EMTB. The nurse is learning ENP. Yes. Yeah, it's been not only the nurse Yes. can learn. Yeah. So everyone except the people who already have. But not for everyone. Everyone is been like I have that level of a graduate. Yeah. It's not mean that all the people can learn. I see. Okay. I Yeah, see. maybe finishing in some course or uh um in their high school like that. Yes, I think high Yeah. school. Okay, so there is no degree, but a training for people who want to be the EMT, but they must have some of the level of education, right? Oh, okay, okay. Thank you, Professor. And right now, give me time to translate it. Jadi kita tadi kan tanya tentang yang pertanyaan di chat box itu, pertanyaan tentang lebih ke pre-hospital dan hospitalnya. Bagaimana untuk etik dan legalnya. Dan katanya untuk di sana, di Thailand, mereka ada EMT dan ambulans yang katanya responnya itu cepat. Untuk panggilan pertama itu biasanya dalam 5 menit, dan yang kedua itu 20 sampai 25 menit kalau nggak salah. Dan untuk menjadi EMT di sana itu bisa orang-orang di luar medis dan juga kesehatan, tapi mereka harus ikut course. Jadi ada kayak trainingnya. Tapi untuk ke sana juga bukan sembarang orang, bukan orang-orang yang tidak lulus pendidikan dasar kayak Profesor bilang tadi, setidaknya SMA lah lulus. Dan tadi juga dikatakan bahwa untuk berapa tadi nomornya ya? I forgot the number of the ambulance, Professor. 1669. 1669. Yeah. 1669 itu bisa kita dial, bisa ditelepon di seluruh negeri. Agak berbeda dengan di Indonesia. Dan untuk di Thailand mereka ada yang namanya Nurse Practitioner Program. Sepertinya kalau di Indonesia saat ini sementara dikembangkan, tapi belum diresmikan, not officially. Itu sebagai perawat kita itu bisa melakukan tindakan medis lebih dari perawat yang biasanya. Kayak yang tadi intubasi atau torakosentesis bisa dilakukan oleh nurse practitioner. Oke, seperti itu. Oke, bagaimana untuk penanya? Sudah jelas? I think it's already clear. Okay, for this station, is there any other question? Everyone?
Okay, if there is no other question anymore, Professor, let me brief summary about what we already have today, and maybe we can take it as a home message for all of us. So the new highlight guidelines we already the new guidelines we already learned from Professor Guntarika slide is about the shift from the guideline ABCDE to XABCDE. And the most significant change is about the additional title of the X, which is the exsanguinizing hemorrhagic, external hemorrhagic. And then the second is the field of trias criteria, the update adoption in 2021 is pretty similar to the 2020 to the earlier version, just some of the additional component. And then they already have the standardized handover, right? MIST, mechanism, injury, sign and symptom, and also treatment. And for the fluid resuscitation itself, they have the reduced initial volume, which is the initial crystalloid they needed, recommended to 250 to 500 milliliter, previously higher than that, to avoid the volume overload. And then the airway and breathing procedure, they have the finger thoracostomy is the explicitly mentioned alongside the needle decompression for the tension pneumothorax. And for the home take message for everyone, stop the bleed first, which is the X. And then the second, treat the great threat first. So it's not like if we can see that the always address the life-threatening condition. We can start from the ABC or CAB based on the patient condition. And then the third, diagnosis is secondary treatment, which is we have to address the other secondary treatment. And resuscitation also not just with the fluid, but also with the blood right now. And then we need to try to use the standardized handover, which is the MIST for the patient. Okay, Professor, before we close, is there any message from you to our participant? Okay, the message, I think my message is I can deliver to all of you the changing of the ATLS, and I think the knowledge it can change is similarly from the 10 to 11 edition, but the most thing you have to concentrate care the patient from the sign, symptom, and clinical at that time. If you understand the clinical first, you will know how to manage, and you will think the first thing save life before do another things. This is for my message. Okay. Okay, what a wonderful message from Professor. Let me translate for them because this is a beautiful message. Jadi teman-teman, jangan kita fokus untuk pakai yang 11 edition or 10 edition, tapi kita lebih memperbanyak ilmu, mengetahui sign and symptom yang terjadi. Biar saat kita memberikan treatment kepada pasien, itu sesuai dengan kegawat daruratannya. Karena pengetahuan kita bisa exchange pengetahuan kita di seperti ini, tapi kesehariannya kita harus lebih kenal apa yang terjadi. Jadi, practice makes perfect. Right, Professor? Okay, everyone, thank you very much for your attendance. And Professor, it's a wonderful time having you. And Miss Chopra, it's one of the wonderful time for us. And right now, let's give us applause to our two speakers today. Please give your reaction. Just give your reaction of the clapping hand. I would like to see all of you clap your hand. Okay, thank you very much for having us join this seminar. Thank you so much. And Professor, we are expecting to see you in person, literally. Yeah. Maybe in Indonesia or maybe in Thailand. Maybe, okay. In the near future, right, Professor? Okay, and
On behalf of the committee, I would like to give my gratitude to both of you for this information, because the knowledge is very meaningful and insightful for us. And we expected, like I already said, we expected a further relationship between professor and us to maybe organize the other international events. And we are expecting to have you in person here in Indonesia or there in Thailand. We are looking forward, and thank you, Professor. Thank you, Miss Chopra, for this opportunity for us, and see you again in the near future. โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะ Thank you สวัสดีครับ You can open your ขอบคุณครับ microphone. Say thank you, everyone. Okay. Thank you, Prof. Thank you. Thank you very much. Terima kasih Terima banyak. kasih. Okay, you're welcome Okay. Thank you very much. Sawadikap. Sawadikap. So Professor already leave. So leave, Professor. Oh, oke. Jadi karena sesi pertama kita sudah selesai, kita akan masuk ke sesi kedua, tapi kita ada isoma untuk teman-teman mungkin yang Muslim yang mau sholat dulu, sholat Jumat, disilahkan. Dan kita akan kembali lagi di jam berapa ya? Wait a second, mau lihat dulu. Kita akan kembali lagi di jam 12.45 untuk sesi kedua. Dan teman-teman, di sesi kedua ini luar biasa ya tadi antusias dari teman-teman yang mau bertanya, ada dari mahasiswa, ada dari apa namanya, dari yang nurse yang sudah kerja, luar biasa. Dan di sesi kedua, jadi tenang, di sesi kedua ini kita jadi bahasa Indonesia karena speakernya itu, pembicaranya itu dari lokal. Jadi mohon diharapkan untuk antusiasnya lebih aktif lagi untuk bertanya. Oke teman-teman, sampai ketemu di jam 12.45 nanti. Musik. Asti, musik Asti. Ya, ya Pak Dir. Ya izin Pak Dir. Musik dulu, pengisi waktu. Oh, oke siap. Salah Esther yang menyanyi.
siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima. Menyapamu, tak berani menciummu, apalagi mata, pundak, lutut, kaki. Gemetarku berdiri kalau sampai ku miliki. Tak mau ku tidur lagi, alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja semuanya. Ini dada, isinya kamu semua. Alamak, inikah jatuh cinta? Apa kamu sayang? Apa hayalan cubit aku sekarang? Buat mabuk apa ya? Seketika pingsan, mana nafas buatannya? Can I see you for a minute? Boleh aku visit? See you mom and dad, aku pamit. Kalau memang naga-naganya kau berkenan, ku berangkat sekarang. Menyapamu, tak berani menciummu, apalagi mata, pundak, lutut, kaki. Gemetarku berdiri kalau sampai ku miliki. Tak mau ku tidur lagi, alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa, alamak ku jatuh cinta semuanya. Ini dada, isinya kau semua. Alamat inikah jatuh cinta? Minimal kau bilang, bila kata sayang, biar ku tak perasaan. Ulah, siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima. Menyapamu,
Ya, disampaikan untuk semua partisipan. Waktu istirahat dan untuk sholat kita perpanjang sampai jam 1 sambil juga menunggu pembicara yang kedua karena Dokter Billy masih sementara ada sesuatu dan lain hal dan nanti bisa bergabung dengan kita nanti jam 1 siang.
di grup peserta seingat. Ya, untuk partisipan silakan join kembali dan juga menyalakan kamera. Karena tadi kita 170-an dan ini baru setengah, baru 86. Ya, seluruh partisipan mohon untuk menyalakan kamera. Ya. Ya, Bapak Ibu, seluruh partisipan kita akan melanjutkan sesi kita pada saat ini, yaitu sesi yang kedua dan juga menjadi sesi terakhir. Sebelumnya, Dokter Billy, apakah sudah bergabung dengan kami saat ini? Sudah. Ya, selamat siang. Saya sudah join. Oke, selamat siang, Dokter Jelas? Bill. Ya, Suara saya jelas ya? iya, iya, iya. Oh, jelas ya. Ya, Oke. ini 5 menitnya, Dokter, untuk mengajak teman-teman yang Oke, lain siap. masuk, ya. Iya, oke, Dok.
Yeah, okay. I expect all of the participants to open your camera. Please show our gratitude to our speaker for this second session. All participants, please open your camera. And I also still expecting for all of you to still active engagement until the end of our webinar. Everyone, are you still with me? Jadi sangat diharapkan untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir, untuk tetap aktif dengan kami ya, sampai di akhir webinar nanti. Ya, semoga semua Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dokter-dokter, para perawat dan juga mahasiswa masih dengan kami. And for now, if you're still with me, with us in this situation, in this afternoon, please send me your recent feeling in the react box. So what do you feel right now? Please send as a reaction. Jadi saat ini kalau Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya di sini, tolong berikan react-nya, react emoji feelingnya saat ini seperti apa setelah kita istirahat. Bisa seperti ini, atau mungkin seperti ini. Boleh di-react Bapak Ibu? Ini ada yang kasih emojinya di meeting chat. It's okay. Bisa send a message on a chat box or give the reaction. Oke, ada yang thumbs up, ada yang malaikat, angel. Okay, ladies and gentlemen, my distinguished colleague, we will now proceed to the next session and our final session. And for this second session is focusing on a cardiovascular care update based on a guideline from American Heart Association 2025. We know together that cardiovascular disease is still remaining as a leading cause of morbidity and mortality worldwide. The continuous advancement in evidence practice is essential to improving patient outcomes in our practice as a doctors, as a nurse, or healthcare providers. The AHA 2025 update is reflected the latest scientific evidence, clinical trials, and experts' consensus aimed to optimizing prevention, early recognition, in acute as well in a long-term management of cardiovascular condition. It is my honor for me to welcome our outstanding speaker in the session, Dr. Billy Untu, as a cardiologist. Doctor, are you with us? Yes, yes. Ya, Oke. oke. Sudah bersama, sudah bersama. Ya, jadi dokter berhubung ini webinar internasional, jadi kita bilingual, dok. Ya, oke. Okay, sure. And before we start the session, let me give you a brief introduction about our speakers. Please, could you show the curriculum vitae for me? Okay, our speaker today is Dr. Victor Billy Untu as a cardiologist. And for the last education is in the medical student, is a medical student, a specialist and specialist for the cardiology and vascular in University of Samratulangi, Manado. And we can see that Dr. Billy has a lot of history of work. And for the last Dr. Billy working in RSUD Dr. Zainal Umar Sadiki. It is in Gorontalo, right, Doctor?
Yeah, as Yes, yes. geologist. Okay, all right. And Dr. Billy has a lot of experience to teaching and also training for the doctors and nurses we can see together in here based on the material he already delivered. And next. And Dr. Billy also has a lot of poster and presentation in national and worldwide. Okay, right now, before we start this session, let us take a picture for documentation. So all of the participants, please open your camera. Everyone. I see the participant box. We already have 117 participants. Before we have almost 200, and I expecting all of the participants from the first session will be join us in this last session. Okay, everyone, please open your camera. Okay, gallery. If we have a 120 participant, we must have about 4 to 5 pages. And I see we still have 2 pages open in here. Jadi untuk yang lain tolong kameranya dibuka karena kita akan ambil dokumentasi. Di sini partisipannya ada sekitaran 120, jadi harusnya kita punya 4 sampai 5 page. Tolong semuanya untuk mengaktifkan kamera sebagai bukti kita menghargai pembicara kita saat ini. Okay, we still have 2 pages. For the other participants, please open your camera. Okay, right now we will take a picture from the first page. Kita akan ambil gambar dari page 1, halaman 1. Yang aktif kamera, tolong diaktifkan kameranya. Oke. Dalam hitungan ketiga. 2, 3, say cheese. Okay, show me your beautiful face and smile. Okay, next page. Second page, please open your camera. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Page number 3, give me your heart. 1, ya, oke, show me your heart. 1, 2, 3, and cheese. And the last, page 4, still heart. 1, 2, 3, and cheese. Okay, thank you, everyone. Please still open your camera. And right now, no need to wait any longer. We will moving to our last and final session. And Dr. Bill, you have 45 minutes as well as the first speaker to presentate and to share your slides for us. And after that, we will have question and answer session. Jadi dokter nanti punya 45 menit buat presentasi. Seperti yang pertama, speaker pertama, pembicara pertama, dan nantinya kita akan ada question and answer session. For doctor, you will present in bahasa Indonesia or English? I will present in Indonesian. Sure, it's okay, it's okay. Okay. It will make us more understand, right? Itu akan kita lebih mengerti. That's great. And right now, Doctor, the microphone and screen is yours. Okay, thank you for the introduction.
Saya share dulu ya slide-nya. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Ya, jelas dok. Oke. Jadi tanpa berlama-lama, terima kasih dulu pertama, thanks for LPKBN for invite me to join us the webinar as a speaker ya. Terima kasih telah mengundang saya sebagai pembicara di webinar internasional ya kepada LPKBN. Jadi memang saya sering presentasi di anak cabangnya LPKBN yaitu One Emergency di Gorontalo. Jadi dihubungi saya bisa apakah ya saya menyatakan bisa saja ya. Jadi tanpa berlama-lama, saya Dr. Victor Billy, panjangnya nama saya Fiscal Putra Untu, panggilan Dr. Billy ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang update terbaru, new update from AHA 2025. Apa yang akan dipaparkan, apa yang ingin disampaikan dari AHA sebenarnya ya, saya coba menjabarkan. Jadi pertama kita masuk dulu ke basic life support. Jadi dalam bahasa Indonesia itu adalah bantuan hidup dasar. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama, ketika kita mendapati pasien yang cardiac arrest atau mengalami henti napas, apa yang akan kita lakukan? Kita harus lakukan yang pertama itu adalah basic life support. Jadi basic life support itu serangkaian tindakan yang mana akan kita lakukan untuk awal-awal untuk menggantikan fungsi jantung maupun paru dengan tujuan itu menjaga maintain blood and oxygen circulation to brain and other vital organ. Jadi supaya kita menggantikan fungsi jantung dan paru dari luar ya, supaya oksigenasi, aliran darah ke otak maupun ke organ lain itu tetap stabil. Oke. Berikut adalah cardiac arrest chain of survival yang telah diupdate oleh AHA 2025. Kalau dahulu AHA 2020 itu membahas tentang chain of survival-nya itu dibagi menjadi dua. Ada yang in hospital cardiac arrest, ada juga yang out hospital cardiac arrest. Tapi AHA sekarang telah menggabungkannya menjadi satu saja ya, tidak dipisah lagi antara kejadian cardiac arrest di luar rumah sakit maupun di dalam rumah sakit. Jadi ini ada urutannya, saya tandai dulu ya. Nah, ini ada pertama kita harus recognition dan emergency activation. Jadi kalau kita mendapati pasien yang mengalami henti jantung, henti napas, kita harus recognition dulu, pastikan memang henti jantung atau henti napas. Kalau memang henti jantung, henti napas, langsung panggil bantuan, aktifkan sistem emergency. Lalu tanpa menunggu bantuan datang, langsung lakukan dulu high quality CPR. Kalau bantuan sudah ada, kit emergency sudah ada, AED sudah ada, baru kita aktifkan AED untuk defibrilasi kalau ada instruksi defib. Terus kita harus advance resuscitation, makanya pasien-pasien yang mengalami cardiac arrest di out hospital harus dibawa ke rumah sakit supaya ada advance resuscitation-nya. Dan di sana akan ditangani juga post cardiac arrest kalau misalnya pasiennya itu jatuh ke dalam ROS. Nah, kalau dia jatuh dalam ROS harus ditangani juga, harus dilakukan post cardiac arrest care. Terus sampai kita lakukan recovery dan survivorship. Nah, ini merupakan primary survey dari basic life support. Jadi yang pertama itu kita harus hafal urutannya ya. DRCAB seperti biasa. Jadi sebelum cek respon, ketika kita mendapati pasien yang curiga tidak sadarkan diri atau curiga henti jantung maupun henti napas, kita harus pastikan dulu aman lingkungan, aman diri maupun aman penolong. Kalau kita sudah amankan danger, baru kita cek respon. Kita boleh rangsang nyeri, tepuk-tepuk pundaknya, panggil nama. Kalau tidak ada respon, langsung panggil bantuan dahulu. Panggil bantuan bahwa di sini ada pasien yang tidak sadarkan diri. Sambil bantuan datang, langsung cek nadi dan cek napas secara simultan. Itu selama 10 detik paling lama. Baru kalau memang tidak ada nadi, tidak ada napas, langsung kita lakukan high quality CPR, yaitu kita lakukan kompresi dada 30 kali dan memberikan bantuan pernapasan itu 2 kali ya. Nah, pemberian bantuan napas harus disertai dengan membuka jalan napas. Jadi RW-nya harus dibuka baru kita memberikan breathing. Oke, ini building blocks dari CPR ya. Kalau dahulu kita ingat, ini kalau orang yang belum terlatih, misalnya orang awam disarankan hanya hands only CPR. Tapi kita lihat kalau orang pada highly trained seperti kita ya, petugas medis, tenaga kesehatan, kita harus sudah bikin
30 dibanding 2 CPR. Berarti kita harus memberikan breathing 2 kali. Nah, tetapi apa yang dikatakan AHA 2025 sekarang ini, walaupun orang awam juga harus terlatih memberikan high quality CPR, yaitu 30 kompresi dan 2 kali pemberian bantuan napas atau ventilasi. Ya, jadi tidak dibedakan lagi antara orang awam maupun tenaga nakes. Oke, ini juga highlight dari AHA 2025, di mana AHA sudah menggabungkan chain of survival-nya menjadi satu saja, karena kejadiannya itu harus berkesinambungan. Kejadian di rumah sakit, di luar rumah sakit maupun di dalam rumah sakit harus berkesinambungan. Artinya harus ada penyambung dari cardiac arrest yang dari luar rumah sakit dibawa ke rumah sakit, supaya penanganannya lebih advance lagi. Terus di sini juga ditekankan bahwa orang-orang awam itu sudah harus tahu menggunakan AED di luar rumah sakit. Jadi semua wajib tahu menggunakan AED, ya. Dan yang paling baru juga itu ditekankan orang awam maupun nakes semuanya harus tahu menggunakan ini naloxone, baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit, ini di public facilitate public access, ya. Jadi kita harus tahu menggunakan naloxone, ya. Jadi mungkin di Indonesia belum terlalu familiar, tapi di luar sana naloxone itu sudah mau dipublikasikan di luar rumah sakit, mudah didapatkan di luar rumah sakit. Nah, kita masuk pertama dulu ke Adult Basic Life Support. Nah, ini merupakan updatean terbaru dari AHA 2025. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan AHA 2020, tetapi yang sedikit membedakan di sini adalah penggunaan naloxone untuk suspected opioid overdose. Itu harus segera diberikan jika memang pasien tersebut curiga overdosis dari opioid. Kalau tidak ada itu, ya kita tidak berikan. Jadi seperti biasa, ya, kita amankan diri, amankan lingkungan, amankan pasien. Baru kita langsung cek respon, panggil bantuan kalau tidak ada respon, supaya sistem emergensi datang. Baru jangan lama, kita langsung cek nadi, cek napas selama 10 detik, ya, itu secara simultan. Kalau ada nadi, ada napas, berarti kita sisa monitoring saja. Oke, monitoring sampai bantuan advance datang. Tapi kalau terjadi abnormal breathing tapi pulse fail, artinya abnormal breathing, bernapas tidak oke, atau impending gagal napas, tetapi nadinya ada. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan bantuan napas, satu bantuan napas setiap 6 detik, ya, dengan total 10 bantuan napas per menit. Baru setiap 2 menit harus cek nadi. Ketika nadi tidak ada, start RJP. Dan di sini tekankan if suspected opioid overdose, administer opioid antagonis, ya. Jadi harus diberikan naloxone. Terus bagaimana kalau memang tidak ada nadi, tidak ada napas, atau napasnya hanya gasping? Gasping itu seperti napasnya hanya hembusan napas, tapi dinding dada tidak bergerak. Yang kita lakukan adalah start CPR di sini. Nah, jadi perform 30 compression and 2 breaths. Terus pentingnya apa? Kita harus segera adakan adanya AED. Ketika AED sudah ada, AED itu harus segera dipasang. Jangan ditunda-tunda, harus segera dipasang, dinyalakan, dipasang pads-nya. Baru di sini diingatkan lagi kalau ada suspected opioid overdose, segera berikan naloxone. Oke, ketika AED sudah ready, sudah terpasang pads-nya, kita mengikuti aba-aba dari AED. Jika disuruh shock, berarti persiapan untuk shock sampai tombolnya nyala, baru kita lakukan shock. Tapi kalau tidak disuruh shock, berarti kita hanya melakukan lanjut CPR lagi. Begitu terus selama 2 menit, nanti akan mengikuti apa arahan dari AED. Jadi ketika AED sudah terpasang, AED itu akan menjadi leader. Di sini diingatkan kembali juga, jadi kalau kita mendapatkan pasien, walaupun umurnya belum 17 tahun ke atas, tapi sudah mengalami ada tanda-tanda sign of puberty, treat as adult. Berarti kalau walaupun remaja, dikatakan belum cukup usia dewasa, tapi sudah ada tanda pubertas, itu diterapi, dipakai bagan adult basic life support algorithm ketika dia mengalami cardiac arrest. Oke. Ini update terbaru untuk ventilasi, hindari untuk hipoventilasi maupun hiperventilasi. Kalau dahulu kan kita hanya berpikir, oh jangan hiperventilasi berlebihan, tetapi ternyata hipoventilasi juga tidak disarankan. Oke, yang berikut bagan singkat, ya, sebenarnya tadi bagan yang lebih advance-nya. Yang perlu diingatkan ini high quality CPR. Tidak guna kita melakukan bantuan hidup dasar, tapi kita tidak melakukan RGP yang berkualitas. Di sini diingatkan kembali,
tekanannya itu 5-6 cm untuk orang dewasa, baru kecepatannya 100-120 kali, minimal interupsi kurang dari 10 detik, jangan ventilasi berlebihan, setiap 2 menit ganti ganti kompresor atau jika lelah berlebihan atau lelah lebih dahulu, baru jika if no advance airway, kita memberikan 30/2 CPR-nya. Tetapi if advance airway in place, berarti kita hanya memberikan give one breath every 6 second ya. Oke, dan pastikan lagi posisi ETT masuk atau keberhasilan ventilasinya masuk ketika sudah terpasang ETT itu melalui ini waveform kapnografi ya. Oke. Ini secara lebih jelas lagi yang tentang danger, response, circulation ya. Teman-teman sekalian ini pasti sudah cukup familiar ya dengan ini. Saya next saja. Oke, ini airway dan breathing-nya. Jangan lupa ya, setiap breathing harus membuka jalan nafas. Jangan kita memberikan breathing tidak membuka jalan nafas. Oke, terus diingatkan kembali untuk penggunaan AED ya. Di sini dihidupkan AED-nya, nanti ada pasang pads-nya, posisi di sini dan di sini ya. Ini posisi anterolateral. Nanti ada penjelasan tentang penggunaan AED. Dan diingatkan kalau tidak ada instruksi shock dari AED, kita lanjut CPR. Nah, sampai 2 menit nanti ada arahan lagi dari AED-nya. Oke. Baru ketika sudah mengalami ROSC, napas adekuat, nadinya adekuat, berarti kita posisikan pasien ke posisi mantap sambil menunggu bantuan advance datang. Oke, ini cara mencek arteri karotis yang bagus ya. Jadi kita palpate the carotid artery to until 3 cm lateral to the trachea. Jadi kita mengambil posisi di tengah, tarik 2-3 cm ke lateral, dan disitulah kita akan bisa meraba pulsasi dari arteri karotis karena batasnya itu antara trakea dan otot dari sternocleidomastoideus. Oke, ini adalah teknik kompresi yang disarankan untuk orang dewasa dulu. Jadi kita harus taruh posisi pasien itu di tempat yang keras supaya untuk RDP-nya itu juga stabil. Baru kita lakukan RJP itu di setengah bagian bawah dari sternum. Nah, jadi ini sternum dibagi setengah, baru setengah bagian bawah dari bagian setengahnya tadi, setengah bagian bawahnya. Jadi biasa patokan di antara garis imajiner dari di sini, garis imajiner dari kedua puting ya, nah, kedua mame ini. Jangan di sini kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan RJP di daerah proses sifoideus, ini bisa mencederai organ dalam seperti lambung, limfa, hati ya. Dan diingatkan kembali untuk kedalaman, kecepatan ya bisa dibaca di sini. Dan yang paling penting juga complete chest recoil. Jangan kita dada belum mengembang sempurna, kita sudah RJP lagi. Nah, itu salah ya. Posisi yang tepat juga, posisi badan kita itu harus tegak lurus ke arah bawah ya. Tegak lurus ke permukaan dinding dada pasien. Nah, jadi ini posisinya 90 derajat ya, seperti ini. Karena tumpuannya itu di sini dari bahu dia. Dan siku tidak boleh bengkok. Oke, ini yang saya bilang tadi harus complete chest recoil baru lakukan kompresi lagi. Nah, ini posisi tangan yang salah, ini posisi tangan yang benar ya. Kalau boleh tangannya itu mendekat dengan dinding dada pasien, baru harus tegak lurus 90 derajat ke arah dinding dada pasien ya. Baru posisi tangan yang benar seperti ini. Nah, ini posisi tangan yang kurang tepat. Terus kompresinya itu harus menunggu sampai complete chest recoil dulu. Nah, kompresinya itu paling kurang 2 inci untuk orang dewasa 5 cm. Nah, ini juga ada updatean terbaru. Bukan kadang, ini di luar negeri sudah banyak menggunakan mechanical CPR device. Tetapi ternyata dari update AHA 2025 dikatakan the routine use of mechanical CPR devices is not recommended for adult cardiac arrest. Jadi untuk penggunaan rutin dari mechanical CPR itu tidak disarankan. Cuma kalau kita dalam kondisi yang perlu RJP panjang atau long CPR, kita tahu ini pasien butuh karena masih mau tindakan lainnya, misalnya pasien itu sementara cardiac arrest di laboratorium kateterisasi, sementara tindakan IKP atau tindakan PCI. Nah, kita boleh opsional menggunakan mechanical CPR supaya kita tidak sibuk untuk CPR-nya ya, karena kita akan fokus juga untuk tetap melanjutkan
proses atau tindakan PCI-nya. Itu opsionalnya, tapi untuk penggunaan rutin tidak disarankan. Nah, ini juga dari AHA. Biasa kita kalau mendapati pasien cardiac arrest, di monitor kita melihat adanya VT atau VF, biasa apa yang kita lakukan? Nah, biasa belum ready kan untuk monitor defibnya belum ready. Nah, biasanya kita melakukan cara cepat itu adalah dengan precordial thumb. Tetapi dari AHA 2025 tidak menyarankan ternyata ya a precordial thumb should not be performed on adult in cardiac arrest maupun pada anak-anak ya, itu rekomendasinya kelas 3. Nah, untuk airway semua sudah tahu ya, untuk membuka jalan napas kita boleh melakukan 2 maneuver, head tilt chin lift atau jaw thrust. Tetapi jaw thrust itu biasa untuk yang kalau ada curigaan cedera servikal. Tapi apa AHA 2025 bilang? Ini teman-teman sudah tahu ini head tilt chin lift. Jadi ini membuat lehernya menjadi hiperekstensi. Kalau jaw thrust kita tidak otak-atik di leher, jadi lehernya tidak hiperekstensi ya. Hanya kita mendorong jauhnya ke depan atau rambau ke depannya. Tapi dari update AHA 2025 itu mengatakan bahwa kalau kita mendapati pasien yang curiga cedera servikal, sudah kita lakukan manuver jaw thrust tapi tidak berhasil, tetap kita bisa mengubahnya dengan menggunakan manuver head tilt chin lift. Jadi kalau gagal dengan jaw thrust, tetap ujung-ujungnya balik lagi ke head tilt chin lift. Dan penggunaan collar neck tidak disarankan ya, tidak disarankan untuk orang-orang yang belum terlatih atau orang awam. Karena kalau orang awam dia melakukan manuver yang salah terhadap leher pasien yang curiga cedera servikal, nah itu akan lebih membahayakan pasien karena prinsip kita kan do no harm ya. Oke, untuk breathing kurang lebih sama ya. Bisa mouth to mouth, mouth to nose, mouth to mask maupun menggunakan rescue bag atau BM. Bag Palmasnya BVM ya. Ini caranya ya, kalau mouth to mouth kita bisa lihat, nah, berarti kita mouth to mouth tetap head tilt chin lift, mouth to mouth dari mulut penolong ke mulut pasien, tapi hidungnya ditutup. Sebaliknya untuk yang mouth to nose, nah, berarti bisa dari mulutnya ditutup dan memberikan bantuan napas melalui mulut ke hidung. Nah, ini juga ini sudah updatean lama ya dari AH 2000 ya ini ya. Kalau kita menemukan pasien cardiac arrest sudah ada stoma atau sudah dilakukan tracheostomi seperti ini, berarti pemberian bantuan napasnya langsung saja melalui lubang ini. Atau kalau mau lebih safety lagi supaya kita mencegah infeksi, kalau kita memberikan bantuan napas mulut ke mulut, bisa menggunakan ini ya, ada pelindung ya, pelindung baru ada lubangnya di sini. Jadi kita tidak langsung secara langsung kontak antara mulut kita dan mulut pasien. Lebih aman lagi kalau kita menggunakan pocket mask seperti ini ya. Ada 2 cara, bisa dari depan maupun dari samping ya. Bisa senyaman kita yang mana lebih bagus. Oke, baru kalau misalnya ada ammo bag, kita menggunakan ammo bag saja. Bisa 1 penolong atau maupun 2 penolong ya. Oke. Teknik untuk memegang ammo bag-nya itu seperti ini, C clamp. Jadi huruf C pertama, 2 jari jempol kita dan telunjuk kita untuk fokus menahan fiksasi adekuat ke maskernya supaya tidak bocor, dan 3 jari lainnya itu mengangkat rahang bawah. Oke. Nah, kalau pasien tersebut mengalami ROSC, tidak ada nadi adekuat, napas adekuat, baru kita lakukan ke posisi mantap ya atau recovery position. Seperti ini ya, terserah miring kiri maupun miring kanan itu tidak disalahkan. Yang penting ada tangan maupun kaki kontralateral ke sisi sampingnya ya. Nah, ternyata basic life support itu tidak hanya menolong orang yang sudah mengalami cardiac arrest. Ternyata AHA 2025 dari AHA sebelumnya juga sudah menekankan bahwa untuk basic life support itu bisa juga menolong orang yang impending cardiac arrest. Misalnya impending cardiac arrest-nya itu karena ada sumbatan jalan napas karena benda asing. Nah, ini ada updatean terbaru dari AHA 2025 mengatakan bahwa kalau untuk penanganan adult foreign body airway obstruction, ketika pasien tersebut mengalami sumbatan jalan napas yang berat, nah, berarti kalau yang berat dia posisinya di sini, panggil bantuan, aktifkan sistem emergensi, dan lihat apakah pasien ini ada
respon atau tidak. Dia apnu, dia cardiac arrest atau tidak. Kalau dia masih responsif, yang kita lakukan adalah ini. 5 back blow followed by 5 abdominal thrust. Ya. Sampai objek atau benda asingnya keluar. Nah, atau kalau memang pasiennya jatuh ke unresponsif, kita lanjut CPR. Diulang terus, berulang Kak, diulang sampai objeknya keluar ya. Jadi 5 black blow, 5 abdominal thrust. Diulang lagi, kalau nggak keluar, ulang lagi. 5 black blow, 5 abdominal thrust. Tapi kalau pasiennya unresponsif dari awal, apnu, ya kita langsung start CPR di sini. Ada catatan juga untuk AHA, kalau kita menolong ibu hamil yang tersedak, oleh karena benda asing dan usia kehamilannya sudah aterem atau eh, perutnya sudah sangat besar, trimester 3 biasanya, dan kita tidak dapat melingkar perut pasien, berarti kita sulit untuk melakukan abdominal thrust. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan 5 chest thrust. Nah, pindah ya. Nah, ini caranya, ini back blow, ini abdominal thrust atau Heimlich's maneuver ya, yang biasa kita kenal. Oke. Ini caranya, jadi ini hentakan ya. Salah satu tangan posisi seperti ini, baru ini dihentak. Oke. Nah, atau kita bisa menolong diri kita sendiri, tapi ada bantuan kursi ya. Kita menahan di kursi, kita hentakan ke arah belakang ya. Oke, seperti ini gambarnya. Oke, kita masuk ke pediatric basic life support ya. Oke, kalau untuk pediatri sama ya. Jadi ada call for help, ada give compression and breathe ketika dia sudah mengalami cardiac arrest maupun apnu, dan segera menggunakan AED. Jadi tidak ada lagi chain of survival untuk anak. Dulu dipisahkan antara anak dan dewasa. Sekarang sudah digabung satu, tidak dipisahkan lagi antara out hospital cardiac arrest maupun hospital cardiac arrest. Oke. Dan ini high quality CPR untuk anak, ada sedikit perbedaan. Untuk kedalamannya itu biasa 4-5 cm ya untuk anak. Kecepatan sama. Untuk rasio kompresinya juga agak beda ya. Satu penolong 30/2. Tapi kalau untuk dua penolong itu 15/2. Oke, selebihnya itu untuk monitor keberhasilan ETT, keberhasilan kompresi. Juga itu kita melihat dari ini, invasive diastolic blood pressure. Jadi kita nanti akan menyambung kalau memang sudah tersambung dengan pasien tersebut sudah terpasang monitor, kita dan ada akses arterial line sudah terpasang, kita bisa sambungkan ke situ supaya melihat keberhasilan dari RDP-nya dengan kenaikan diastolic blood pressure-nya ya. Jadi ini merupakan basic life support untuk pediatri algoritma untuk satu penolong ya. Jadi yang sedikit perbedaan untuk antara orang dewasa dan anak itu adalah berada di bagian sebelah sini. Jadi ketika pasien sudah kita cek nadinya, napasnya, dan ternyata didapati abnormal breathing, tapi pulse-nya fail, masih sirkulasinya oke, tapi ada gangguan pernapasan. Yang kita lakukan adalah support ventilation. Nah, jadi buka jalan napas, reposisi, provide breath ya, memberikan breath-nya itu one breath every 3 until 3 second ya. Jadi dia lebih lebih banyak pemberian bantuan napasnya dibandingkan orang dewasa. Kalau orang dewasa tadi tiap 6 detik satu kali pernapasan. Kalau untuk orang dewasa, untuk anak itu setiap 2 sampai 3 detik diberikan satu bantuan napas dengan total 20 sampai 30 breath per minute. Baru kita assess lagi nadinya ada enggak setiap 2 menit. Kalau tidak ada nadi, langsung start CPR di bagian ini. Nah, tapi kalau enggak ada nadi, ya sudah kita fokus pemberian bantuan napas saja, support ventilation. Dan diingatkan lagi, pemberian naloxone segera kalau ada kecurigaan opioid overdose. Terus kita lihat di sini, setiap 2 menit kita cek nadi. Kalau heart rate-nya itu kurang dari 60 kali per menit, dan ada tanda-tanda sign of pure perfusion despite oxygenation and ventilation, berarti kita start CPR. Nah, dia ke sini dia, start CPR. Jadi pada anak, kalau ada tanda-tanda shock, heart rate kurang dari 60, itu kita harus start CPR. Beda dengan orang dewasa. Kalau ada nadi, kita tidak start CPR. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda ini, artinya aman ya, heart rate lebih dari 60, tidak ada sign of poor perfusion, kita hanya lanjutkan support ventilation saja ya, sampai ventilasinya membaik. Oke. Tapi kalau dari awal sudah abnormal breathing, pulse not fail, apa yang kita lakukan? Start CPR.
sampai menunggu kit emergency datang ya. Kalau sudah ada bantuan, kita lakukan, sudah ada 2 penolong, siklusnya jadi 15:2 dan menggunakan defibrilatornya segera mungkin. Oke, sama seperti dewasa, kita aktifkan AED, kita lihat instruksinya apa, mau di shock atau tidak di shock. Kalau di shock berarti kita aba-aba, charge dulu sampai ada bunyi charge, ada aktif untuk charge-nya. Nah, baru kita aba-aba hampir your clear, very clear, lihat sekeliling, baru kita shock. Baru lanjut CPR ya. Kalau dari awal no shockable, berarti kita hanya continue di CPR. Oke, ini sama untuk 2 penolong, bedanya hanya di sini. Kalau untuk 2 penolong langsung 15:2 untuk rasio CPR-nya ya. Oke, selebihnya sama dengan yang lainnya. Oke, untuk cek circulation check atau arterial pulse pada anak, itu kita bisa lihat kalau anak kurang dari 1 tahun atau bayi ya, kita ceknya di brachial atau femoral artery. Untuk children yang lebih dari 1 tahun, kita ceknya di sama dengan orang dewasa ya, carotid artery. Ya, ini posisi untuk cek nadi pada bayi bisa di arteri brachial maupun di arteri femoralis. Untuk anak lebih dari 1 tahun sama dengan dewasa cek di arteri carotis. Nah, untuk chest compression teknik kurang lebih sama ya dengan anak, kurang lebih di kedalaman ya. Nah, ini kalau ini ralat ya, kedalaman untuk anak itu 4 sampai 5 cm. Nah, updatean terbaru dari AHA untuk teknik chest compression tekniknya itu sudah tidak ada lagi menggunakan 2 jari. Nah, 2 jari telunjuk dan jari tengah itu sudah tidak disarankan. Yang disarankan itu adalah menggunakan kedua tangan ya. Nah, kedua jempol seperti ini, baru tangan yang lainnya itu mengcover bagian belakang pasien ya, atau bayi ya. Nah, ini. Atau kita bisa menggunakan satu tangan seperti ini dengan tumpuan itu pada telapak tangan yang bagian keras ini, yang ininya ya. Nah, ini untuk bayi ya kurang dari 1 tahun. Bagaimana untuk anak lebih dari 1 tahun ya? Kalau anak lebih dari 1 tahun seperti orang dewasa. Kalau dahulu anak 1 sampai 8 tahun itu menggunakan satu tangan seperti ini. Sekarang tidak lagi. Anak lebih dari 1 tahun sudah menggunakan teknik kompresi dengan kedua tangan seperti ini. Ya. Oke, untuk RW-nya sama ya, ethyl chain lift atau jaw thrust. Updatean dari AHA-nya juga sama. Ketika tidak bisa terbuka dengan jaw thrust pada pasien yang curiga cedera servikal, kita kembali lagi menggunakan teknik ethyl chain lift maneuver. Oke. Nah, pemberian bantuan napas ada sedikit berbeda untuk yang anak kurang dari 1 tahun, karena anak kurang dari 1 tahun itu bisa mouth to mouth and nose, ya. Seperti ini yang saya bilang. Jadi dari mulut pasien penolong bisa langsung ke mulut dan hidung dari si bayinya. Oke. Atau menggunakan amobag ya. Kalau jika ada amobag, teknik tangannya sama si eklem. Yang berbeda adalah ukuran dari amobagnya. Ya. Maskernya itu lebih kecil. Untuk reservoirnya juga lebih kecil biasanya ya. Oke. Untuk recovery position anak yang lebih dari 1 tahun sama dengan orang dewasa ya. Posisinya seperti ini. Kalau pada bayi itu posisinya seperti ini, bisa menghadap ke arah ibu atau menghadap ke depan. Yang utamanya adalah prinsip utamanya itu adalah kepala harus lebih rendah dibandingkan kaki, ya, supaya mencegah tidak terjadinya aspirasi atau regurgitas. Oke, untuk penanganan tersedak pada pasien bayi itu ada updatean lagi dari AHA 2025, yaitu ketika mendapati pasien bayi curiga tersedak dan ada gejala yang berat berarti ini, weak or absent of cough, tidak batuk, unable to cry, change in color atau cyanosis, altered mental status, apnu. Nah, itu berarti masuk ke severe FBAO. Nah, apa yang kita lakukan? Aktifkan sistem emergency dan cek respon pasien. Apakah ini respon atau unresponsive. Kalau dia masih respon, nah kita lakukan 5 black blows atau slaps, follow it by 5 chest thrust sampai objeknya keluar. Diulang lagi ya, sampai objeknya keluar. Kalau memang di tengah jalan pasiennya mengalami tidak respon, apnu atau cardiac arrest, kita start CPR. Oke. Oke, ini kalau pada anak lebih dari 1 tahun ya. Kalau pada anak lebih dari 1 tahun, tata laksananya seperti orang dewasa. 5 black blow diikuti dengan 5 abdominal
trust kalau dia ada tanda-tanda yang severe of FBAO. Kalau tidak ada tanda-tanda severe FBAO, yang dilakukan adalah suruh batuk. Nah, encourage cough. Oke. Ini ya back blow, ini chest thrust. Oke, ini abdominal thrust atau hemlik manuver pada anak. Oke. Apa komplikasi dari CPR? CPR complication banyak ya. Kita sering mendapati adanya aspirasi dari regurgitasi. Paling sering ini fraktur tulang iga dan tulang dada, terjadi pneumotoraks, laserasi hati dan limpa. Oke. Nah, ini ringkasan umum dari bantuan hidup dasar, bisa dibaca saja ya, antara anak, pediatri maupun bayi ya. Oke. Ini yang paling penting juga, use of automated external defibrillation. Ini penting karena apa? AED merupakan alat yang penting dalam rangkaian bantuan hidup dasar, karena kita tahu pasien-pasien cardiac arrest apalagi di luar rumah sakit bisa mengalami ini irama shockable, ventricular fibrillation atau ventricular tachycardia. Obatnya itu adalah defib, bukan hanya RJP. Sehingga kalau kita menggunakan automated external defibrillator lebih cepat, kurang dari 5 menit, prognosis pasien tersebut akan lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan eh, kita lama menggunakan automated external defibrillator. Jadi alatnya seperti ini, ada yang buka tutup, ada yang tidak buka tutup, dan dia ada pads. Pads-nya akan ada kodenya, ini akan pasang di daerah sternum dan ini daerah apex ya. Oke, ini kalau yang tidak buka tutup. Jadi kita hanya nyalakan di sini. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini harus buka dulu, baru nyala dia, langsung nyala. Kalau ini tidak buka tutup, tapi kita tekan di tombol hijau untuk nyalakan. Ini tombol defibnya ya. Terus ketika datang, aktifkan dulu dong. Nah, nyalakan, baru langsung segera pasang pads-nya. Nah, yang paling penting juga cara memasang pads location-nya itu di mana. Oke, ini rekomendasi dari AHA terbaru ya untuk pemasangan pads AED pada adult cardiac arrest. Jadi yang disarankan itu bisa ada dua posisi ya, anterolateral maupun anteroposterior position. Tapi diingatkan kalau pada dewasa itu menggunakan eh, pads atau pedal yang more than 8 cm for adult in cardiac arrest. Jadi lebih dari 8 cm. Oke, dan kalau ada bra, untuk pasien-pasien perempuan yang mengalami cardiac arrest itu harus dibuka, tidak boleh branya masih terpasang. Oke, ini ya posisi pertama, anterolateral position. Kalau anterolateral position berarti kita taruh pads-nya itu di sternum kanan atas dan satunya itu di lateral dari apex. Sebenarnya dulu itu disarankan di apex, tapi sekarang itu harus di sedikit lateral dari apex. Dan posisinya itu pas di bawah sejajar dari garis xiphoid versus sedeus ini sini. Ya, jadi tidak boleh tepat di apex, harus geser ke lateral dia. Lateral dari apex supaya menghindari tidak kena jaringan abdomen maupun jaringan dari chest di sini. Nah, itu akan mengurangi efektivitas dari aliran listriknya. Oke. Nah, ini kalau posisi antero-posterior. Tadi anterolateral, berarti sesuai nama ya. Kalau antero-posterior berarti kita taruh di depan maupun di belakang. Di depannya itu sedikit ke arah kiri, karena posisi jantung kan dominan di kiri ya. Nah, ini toraks kiri dia. Nah, baru satunya lagi memang mirror dari bagian kiri di depannya. Ini kan mirroring dari depannya ini. Berarti itu posisinya itu di samping dari vertebra dan pas di ini scapula ini ya. Nah, ujung tip dari scapula. Atau oke, ini kalau pada yang anak ya, anak atau infant atau children. Kurang lebih sama, ada dua teknik yang pemasangannya itu bisa di antero-posterior maupun anterolateral. Dan kalau dulu patch pada anak itu kecil, tapi sekarang dari 2025 itu disarankan malah harus menggunakan patch yang sebesar-besarnya, larger patch. Jadi harus menggunakan patch orang dewasa pada anak, ya. Ini posisinya bisa antero-posterior. Pada anak itu dua posisi antero-posteriornya. Bisa yang langsung di tengah, nah, di bagian tengah toraks ya seperti ini dan di belakang ya. Ini memang posisinya di posisi middle ya. Nah, oke, di center ini. Nah, atau seperti yang orang dewasa tadi sedikit ke kiri dan bagian posteriornya juga itu pas di bagian kiri, kiri bawah ini ya.
Atau ini posisi anterolateralnya. Nah, ini yang di sternum, ini yang di lateral apex. Bukan di apex ya, di lateral apex. Terus ketika sudah pasang pads-nya, kita jangan do not touch the patient. Karena AED akan menganalisis irama. Apa irama shockable atau non-shockable. Kalau dia suruh shock, akan ada aba-aba dari AED. AED-nya akan ngecharge dulu. Kalau sudah ready, tanda-tanda untuk defibnya akan bunyi, akan nyala tombol di tombol defibnya, tombol shocknya itu akan nyala. Baru kita siap aba-aba, anterior clear, body clear, lihat sekeliling tidak ada yang memegang pasien, nah, baru kita tekan tombol shocknya. Atau kalau dari awal memang pasien tersebut tidak disuruh shock, ya kita langsung lanjut CPR saja. Atau setelah shock, tetap akan diarahkan lagi untuk continue di CPR. Sampai tiap 2 menit akan ada arahan lagi dari AED tersebut. Nah, ini secara singkatnya ya. Jadi, oke. Kita masuk lagi ke updatean terbaru, itu di Advanced Life Support. Nah, jadi tidak dibilang lagi Advanced Cardiac Life Support ya. Kalau di AHA tetap bilang Advanced Life Support. Oke. Jadi ini hanya sebagai introduction saja supaya kita tahu bahwa kalau lama kita melakukan BHD atau sampai advance life support terlambat, ini akan terjadi kematian otak cepat sekali. 4 sampai 6 menit sudah terjadi kematian otak kalau sirkulasi ke otak itu berkurang atau tidak ada sama sekali karena cardiac arrest ya. Sehingga penting kita melakukan BHD maupun sampai ACLS. Oke. Nah, dan paling penting ini, karena penyebab dari cardiac arrest paling pertama, paling banyak adalah akut coronary syndrome, ya. Tanpa berlama-lama saja, yang penting, ini adalah adult cardiac arrest algorithm dari AHA 2025. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu mendalam di sini, cuma ditekankan sekali lagi, jika mendapati pasien yang sudah established henti jantung, tidak nadi, tidak napas, kita langsung start CPR, start high quality CPR. Dan langsung ini pemberian ventilasi menggunakan kalau belum terpasang ETT kita bagging aja dulu ya dan memberikan oksigen baru pasang monitor. Nah, pasang monitor di monitor defib supaya kita langsung ingin mendapati irama yang dianalisis apa. Kalau irama yang dianalisis itu adalah asistol atau PA, ini harus segera memberikan epinefrin. Makanya kalau sudah terpasang IV access harus diberikan segera epinefrin kalau iramanya non shockable atau asistol PA. Selanjutnya langsung lakukan CPR setiap 2 menit, pemberian epinefrin setiap 3 sampai 5 menit ya. Baru segera juga memberikan pemasangan ETT di sini ya. Jadi kalau non shockable obatnya hanya epinefrin saja. Tiap 22 menit cek nadi ya. Tiap 3 sampai 5 menit memberikan epinefrin. Tapi kalau ya iramanya itu shockable, nah shockable itu berarti ventricular fibrilasi atau pulseless ventricular tachycardia, VT tanpa nadi. Yang kita lakukan adalah, nah ini, kita harus segera shock di situ. Makanya kita harus siapkan segera defib di situ ya. Kita langsung shock, CPR 2 menit, nah pasang IV access ya. Selalu IV access duluan ya. Kalau memang tidak bisa, baru kita emergency memberikan akses obat di intraosseous access ya. Oke. Kapan kita memberikan epinefrin? Epinefrin diberikan nanti pada saat sudah dilakukan shock kedua kalinya. Ya, ini saya sudah tandai ya. Di sini. Nah, setelah epinefrin masuk setiap 2 menit cek nadi lagi. Nah, nanti pemberian obat selanjutnya itu adalah selang-seling, yaitu adalah amiodarot atau lidocaine. Dan jangan lupa ya, kita harus menterapi reversible causesnya. Itu adalah 5H, 5T. Bisa dibaca di sini ya. Untuk dosis juga sama, masih sama, tidak ada berubah ya. Amiodaron first dose-nya itu 300, second dose-nya itu 150. Kalau epinefrin tetap 1 mg ya. Oke. Ini kurang lebih bagan singkatnya ya. Tapi intinya sama dengan yang tadi. Nah, ini kalau untuk pada anak. Kurang lebih perbedaannya kalau pada anak itu adalah di dosisnya ya. Dosis epinefrinnya itu miligram per kilo. Amiodaronnya juga 5 miligram per kilo ya. Lidocaine 1 miligram per kilo. Dia pakai miligram per kilo. Dan dosis shocknya juga itu beda ya. Kalau pada dewasa kan established ya.
establish dia 360 atau 200 untuk yang bifasik. Kalau pada anak beda. Kita harus lihat ada joule per kilo. First shocknya itu 2 joule per kilo, second shocknya itu 4 joule per kilo, baru mengikuti ya subsequent shocknya. Shock selanjutnya itu lebih dari 4 joule per kilo, maksimum itu 10 joule per kilo. Oke. Dan jangan lupa terapi reversible causesnya. Oke. Untuk urutan-urutan ini ya sama, tidak ada perbedaan ya. Oke. Dan ini ada update terbaru ini yang saya bilang ya. Kalau for infants and children with invasive airway in place during CPR, nah sudah terpasang ETT, kita harus lihat end-tidal carbon dioxide in monitoring ya, supaya kita bisa melihat keberhasilan dari CPR-nya oke atau tidak. Dan lihat juga target dari diastolic blood pressure-nya. Kalau lebih dari 25, oke, berarti CPR-nya oke itu ya. Oke. Nah, ini untuk neonatal resuscitation algorithm. Sebenarnya ini ada pembaruan sedikit ya untuk dia punya rekomendasi-rekomendasi, nanti ada di slide berikutnya. Tapi intinya kurang lebih kalau untuk bagan ini kurang lebih sama ya, tidak banyak berbeda ya. Jadi ketika ada bayi lahir, kita harus siapkan untuk antenatal counseling, team briefing maupun equipment check. Bayi sudah lahir, 1 menit pertama kita lakukan initiate cord management plan di situ. Baru kita nilai apakah ini gestasinya ini aterem, ada good tone, breathing or cry. Kalau dia ada, yes, berarti ini oke ya. Kita langsung berikan kepada ibunya skin to skin with parent, routine care, maintain normal temperature and ongoing evaluation. Tapi kalau tidak ada bagus yang di sini, misalnya lahir preterm, tidak ada good tone, apgarnya tidak oke, breathing or cry itu tidak ada, tampak lesu, jadi kita langsung fokus ke bawah. Warm and maintain dry temperature ya, normal temperature. Keringkan, position, stimulate, and clear airway if needed. Ya. Kita semua lakukan itu. Ketika sudah lakukan ini, cek apakah heart rate-nya oke, lebih dari 100 atau kurang dari 100, atau apakah pasien apnu atau gasping. Kalau ada itu, heart rate kurang dari 100, apnu atau gasping, kita langsung ventilasi, cek pulse oximetry, dan consider cardiac monitor. Kalau heart rate kurang dari 100 lagi masihan, nah kita harus segera pemberian ventilasinya dikoreksi dong di sini. Nah, baru pikirkan untuk intubasi, pertimbangkan untuk intubasi atau pakai LMA jika susah, dan tetap cardiac monitor. Dicek lagi heart rate-nya. Kalau heart rate-nya kurang dari 60, barulah di situ kita start untuk CPR. Dan lihat di sini, CPR-nya itu coordinate 3:1 ya, with ventilation. Oke. Sampai heart rate-nya oke ya. Kalau heart rate masih kurang dari 60, tetap CPR lanjut. Dan pikirkan untuk hal-hal yang reversible seperti hipovolemia. Pikirkan juga untuk apakah ada kejadian pneumotoraks pada pasien ini. Oke, ini updatean terbaru ya untuk neonatal resuscitation dari AH 2025. Jadi yang pertama itu untuk umbilical cord management. Ternyata dari AH 2025 menyatakan bahwa tidak boleh segera memotong ini untuk cord clamping. Nah, pada pasien-pasien yang dicurigai kalau memang dia itu lahirnya aterem, masih bagus ya. Dia tidak membutuhkan immediate resuscitation, jadi deferred, ditunda ya, cord clamping. Jadi cord clamping bisa ditunda, paling kurang itu 60 detik ya. Nah, atau pasiennya tersebut juga ternyata ini lahir late preterm, artinya sudah lebih kehamilan lebih dari 30 minggu dan mengalami sudah lahir ya bayinya. Untuk intact cord milking may be reasonable when compared with immediate cord clamping. Jadi membiarkan dahulu untuk cordnya masih utuh, tali pusatnya masih utuh, itu masih disarankan di sini ya, dibandingkan kita segera klaim untuk tali pusatnya di sini. Oke, baru untuk ventilasinya itu harus dijaga. Ini ada initial inflation itu pressure di 20 sampai 30 cm air raksa. Ya. Oke, kalau untuk intubasinya lebih disarankan juga menggunakan yang laryngoskopik, ada video ya, ada kameranya, itu lebih disarankan untuk intubasi. Oke, kalau sulit untuk intubasi pasang ETT, berarti opsionalnya kita pakai LMA. Ya, itu disarankan juga ya.
Nah, terus kita harus sedia pulse oximetry. Kalau pada pasien baru lahir, neonati, harus ada pulse oximetry karena untuk mengukur saturasinya berapa itu sangat disarankan ya. Dan kalau pada neonati yang preterm kurang dari 30 minggu ya dia lahir, yang sangat reasonable untuk memberikan oksigen FiO2-nya itu 30 sampai 100%. Oke. Dan ini yang diingatkan kembali, tidak boleh melakukan kompresi dada di bawah, harus di atas proses sifoideus, tidak boleh di bawah. Kalau di bawah akan mencederai ya, mencederai organ dalam. Oke. Oke. Ini adalah resuscitation in special circumstance. Ini cukup penting juga ya karena dibahas juga update terbaru dari AHA 2025. Nih, yang pertama, kalau pasien mengalami cardiac arrest diakibatkan karena severe hipotermia, artinya kurang dari 28 derajat Celcius ya. Jadi kita harus tahu dulu severe hipotermia itu akan membuat apa di tubuh kita. Dia bisa menyebabkan heart failure, cardiac arrest, pulmonary edema, labor breathing, baru non-reactive pupil yang berujung pada cardiac arrest di sini karena terjadi severe depression of cerebral blood circulation and oxygen demand. Jadi menurunkan cardiac output maupun arterial pressure-nya berujung pada kematian. Oke. Dan ini adalah contoh gambar EKG dari severe hipotermia. Dia akan menunjukkan adanya ini severe bradycardia ditandai dengan adanya Osborne wave. Osborne wave itu adalah penukikan pada G wave, ya. Nah, jadi EKG seperti ini jangan dibiarkan, apalagi kalau kita tahu penyebabnya adalah severe hipotermia. Dia bisa mencetuskan PTTF, ya. Oke. Jadi BLS in hipotermia apa yang disarankan? Jadi kita harus bebaskan semua pakaian basah dari tubuh pasien, baru kita harus melindungi ya, protect the body from cold air. Jadi dari udara dingin harus menggunakan jaket, blanket dan lain sebagainya supaya tubuh pasien hangat ya. Posisikan di posisi ini, supine position ya, baru cegah untuk tidak banyak bergerak pasiennya. Oke. Terus apa yang kita nilai lagi? Jadi kalau pasien yang hipotermia mengalami cardiac arrest ya sudah langsung start CPR di situ. Kalau tidak ada nadi langsung start CPR dan penggunaan AED jika sudah ada. Nah, terus kalau dia ada nadi tapi tidak bernapas dengan baik ya kita cuma fokus memberikan rescue breathing ya. Oke. Kalau pasien tidak cardiac arrest, oke, nadi oke, napasnya oke, yang kita lakukan adalah warm the body immediately. Jangan lama, karena penyebab utama kalau dibiarkan di hipotermia bisa mencetuskan cardiac arrest. Oke, ini yang disarankan dari AHA 2025. Jadi intinya kalau pasien mengalami hipotermia, logikanya kita harus segera menghangatkan tubuh pasien tersebut. Jadi kita harus menormalkan suhu inti di atas 32 sampai 37,5 sesuai dengan target yang diinginkan. Itu yang utama ya. Nah, dan bahkan di sini dikatakan bahwa ini rekomendasi kelas 2B ya, kalau kita sudah lakukan devip 1 kali dan pasiennya masih VTVF dan segalanya, kita bisa tunda sampai kita pastikan suhunya itu normal. Karena diutamakan adalah penyebab dari dia mengalami cardiac arrest sampai VTVF itu adalah suhunya yang terlalu dingin. Jadi harus segera memang sambil di RJP pasiennya kalau cardiac arrest dan harus juga segera dihangatkan pasiennya menormalkan suhu inti. Oke, baik anak maupun orang dewasa sama ya. Oke, sekarang kalau dulu hanya dibahas tentang severe hipotermia, sekarang ada yang namanya severe hyperthermia. Kondisi life threatening hipotermia itu dengan suhu inti lebih dari 40 derajat Celcius dan paling berisiko itu pada anak-anak. Ya, anak-anak lebih berisiko terjadinya hipertermia dibandingkan orang dewasa. Apa yang disarankan dari AHA 2005 untuk pasien eh, life threatening hipertermia? Nah, berarti kebalikan dari hipotermia. Kalau hipertermia berarti kita harus segera eh, menurunkan suhu intinya ya. Nah, di sini disarankan untuk memberikan ice water ya. Nah, dan lain sebagainya di sini. Oke, jadi segera untuk melakukan cooling, active cooling ya. Oke, itu rekomendasi kelas 1. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke resusitasi kondisi khusus lainnya itu adalah hiperkalemia. Hiperkalemia merupakan salah satu penyebab dari cardiac arrest sehingga hiperkalemia yang terlalu berat yaitu hiperkalemia lebih dari
6,5 itu bisa mencetuskan ini, life threatening cardiac arrhythmia, VTVF, atau bahkan sampai cardiac arrest. Sedikit teori dasar bahwa kalau kita melihat dari hasil kalium, ada perbedaan EKG yang bisa muncul ya, misalnya 5,5 sampai 6,5 kadar potasiumnya. Yang akan kita dapati adalah T wave atau Picket T wave. Kalau sudah lebih berat lagi, misalnya lebih dari 8, ini sudah ada seperti Mizire QRS, atau tidak ada gelombang T, tidak ada gelombang P. Ini seperti QRS lebar, atau istilahnya kita kenal dengan sine wave di situ ya. Oke. Terus apa yang disarankan dari AHA 2025 pada pasien hiperkalemia yang mengalami cardiac arrest? Di sini ternyata kalau pasien sudah mengalami cardiac arrest yang penyebabnya itu karena hiperkalemi, pemberian obat-obatan untuk menurunkan kaliumnya itu tidak, ternyata belum sesungguhnya efektif. Itu sudah diteliti dan direkomendasikan oleh AHA. Contoh ya, misalnya di sini satu, penanganan dari hiperkalemia itu adalah pemberian insulin ya dengan glukosa ya supaya tidak hipoglikemi. Ternyata the effectiveness of IV insulin and glucose for adult and children in cardiac arrest from suspected hyperkalemia is not well established. Jadi memang belum 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 bisa ditetapkan dengan pasti ya kalau sudah cardiac arrest. Jadi intinya kalau cardiac arrest karena hiperkalemia, kita tangani dulu cardiac arrest-nya. Bahkan ini inhalasi dari beta agonis pada adult and children yang mengalami cardiac arrest itu tidak direkomendasikan ya. Jadi betul-betul kalau ada hiperkalemia jangan tunggu dia terjadi cardiac arrest baru kita mau tangani. Segera tunggu tangani hiperkalemianya sebelum terjadi cardiac arrest. Oke, kondisi khusus kedua itulah drowning, adalah tenggelam. Ini drowning berbahaya karena ini menyebabkan hipoksia. Kita bayangkan kalau air masuk ke dalam alveoli, masuk ke dalam kantung-kantung pernapasan, tidak bisa terjadi difusi antara karbon dioksida dan oksigen sehingga akan terjadi hipoksia. Dan drowning ini juga bisa menyebabkan ini terjadi hipotermi sekunder maupun primer hipotermia. Apa yang disarankan ini drowning chain of survival. Ini dari AHA yang masih 2024 ya. Jadi AHA 2024 itu ada updatean juga, cuma updatean tidak terlalu banyak dibandingkan AHA 2025. Jadi kita harus prevent drowning ya. Oke, pelampung kalau tidak tahu berenang. Baru kalau memang sialnya kita berenang sambil tenggelam, sudah tenggelam ya, nah, kita harus segera panggil bantuan, teriak supaya ada bantuan datang dan sesegera mungkin harus segera dikeluarkan dari water, remove from water, dan langsung memberikan BLS di situ. Kalau cardiac arrest langsung CPR. Nah, ini ya, saya bilang tadi, pokoknya langsung segera remove pasien dari air dan langsung cek nadi ada atau tidak. Kalau nadi tidak ada, langsung high quality CPR di situ. Baru langsung remove any fluid or organic matter from mouth and pharynx ya. Jadi benda asing harus dikeluarkan ya. Oke, jadi terus protect dari hipotermia. Jadi harus dikeringkan juga tubuh pasien ya. Oke, ini yang disarankan dari AHA 2025, tapi rekomendasinya 2B ya, in water breath. Ini agak sulit, tapi hanya dilakukan oleh yang sudah terlatih. Kalau misalnya kita mau tolong orang, tapi masih berada di dalam air, dan kita harus bantu dia memberikan bantuan napas di dalam air, itu hanya dilakukan oleh orang yang terlatih ya, tidak boleh orang yang awam. Baru apa yang disarankan, AED dulu atau CPR dulu, yang pasti harus CPR dulu. Baru kalau AED-nya ready baru dipasang. Tetap fokus CPR dulu kalau pasien mengalami cardiac arrest. Ya. Oke, berikut ini adalah cardiac arrest in pregnancy. Ini juga cukup penting ya karena tidak hanya orang biasa saja yang dapat mengalami cardiac arrest, tapi ibu hamil sekalipun bisa. Prinsip dasar yang sangat berbeda untuk penanganan BLS pada ibu hamil yang mengalami cardiac arrest adalah ini. Kita harus provide continuous left lateral uterine displacement. Jadi kita harus menggeser uterusnya ke arah kiri supaya untuk mengurangi reduce aortal venal caval compression by uterus ya. Supaya kita lakukan kompresinya adekuat. Bayangkan kalau kita kompresi dadanya, tapi yang darahnya itu tidak bisa keluar dengan baik melalui aorta maupun aliran balik melalui vena itu tidak oke karena ada kompresi dari ini uterus ke aorta dan venanya itu tidak, nanti tidak optimal untuk RJP-nya.
Nah, sehingga ini adalah bagian terbaru. Yang pertama, kita ketika mengalami pasien pregnancy, mengalami cardiac arrest, langsung start BLS or ILS. Lakukan high quality CPR. Pasang AED atau defibrillator jika sudah ada, ya, sudah ada. Dan jangan lupa ya, left lateral uterine displacement. Nah, setelah itu kita aktifkan cardiac arrest in pregnancy team. Timnya banyak, bisa dibaca. Oke, dan jangan lupa cari penyebab dari cardiac arrest pada kehamilan tersebut. Yang kita fokus mau tolong kalau pada kondisi seperti ini adalah fokus tolong ibunya maupun tolong bayinya. Kalau di optimize resuscitation in pregnancy, itu fokus tolong ibunya. Berarti kita harus memberikan bantuan napas yang oke sampai intubasi kalau boleh. Pasang IV line ya. Kalau sudah memberikan MgSO4 di stop. Nah, dan ganti dengan kalsium. Detach fetal monitor. Nah, itu ya. Baru itu pemberian ini juga aktif masif blood transfusion protokol jika curiga ada emboli amnion, cairan amnion kita harus memberikan ini transfusi masif ya. Oke. Terus ini juga prepare for resuscitation delivery. Jadi kalau eh, ternyata ini sudah cukup bulan ya pasiennya dan ternyata dalam 5 menit tidak terjadi ROSC, ya sudah kita harus terminasi bayinya, melakukan SC-sito di situ ya untuk menyelamatkan bayi. Syukur-syukur kalau bayi selamat, walaupun ibunya tidak selamat. Syukur kalau dua-duanya selamat ya. Dan ingat etiologi dari cardiac arrest pada kehamilan itu berbeda dengan etiologi cardiac arrest pada orang orang biasa. Itu ada singkatannya A sampai H. Anesthesia complication, bleeding, cardiovascular, drugs, emboli, nah itu amniotic fluid atau pulmonary embolism, fever, demam. Nah, G-nya ini masuk yang 5H5T, general causes, dan terakhir itu hipertensi yang berhubungan dengan preeclampsia dan eclampsia. Oke, updatean terbaru juga itu adalah bahas tentang bagaimana kalau terjadi disfungsi dari LVAD. LVAD ini adalah left ventricular assist device. Jadi pada kondisi tertentu gagal jantung yang sudah tidak dapat diobati dengan obat. Jadi pasiennya tersebut mengalami gagal jantung advance, ya terpaksa jantungnya itu harus ditopang dengan alat yaitu left ventricular assist device. Dan kadang-kadang alat ini bisa mengalami gangguan walaupun sebenarnya alatnya masih baru. Nah, bisa terjadi device malfunction atau inadequate device flow, low cardiac output, karena tidak ada support dari ventricle kanan. Apa yang akan kita lakukan? Di sini ada bagannya. Jadi ketika mendapati pasien dengan adult or pediatric durable assist device algorithm, kita lihat dulu pasiennya misalnya dia unresponsive adult or children-nya itu dengan durable LVAD ya. Jadi ini kok alatnya baru tapi kok pasiennya ini apnu ya atau unresponsive. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus assist ventilation, if necessary, assess perfusion. Nah, memberikan ventilasi dan akses perfusionnya. Kita lihat, nah nilai perfusinya ini adekuat atau tidak adekuat. Kalau uh, adekuat perfusion, yes di sini ya, berarti kita tidak perlu do not perform external chest compression, tidak perlu CPR di sini. Kita hanya memperbaiki dan mencari tahu kenapa ini LVAD-nya ini rusak ya atau tidak membuat pasiennya unresponsif. Tapi kita cari tahu penyebab yang non LVAD causes. Nah, tapi kalau di sini ada perfusinya tidak adekuat, nah ya, adekuat perfusion no. Nah, berarti kita di sini harus perform external chest compression, harus CPR. Nah, harus cari tahu apakah AED-nya ini berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, AED-nya bagus atau tidak di sini. Nah, dan tetap lanjutkan ini, lanjutkan BLS maupun ALS di sini ya. Oke. Nah, ini penyebab-penyebab dari Oke. Wait, Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada penyebab dari non-LVAD cause of unresponsiveness. Ada dysrhythmia, hemorrhage, hipoglikemia, hipoksia, dan lain-lainnya. Wait, Oke, saya share kembali ya. Maaf ya, tadi ada yang gangguan teknis sedikit.
Oke, saya lanjut lagi ya. Ya, ini update terbaru yang penting juga tentang opioid overdose. Jadi mungkin ya di daerah Amerika sana banyak ya penggunaan opioid yang disalahgunakan sehingga terjadi opioid overdose sampai menyebabkan pasiennya cardiac arrest. Sehingga penting sekali kita tahu penanganan dari opioid overdose yaitu menggunakan opioid antagonis. Nah, ini yang disarankan ya. Jadi ketika pasien-pasien kita temukan tidak sadarkan diri, cardiac arrest, dan kecurigaan ada opioid overdose, itu misalnya penggunaan morfin, fentanyl, kodein yang disalahgunakan, disarankan sekarang kita harus tahu menggunakan naloxone ya, itu adalah antagonis atau antidotum dari opioid overdose. Bahkan disarankan di public area sudah harus ada obat ini. Nah, jadi walaupun orang awam maupun nakes bahkan harus tahu menggunakan penggunaan obat ini ya, obat naloxone tersebut. Jadi naloxone itu ada berbagai sediaan, ada yang bisa injeksi, injeksinya bisa di IM atau IV, ada yang nasal spray. Nah, jadi untuk cara cepatnya, itu bisa di IM ya, dosisnya itu bisa 0,4 sampai 2 miligram. Kalau untuk yang IM, kalau yang IV 0,04 sampai 0,4 ya. Bisa diulang ya sesuai respon. Oke. Kapan we should CPR be discontinue? Jadi ini kapan CPR kita harus hentikan? Jadi kalau sudah ada no recovery after 20 minutes, ada mengalami ROS ya, syukur, atau persistent asystole recorded for more than 10 minutes, atau bahkan sampai ada tanda-tanda kematian yang fix atau definite seperti algor mortis, rigor mortis, atau livor mortis. Atau pasiennya tidak mau CPR, do not resuscitation ya. Keluarganya bilang nggak usah saja dok. Nah, nanti kita jangan lanjut lagi CPR ya. Nah, kalau pasien-pasien yang mengalami cardiac arrest itu jatuh ke posisi yang mengalami return of spontaneous circulation, berarti kita harus tetap lanjut menangani pasien tersebut, jangan dibiarkan karena pasien-pasien yang mengalami ROSC itu masih banyak yang belum stabil. Hemodinamiknya belum stabil, ventilasinya belum stabil, jadi kita harus tetap menstabilkan tersebut sampai minimal 36 jam harus stabil ya. Nah, sehingga AHA juga menekankan untuk kita mengetahui bagaimana post cardiac arrest care. Nah, di sini. Jadi kita harus amankan terutama update terbaru ralat ya, ini 36 jam awal itu harus oke pasiennya. Oke, dan ini. Jadi kita harus menggunakan ini multidisciplinary. Jadi berbagai tim yang harus ada di situ ya, bukan cuma tim kardio, tim anestesi, tim yang lain-lain juga penting ya, perawat, misalnya tim DPJP yang lain atau spesialisasi yang lain yang berhubungan dengan post cardiac arrest etiologinya itu kita harus libatkan. Oke, jadi ada tujuan utama dan tujuan khususnya ya. Intinya itu supaya optimizing cardiopulmonary function with blood perfusion to vital organ. Itu tujuan utama ya. Kalau tujuan khususnya ini ya, bisa controlling blood temperature, to optimize neurological recovery and life, identifying and managing ACS, dan lain sebagainya ya. Oke, yang pertama, kalau langkah awal pada post cardiac care arrest itu pertama initial stabilization. So kita pertama fokus ke airway management. Jadi yang kita lihat di sini kita pastikan airway-nya aman tidak. Intubasi ya jika diperlukan kalau memang pasiennya perlu intubasi sesuai indikasi, apalagi kalau pasiennya koma. Dan kita harus ensure posisi dari ETT ya, harus cek kapnografi atau kapnometri wave. Oke. Nah, terus untuk kedua, kalau RW-nya udah clear, udah aman, kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah fokus ke breathing management. Targetnya adalah kita harus menghindari hipoksia, hiperoksia, dan hipoksemia. Nah, dengan target di mana kalau kita lihat di ventilator, kita harus memberikan pemberian FiO2 dulu. Jadi fraksi oksigen yang kita berikan harus 100% dahulu ya, dengan target SpO2 90 sampai 98%. Di mana target PCO2-nya harus dijaga di 35 sampai 45. Avoid hyperventilation ya.
Oke, untuk initial respiratory rate, kalau diatur dari ventilatornya itu tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Itu di 10 kali per menit. Oke, lanjut breathing oke, kita lanjut ke C, circulation ya. Berarti kita fokus ke hemodynamic management. Berarti kita harus monitoring heart rate maupun blood pressure-nya. Targetnya untuk systolic blood pressure harus lebih dari 90, MAP lebih dari 65. Kalau terjadi hipotensi, targetnya adalah kita cek ritme, volume, maupun pump. Kalau ada masalah di ritme, kita tangani ya. Treat extreme bradycardia or tachycardia. Jadi yang kita tangani adalah bradycardia ekstrim maupun tachycardia ekstrim. Kalau masih hipotensi lagi, kita fokus ke adequate intravascular volume. Berikan cairan kristaloid 2-4 cc per kilogram berat badan selama 10 menit, baru pantau lagi tensinya bagaimana. Kalau tidak ada naik tensi, bahkan heart rate-nya lebih naik, berarti tidak respon terhadap cairan. Sehingga berarti bukan masalah volume, masalah pump. Kalau masalah pump, berarti kita berikan inotropic agent atau vasopressor ya. Oke. Selanjutnya ini target ya, yang saya bilang tadi ya, jadi terpasang ETT, kalau memang sesuai indikasi ya, perlu ventilasi, kita jaga sirkulasi dengan target MAP lebih dari 65, urin output ini lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, baru menormalkan laktat dari AGD-nya, menggunakan cairan kristaloid dengan baik, ini target dari ventilasinya ya. Nah, SPO2-nya harus 92 sampai 96, 92 sampai 98 dan lain sebagainya. Oke, baru kita lanjut lagi, masih ke initial stabilization. Kita ketika airway, breathing, circulation sudah aman, kita early diagnostic testing. Kita harus cari tahu penyebab, kenapa pasiennya ini cardiac arrest, sampai bisa syukur-syukur sampai selamat ke RWSC. Kita lakukan 12 lead EKG untuk identifikasi ACS maupun aritmia, lakukan CT scan, head, chest, and abdominal or pelvis CT scan, dan kita lakukan fokus ya, point of care ultrasound atau kita lakukan ekokardiografi. Nah, ini contoh ya gambaran EKG untuk pasien STEMI karena salah satu penyebab tersering dari cardiac arrest itu adalah infark miokard akut dengan ST elevasi. Jadi untuk ST elevasi STEMI itu ada gambaran EKG yang namanya evolusi. Jadi dari waktu ke waktu EKG-nya akan berevolusi, tidak sama dia. Jadi kita bisa lihat di sini kalau baru awal permulaan bisa normal saja, tapi beberapa menit kemudian terjadi hiperakut T-wave sampai ada muncul kipatologis, ST elevasinya menurun atau sampai ST elevasinya balik normal dan T-wave-nya juga balik normal, tersisa adanya kipatologis. Berarti ini sudah menandakan myocardial infarct. Dan khas dari gambaran EKG STEMI juga ada resiprokal ya. Ini misalnya yang ada resiprokal kita ingat saja hanya lateral maupun inferior. Jadi kalau ada elevasi di lateral berarti ada resiprokalnya ST depresi di inferior. Kalau ada elevasi di inferior, sebaliknya ada ST depresi di lateral. Ini contoh inferior STEMI ya, STEMI inferior ada ST elevasi di 2-3 AVR, sudah ada kipatologis, ada resiprokal di lateral. Lateral itu bisa dilihat V5, V6, dan 1 AVL. Kita bisa lihat di sini ada resiprokalnya di 1 dan AVL. Oke. Nah, setelah kita melakukan manajemen awal atau initial management, kita lanjut ke continue management ya. Treat the cause and complication of cardiac arrest. Nah, terus apa yang akan kita lakukan lagi? Nah, ini update dari AHA 2023 ya. Apakah kita harus rutin melakukan coronary angiografi pada pasien-pasien post cardiac arrest, mengingat pasien post cardiac arrest itu paling sering disebabkan kan ACS. Ternyata AHA 2023 mengatakan bahwa emergency coronary angiography is recommended in cases of STEMI, cardiogenic shock, refractory ventricular arrhythmia, or severe myocardial ischemia. Kalau selain ini tidak disarankan emergency coronary angiografi. Oke, terus langkah selanjutnya dari continue management itu adalah neurological functional evaluation. Pertama, kalau pasiennya koma atau tidak ada respon dengan panggilan atau perintah, yang akan kita lakukan adalah tetap ongoing critical care. Nah, ongoing critical care itu menjaga normoksia, normokapnia, euglikemia. Nah, terus harus ini yang penting juga targeted temperature management, jaga suhu inti di 32 sampai 37,5.
paling kurang itu 36 jam. Dan lakukan EEG maupun coronary angiografi ya kalau pasiennya koma ya. Sini. Tapi tidak emergensi ya untuk coronary angiografinya. Oke, bagaimana kalau pasiennya tidak koma atau dia sadar? Kalau dia sadar, kita hanya melakukan ongoing critical care dan coronary angiografi bisa. Ya, ini ya ongoing critical care hanya ini maintain normoksia, normokapnia, euglikemia. Nah, kalau pasien sadar tidak perlu targeted temperature management. Oke, oke ini bagannya yang dari penjelasan tadi saya sudah bilang tadi. Ya intinya ini ya ada dua manajemen itu adalah ini fase awal manajemen awal initial stabilization airway breathing circulation dan early diagnostic testing ya yang sudah saya jelaskan tadi baru continue management. Nah jangan lupa treat risk etiology and complication itu jangan lupa ya di situ cari penyebab itu penting ya. Oke. Oke, ini kalau untuk daftar periksa perawatan post cardiac arrest pada pasien anak atau pediatri ya bisa dibaca saja ya agak lebih banyak dibandingkan orang dewasa ada oksigenasi ventilasi pemantauan hemodinamik ada temperatur targeted temperatur management pemantauan saraf elektrolit glukosa bius sampai prognosis. Oke, ini salah satu targeted temperatur management untuk yang coiling ya. Nah, ini untuk yang coiling kalau misalnya pasien tersebut diperiksa suhu intinya ternyata demam atau suhu intinya lebih dari 38, lebih dari 37,5. Nah, kita bisa memberikan ini ice pack. Nah, ini gambar ice pack atau infus cold saline. Nah, jadi infus NaCl dingin ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk lagi update terbaru juga tentang H2025 itu tentang aritmia, terutama tentang bradiaritmia ya. Nah, saya bahas dulu tentang bradiaritmia. Jadi sebelum kita membahas tentang bradiaritmia, tachyarrhythmia, kita harus tahu dulu dong cardiac conduction system yang mana ternyata untuk membantu jantung kita bisa memompa Tuhan telah menciptakan sistem aliran listrik di jantung secara otomatis supaya untuk memberikan aliran listrik ke otot jantung sehingga jantungnya bisa memompa. Jadi jantung itu punya generator listrik utama yang sudah diciptakan oleh Tuhan yaitu adalah S-anode. S-anode itu secara normal menghasilkan energi listrik itu 60 sampai 100 bit per menit. Untuk AV node 40 sampai 60 kali per menit, bundle of His 40 sampai 60, Purkinje network itu 20 sampai 40. Jadi, aliran listrik dari SA node akan mengalirkan listrik ke atrium kiri melalui Boltzmann bundle atau ke AV node melalui internodal pathway. Nah, dari AV node ini, aliran listrik itu akan diperhambat dulu. Tidak boleh cepat-cepat masuk ke area ventrikel supaya mempersiapkan diri ventrikelnya kosong dulu, baru atriumnya akan mengisi darah ke ventrikel. Itu tujuan dari penghambatan di AV node. Terus setelah itu AV node akan mengantarkan listrik ke bundle of His. Nanti bundle of His akan menuju ke cabang berkas. Cabang berkas itu terbagi dua. Cabang berkas kiri dan cabang berkas kanan. Cabang berkas kiri terbagi dua lagi. Ada yang anterior vesicle, ada yang posterior vesicle. Dan nanti akan berujung ke serabut Purkinje. Aliran-aliran inilah yang akan direkam di EKG sebagai gelombang. Nah, misalnya untuk kontraksi di atrium akan tergambar di EKG sebagai gelombang P. Terus per interval itu menandakan ada penghambatan di AV node-nya. Kalau kompleks QRS itu menandakan adanya depolarisasi dari ventrikel, berarti kontraksi ventrikel. Kalau gelombang T menunjukkan itu adalah relaksasi atau repolarisasi dari ventrikel, sedangkan kontraksi dari atrium itu tidak bisa terbaca dari EKG karena waktunya sangat mepet, berdekatan dengan depolarisasi dari ventrikel dia ya, jadi sulit tidak bisa kelihatan dari EKG. Oke. Nah, kardiak aritmia itu terjadi karena berbagai hal, terutama itu dua, 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 dua kondisi ini, abnormal impulse formation atau conduction disturbance. Kalau yang abnormal impulse formation bisa terjadi karena automaticity disturbance, bisa terlalu tinggi,
terlalu dipacu, enhance automaticity atau reduce automaticity. Contohnya, kalau SA node-nya dipacu, jadi sinus takikardi. SA node-nya dilambatkan, jadi sinus beradi ya. Atau tercetus karena trigger activity. Yang biasa terjadi adalah prematur kompleks. Bisa terjadi PAC atau maupun terjadi PVC. Baru mekanisme kedua, conduction disturbance, yaitu bisa terjadi re-entry atau conduction block. Kalau re-entry ini bisa terjadi pada kondisi seperti SVT ya, SVT AVNRT, AVRT, ventricular tachycardia maupun AF. Itu ada kondisi block yang terjadi AV node, AV block, AV node, AV block ya. Oke. Yang saya akan bahas di sini adalah tentang bradikardi. Jadi bradikardi itu kalau ada heart rate kurang dari 60 kali per menit. Tapi yang menandakan adanya keluhan biasanya itu heart rate kurang dari 50. Ya. Nih, types of bradyarrhythmia. Jadi yang kita perlu perhatikan itu ada sinus brady atau low degree AV block dan high degree AV block. Ya, jadi untuk low degree AV block ada first degree AV block dan AV block 2 derajat 1 mobit 1 ya. Kalau high degree AV block itu ada AV block 2 tipe 2 atau ada second degree AV block with fixed ratio block dan ada complete heart block ya atau TAVB. Nah, ini keluhan yang bisa terjadi ya kalau pasien mengalami bradyarrhythmia. Bisa ada symptoms dan sign. Symptomsnya itu bisa sesak, bisa ada chest pain, ada pusing, ada seperti rasa mau pingsan ya, atau sign-nya itu hipotensi, pulmonary edema, ada cold extremity dengan decrease urine output ya. Oke, ini contoh EKG first degree AV block. Kalau first degree AV block hanya ada pemanjangan per interval, memanjang lebih dari 5 kotak atau lebih dari 200 milisecond, yang memanjang secara konstan, tidak berubah-ubah ya. Oke. Ini kalau yang second degree AV block type 1, mobit 1 ya. Jadi ada pemanjangan per interval secara konstan dan ada secara konstan dan nanti ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS. Itu kalau yang mobit 1. Oleh nah, bagaimana penanganan dari sinus bradikardia atau low degree AV block? Jadi kalau untuk sinus bradi dan low degree AV block biasa penanganannya biasa pasiennya itu cenderung lebih stabil ya dibandingkan yang high degree AV block. Jadi pertama tetap harus evaluasi stabilisasi. Apakah pasien stabil atau tidak. Kebanyakan pasien stabil ya. Kalau pasiennya harus diobservasi dulu ya, stabil atau tidak. Kalau pasiennya stabil, berarti kita hanya observasi dan cari penyebab. Oke. Tapi kalau pasiennya tidak stabil, nah, berarti ada gangguan hemodinamik, pankreas, tanda-tanda shock, nyeri dada akut, gagal jantung akut, berarti kita harus tangani dengan obat-obatan di sini. Provide immediate treatment. Nah, ini tanda-tanda instability, potensi, pankreas, tanda-tanda shock, iskemik angina, akut, dan failure. Nah, kalau pasiennya unstable, ada pasien sinus bradi atau low degree AV block, ini yang kita lakukan. Pertama, pastikan airway aman. Berikan oksigen sesuai indikasi ya kalau terjadi hipoksemia, SpO2 kurang dari 90. Pantau monitor blood pressure dan oximetry. Pemberian obat ya, drugs administration. Obat yang disarankan itu bisa kita coba dulu dengan sulfasatropin 1 mg IV bolus ya. Ini sulfasatropin. Jadi cara kerjanya dia merupakan antikolinergik atau antimuskarinik yang menghambat asetilkolin ya di muskarinik ya. Jadi intinya dia melawan efek dari parasimpatis. Dapat diulang setiap 3 sampai 5 menit, maksimal dos itu 3 mg. Oke, kita lanjut ke high degree AV block. Berarti kalau high degree AV block derajat 2, tipe 2 ke atas ya. Nah, ini kalau second degree AV block type 2 atau MOBITS 2. Jadi kita bisa lihat di sini ada tidak ada pemanjangan PR interval. Jadi PR intervalnya konstan. Ini konstan, konstan. Tiba-tiba ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS. Itu yang dinamakan dengan MOBITS 2. Oke, atau ada yang dikatakan lain dengan second degree AV block, fixed ratio block. Nah, jadi di sini ada gelombang P, kok
kok di antara gelombang R ke R ini ada gelombang P di sini. Nah, terus ini ada gelombang P-nya juga. Ini gelombang P, gelombang P. Tapi di sini lihat jarak intervalnya sini dan sini sama. Nah, tapi ada gelombang P yang nongol di sini. Nah, ini fix block 2:1. Atau seperti ini. Nah, ada gelombang P, gelombang P, gelombang P. Nah, ada gelombang P yang eh, tertimbun di gelombang T-nya juga ini. Jadi ini fix block 4:1. Oke. Ah, kalau ini adalah TAVB. Kalau TAVB itu berarti sudah tidak ada kesinambungan antara atrium dan ventrikel. P, jadi gelombang P-nya itu jalan sendiri-sendiri, tidak ada lagi menyambung ke QRS-nya. Jadi kita bisa lihat ini gelombang P, gelombang P, gelombang P, gelombang P, gelombang. Dia jalannya sendiri-sendiri. Lihat, di sini kan kalau kita lihat gelombang P tepat jatuh di sini. Pas kita mau samakan di sini beda lagi, dia jatuhnya di sini. Nah, tidak sama dengan ini. Nah, ini kita lihat. Ini kan gelombang P di sini, dia pas di sini. Ini yang fix block ya. Jalan sendiri-sendiri. Apa yang kita tangani? Apa yang kita lakukan kalau pada pasien management of high degree AV block? Jadi pasti pertama kita harus lihat pasiennya stabil atau enggak. Kalau stabil kita cukup monitoring atau observasi. Kalau pasiennya tidak stabil, tata laksana utamanya adalah kita harus pasang temporary pacemaker. Yang paling cepat itu menggunakan transkutan pacing ya. Oke, baru kalau tidak ada, belum ready transkutan pacing, ya terpaksa kita harus terapi awal dengan obat-obatan. Obat-obatan yang disarankan itu adalah dopamin dan epinefrin. Dan jangan lupa konsul kardiologis. Nah, ini bagan ya, bagan dari AH 2025 tentang adult bradycardia with pulse oximetry. Tetap sama ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau mendapati pasien bradyarrhythmia, heart rate kurang dari 50, yang kita lakukan adalah cek dulu hemodinamiknya stabil atau enggak. Kalau ada tanda-tanda, kalau hemodinamiknya stabil, berarti kita cukup observasi di sini. Observasi dan treat underlying cause, support ABC, pemberian oksigen sesuai indikasi, ulang lagi dapatkan EKG 12 lead dan observasi. Tapi kalau dia tidak stabil, nah ketika pasien tidak stabil, ada tanda-tanda potensi dan lain sebagainya, kita harus assessment and support. Tetap jaga ABC ya, airway breathing dijaga. Dan fokus untuk beradi aritmianya apa yang kita berikan. Itu adalah pertama atropin. Atropin tidak efektif, berikan dopamin atau epinefrin. Atau kita langsung transkutan pacing. Dan jangan lupa kita konsul ke ahli SPJP ahli aritmia. Nah, dan untuk dirujuk untuk pemasangan transvenous pacing ya kalau misalnya masih berada aritmia yang belum tertolong dengan dopamin maupun epinefrin atau cuma terpasang transkutan pacing ya. Oke di situ. Oke, ini ada dosis-dosisnya. Untuk dopamin bisa 5 sampai 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Untuk epinefrin 2 sampai 10 mikrogram per menit. Oke. Dan cari possible cause apakah ada ACS, ada penggunaan obat yang menurunkan heart rate, hipoksia, dan electrolyte imbalance ya. Biasanya hiperkalemia. Oke, ini untuk bagan pediatric bradycardia with pulse algorithm ya. Jadi ketika sama, kurang lebih sama. Jadi pertama cari tahu dulu apakah pasien ini stabil atau enggak. Ada pain case, ada tanda-tanda shock, ada tanda-tanda hipotensi atau enggak ya. Kalau enggak ada, kita masuk ke sini observasi saja, amankan ABC. Kalau tidak ada, kalau ada tanda-tanda hemodinamik tidak stabil, masuk ke sini amankan ABC. Dan yang sedikit berbeda adalah di sini. Kalau pada anak, lihat kalau heart rate-nya kurang dari 60, kita harus segera memberikan ini epinefrin maupun atau atropin ya. Nah, epinefrin atau atropin ya di sini. Dan jangan lupa tangani underlying cause-nya. Dan tetap harus ada transkutan pacing atau transvenous pacing kalau kalau sudah ada ya. Kalau ini terapi awal saja dulu. Nah, tapi ujung-ujungnya dia harus pasang transkutan atau transvenous pacing ya. Oke, dan cek nadi lagi. Cek nadi lagi setiap 2 menit. Kalau nadinya tidak ada atau bahkan heart rate-nya masih kurang dari 60, ya, dan ada tanda-tanda hemodinamik tidak stabil, ya kita pergi ke sini. Go to pediatric cardiac arrest algorithm ya. Oke, dosis bisa dibaca miligram per kilo ya, dan jangan lupa tangani possible causesnya.
Oke, sekarang kita masuk ke takiaritmia. Takiaritmia itu kita sudah tahu bersama ya, takiaritmia kondisi di mana heart rate lebih dari 100 bpm. It can be physiological ya, jadi takikardi itu bisa karena proses fisiologi saja. Tapi ada kondisi yang dinamakan dengan ekstrim takikardia, heart rate lebih dari 150 kali per menit. Biasanya itu paling sering karena penyebab patologikal dan harus dicari tahu kenapa terjadi ekstrim takikardia tersebut. Oke, klasifikasi dari takikardia yang perlu kita tahu ada sinus takikardi itu karena normal respon atau neurokompleks takikardi dan wide kompleks takikardi. Ya, oke, ini sebelum kita masuk ke penanganan lanjutan, kita tetap harus mencari tahu pasiennya ini hemodinamik stabil atau tidak. Sama seperti bradiaritmia juga ya. Ada pasiennya stabil atau tidak stabil. Nah, kita masuk ke neurokompleks takikardia. Berarti takikardi dengan QRS yang sempit. Patokannya itu kurang dari 120 milisecond ya untuk lebar dari QRS-nya. Nah, kalau kita mendapati neurokompleks takikardi, pertama kita harus pikirkan bahwa sumbernya itu di atas dari ventricle. Berarti supraventrikular dia biasanya ya. Misalnya dia supraventrikular yang kompleks QRS-nya sempit ya, pasti dia di atas dia sumbernya, bukan dari ventricle di bawah ya. Nah, klasifikasinya untuk neurokompleks takikardi kita bisa lihat di sini. Kita harus tahu gambaran EKG yang sinus takikardi bagaimana, AF, atrial flutter, AVNRT, AVRT, dan atrial takikardi. Itu yang paling sering ya. Nah, ini klasifikasinya ya. Jadi neurokompleks takikardi itu ada yang bisa yang reguler, ada yang dengan QRS-nya reguler atau QRS-nya itu iramanya irreguler. Contoh yang irreguler itu QRS-nya seperti AF atau atrial flutter dengan uh, with variable block. Kalau yang reguler itu SVT, VNRT, AVRT, junctional tachycardy, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ya, ini contoh gambaran untuk EKG sinus takikardi. Gampang saja, tetap di antara gelombang P, setiap gelombang P ada QRS. Setiap gelombang P ada QRS. Setiap gelombang P QRS. Cuma heart rate-nya lebih dari 100 bpm ya. Dan biasanya untuk sinus takikardi, kita tidak tangani sinus takikardinya. Jangan berikan bisoprolol dan lain sebagainya di sini. Kita tangani ini cause, harus tangani fisiologi stimuli, harus tangani ini fever, anemia, hypotension, or shock. Itu yang menyebabkan dia takikardi. Kalau kita tangani penyebabnya, takikardinya akan mereda. Oke. Takikardi jenis lain adalah supraventricular takikardi. Supraventricular takikardi biasanya dengan QRS yang sempit. Oke, mekanisme paling sering adalah re-entry ya. Kalau SVT kita tidak dapati gelombang P dengan nyata. Jadi kita lihat tidak ada gelombang P, sulit dievaluasi. Dan QRS-nya biasa sempit. Oke, gelombang P-nya itu biasa tidak ada inverted atau retrograde. Nanti akan bisa lihat ya. Nah ini kalau gelombang P-nya inverted, harusnya gelombang P kan negatif, positif. Oke, gelombang P-nya inverted. Atau gelombang P-nya itu jatuh di belakang QRS yang normalnya harus di depan QRS. Jadi ini ada gelombang P. Nah, sebelum gelombang T. Oke. Atau nah, oke. Ini gambaran EKG lainnya tentang neurokompleks takikardi itu adalah atrial fibrilasi. Jadi atrial fibrilasi merupakan salah satu supraventricular takikardi yang dengan iramanya irreguler ya. Jadi dia merupakan irama yang irreguler. Jadi kalau kita lihat khasnya untuk atrial fibrilasi tidak ada gelombang P di situ. Dan dia sangat kacau, jarak R ke R-nya itu sangat tidak beraturan. Sehingga untuk mendiagnosis atrial fibrilasi kita harus menggunakan 12 lead EKG dan kalau boleh ada lead 2 panjangnya. Oke. Nah, untuk untuk atrial flutter, ini ada gambaran EKG yang lain juga selain atrial fibrilasi adalah atrial flutter. Jadi atrial flutter khasnya itu adalah shortwave wave. Nanti akan bisa dilihat ya. Oke. Nah, ini gambaran dari atrial flutter. Jadi ada gelombang P di antara dari antara R ke R ini dan seperti shortwave wave ya. Gergaji dia. Dan dia normal dan dia khasnya itu tidak ada gambaran isoelektrik ya. Oke, ini juga
gambaran atrial flutter, tapi lihat jarak R ke R-nya ini tidak sama. Ini dinamakan dengan atrial flutter with variable AV block. Kalau ini jarak R ke R-nya sama, konstan di AV block. Makanya atrial flutter itu bisa irregular maupun reguler untuk jarak R ke R-nya. Nah, bagaimana manajemen of neurokompleks takikardia? Pertama tetap sama, kita harus initial evaluation. Jadi maintain airway patensi, provide respiratory support ya, pemberian oksigen jika hipoksia, attach monitor, nah supaya terlihat heart rate, blood pressure, SpO2, establish intravenous access, pasang IV access, dan jangan lupa tetap EKG 12 lead ya, jangan cuma berdasarkan dari monitor. Nah, kalau pasiennya stabil, nah, dengan neurokompleks takikardia, penanganan awal yang bisa kita lakukan adalah dengan pijat ini manuver vagal. Salah satu teknik manuver vagal adalah dengan pijat karotis ya, carotid sinus massage ya. Tapi untuk carotid sinus massage ini kita tidak boleh langsung lakukan. Kita harus tahu dulu kontraindikasinya. Seperti history of myocardial infarction, TAA, stroke within the last 3 months, VTVF, or presence of fluid in carotid artery. Jika ada itu, tidak boleh. Kalau aman, tidak ada kontraindikasi, kita boleh lakukan dengan cara posisi pasien supinasi. Terus kalau boleh kita akan mempijat arteri karotis di salah satu sisi arteri karotis. Kalau kita di posisi kanan, berarti kita pijatnya di arteri karotis kanan. Dengan cara kita pijatnya itu searah sirkuler ya selama 5 sampai 10 detik. Dan nanti kita akan lihat monitornya apakah monitornya terjadi perubahan EKG atau EKG-nya convert ke sinus. Nah, tapi kebanyakan sekarang teknik manuver vagal seperti pijat karotis itu kurang efektif. Sehingga dikembangkan manuver-manuver yang lain, yaitu adalah modified falsafa manuver. Dulu mungkin hanya falsafa manuver, sekarang sudah dimodifikasi. Jadi cara ini lebih efektif dibandingkan pijat karotis ya. Nah, caranya itu bisa seperti ini, ada 3 langkah kita bisa lihat. Penggunaannya itu hanya menggunakan spuit, spuit 10 sampai 10 cc biasanya ya. Dan kita akan menyuruh pasien meniup spuit tersebut selama 15 detik. Posisi posisi posisinya itu setengah setengah duduk seperti ini ya. Dan intinya itu kuncinya di cara meniupnya. Meniupnya ini harus benar-benar udaranya masuk ke dalam spuit. Kalau dia ada bocor salah. Nanti setelah 15 detik, pasien stop untuk meniup spuitnya, diangkat kedua kaki seperti ini. Tahan selama 15 detik lagi ya. Setelah itu dikembalikan lagi ke posisi semifowler ini ya. Nah, selama 30 detik. Nanti kita lihat hasilnya apa. Nah, jadi ini ada sekedar video, kita bisa nonton ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia suruh tiup dulu. Nah, dia suruh tiup. Nah, selama selama 15 detik baru kedua kakinya diangkat 45 derajat ini. Nanti dipantau perubahan EKG-nya. Dilihat dari SVT-nya akan berubah jadi sinus atau tidak. Nah, itu sudah berubah tuh. Nah, ya, gambarannya. Biasanya dari sinus ke jadi dari SVT menuju sinus biasa ada pause sedikit baru dia sinus ya. Jadi jangan takut. Kalau gagal dengan modified falsafa manuver, ya terpaksa kita harus memberikan obat-obatan. Obat-obatan utama untuk SVT itu adalah sebenarnya adenosin ya. Cuma adenosin belum banyak tersebar di Indonesia. Hanya di kota-kota besar saja ya, seperti Jakarta sudah ada adenosin. Adenosin bisa diberikan secara bolus cepat 6 mg ya, kalau boleh di vena yang besar, nah, paling kurang itu di vena mediana cubiti. Dan diikuti dengan flushing 20 cc dari NS ya. Oke, nanti responnya ditunggu 1-2 menit. Kalau gagal bisa diulang pemberiannya dengan dosis 12 mg ya secara cepat. Ini pemberian dari adenosin bisa dinonton saja ya. Nah, ini pasiennya SVT ya. Nah, 200 BPM. Tapi ini pasiennya stabil ya. SpO2-nya oke.
Nah, jadi dia akan memberikan adenosinnya itu melalui vena yang besar, terutama vena mediana cubitti. Nah, ini 6 mg ya. Nah, jadi dia udah siapkan 2 spuit, satu untuk flash, satu untuk adenosinnya. Jadi dia adenosin dulu, baru langsung diiringi dengan flash NaCl-nya 20 cc ini. Nah, baru dicek monitornya 1 sampai 2 menit, dilihat apakah ada perubahan. Nah, itu dia biasa ada rest dulu sedikit, baru jadi sinus. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke. Nah, rate-nya turun tuh. Tadi 200, sekarang jadi 100, 96, 91 ya. Tapi ini sudah berhasil. Nah, gelombang P-nya sudah jelas di sini. Kelihatan. Nah, dia sisa jadi sinus takikardi mungkin karena dehidrasi dia. Oke. Nah, opsi yang lain selain adenosin, karena adenosin sulit dicari ya, kita boleh menggunakan non-DHP-CCB atau beta blocker, terutama yang IV. Jadi dalam hal ini harus berikan beta blocker IV atau non-DHP-CCB ya. Itu merupakan opsional lain dari adenosin. Nah, kalau untuk non-DHP-CCB, jadi calcium channel blocker yang non-dihidropyridin, obatnya adalah verapamil dan diltiazem IV. Jadi kita bisa menggunakan verapamil maupun diltiazem ya, yang mungkin lebih mudah didapat. Dosisnya bisa dibaca seperti ini, ya. Oke, tapi hati-hati, penggunaan verapamil maupun diltiazem tidak disarankan pada pasien yang sudah establis ada penurunan fungsi jantung atau gagal jantung ya, dengan ejeksi fraksi kurang dari 40, tidak disarankan, tidak diindikasikan penggunaan verapamil maupun diltiazem. Ini beta blocker yang disarankan juga kalau tidak ada verapamil maupun diltiazem ataupun adenosin itu adalah metoprolol IV ya. Jadi untuk cepat mengkonvert SVT kita harus menggunakan obat yang IV. Ini metoprolol, kita bisa lihat sediaannya 5 mg per 5 cc. Ini juga obat yang belum banyak ya, apalagi kalau di kota-kota kecil belum banyak ini. Nah, terus sekarang untuk atrial fibrilasi management ada sedikit perbedaan dibandingkan SPT-SPT jenis yang lain. Dua hal yang harus kita perhatikan untuk AF management adalah rate control maupun rhythm control. Kalau rate control kita hanya menurunkan rate-nya, AF-nya tidak diubah jadi sinus. Rhythm control berarti kita mengubah AF menjadi sinus. Tapi kita harus lihat, untuk rhythm control harus ada sedikit evaluasi ya. Kalau kita tidak tahu AF-nya ini AF yang lama, AF yang baru, kurang dari 24 jam, jangan sekali-sekali kita coba rhythm control. Takutnya AF tersebut sudah menimbulkan adanya trombus di rongga jantung, terutama di left atrium. Jadi sehingga kalau kita rhythm control, trombusnya bisa lepas, trombus bisa lepas dan dia bisa menyebabkan emboli ke otak jadi stroke. Itu yang bahaya. Jadi target yang disarankan itu adalah harusnya rhythm control saja dulu. Kalau sudah terbukti tidak ada trombus, baru kita boleh berani rhythm control ya. Oke. Nah, untuk rhythm control pada AF kita bisa berikan beta blocker, non-DHP-CCB. Untuk second line-nya bisa digoxin maupun amiodaron ya. Rhythm control pada AF itu bisa menggunakan obat-obatan atau electrical cardioversion sesuai indikasi saja ya. Dan jangan lupa cardiologist consultation. Nah, bagaimana kalau pasiennya mengalami unstable pada pasien neurokompleks takikardia? Unstable nih. Nah, berarti kalau unstable kita tidak pikirkan lagi pemberian obat-obatan yang kita tangani itu harus ini. Synchronized cardioversion. Apalagi kalau ada tanda-tanda instability ya ini. Tidak stabil. Oke, jadi ingat saja kalau unstable neurokompleks takikardia SVT tidak stabil, langsung synchronize cardioversion obat utamanya ya. Nah, tapi jangan lupa untuk synchronize cardioversion, persiapannya itu harus memberikan pasien dulu sedasi supaya dia tertidur dalam. Dan dosis ini sudah diubah juga oleh AHA, nanti ada slide berikutnya. Untuk yang regular neurokompleks itu 100 joule, untuk yang irregular neurokompleks itu 200 joule. Nah, sekarang kita masuk ke white complex tachycardia.
Ini juga cukup penting, sering kita temukan. Berarti kalau white complex tachycardia ini sumbernya paling sering itu adalah di ventricle, berarti di infra, di bawah dari his bundle. Atau bisa sumbernya dari atas, dari supraventricle, tapi terjadi ada blok cabang berkas, sehingga itulah yang menyebabkan dia lebar. Tapi paling sering adalah sumber dari ventricle. Ini contoh white complex tachycardia ya. White complex tachycardia itu contoh yang paling sering kita bisa dapati adalah ventricular tachycardia. Nah, itu yang jangan jangan salah. Atau DD dari ventricular tachycardia adalah SVT dengan aberransi ya. Oke. Ini banyak, ada DD, ada white complex tachycardia yang reguler, to VT monomorphic. Oke. Contoh yang untuk white complex tachycardia irregular itu ada polymorphic VT atau preeksitasi AF. Nah, ini yang perlu dihafalkan ya. Monomorphic VT, SVT with aberrant itu yang regular tachycardia. Kalau yang irregular tachycardia dengan white complex itu ada AF dengan aberransi, preeksitasi AF atau polymorphic VT. Ini contoh monomorphic VT yang ini. Ya, KRS lebar, tidak ada gelombang P. Monomorphic VT ini ya. Jelas. Ini contoh-contoh yang feature-feature yang menuntun kita mencurigai, oh ini adalah VT ya. Nah, Anda bisa baca, kalau semakin lebar KRS-nya lebih dari 160 milisecond, sangat curiga VT. Absen tipikal RBBB, LBBB morfologi, curiga VT. Ada capture beat, fusion beat, VT. Ada AV dissociation, curiga VT. Oke, ini contoh positif konkordan. Semua lead KRS ini menunjukkan positif ya. Arahnya ke atas semua ini, dari V1 sampai V6. Ini negatif konkordan, semua menunjukkan negatif, ya, arah ke bawah. Oke, ini yang saya bilang ada fusion beat. Nah, ini gabungan antara capture sinus ritmenya dengan irama dasarnya dengan gelombang divisinya. Kalau yang capture beat itu tampak gelombang intrinsiknya ya. Nah, ini EDD lain dari regular white KRS tachycardia adalah SVT with aberrancy. Artinya aberransi apa? Ini sebenarnya SVT saja. Nah, tetapi dia ada disertai dengan blok cabang berkas, dalam hal ini adalah LBBB. Jadi ini LBBB yang disertai dengan SVT. Nah, ini salah satu diferensial diagnosis dari ventricular tachycardia. Nah, ini contoh yang irregular white KRS tachycardia itulah polymorphic VT. Ya, polymorphic VT, lihat ada berbagai bernama polymorphic, berarti eh, bentuknya ada berbagai macam. Salah satu jenis polymorphicity yang paling kita kenali adalah ini, torsada de Poix. Nah, jadi torsada de Poix ini merupakan salah satu jenis polymorphicity yang mana cepat sekali dia akan menginduksi terjadi VF. Ya, dia berpilin, twisting, jadi dari aksisnya ke bawah, terus dia berubah jadi aksis ke atas. Itu khas pada polymorphic VT terutama yang torsada de Poix ya. Ini ya, atau mekanismenya terjadi karena R on T. R on T itu arti gelombang R dari PVC tepat jatuh di gelombang T dari sinus. Nah, sehingga mencetuskan ini. Kalau Anda mendapati pasien torsada de Poix, ini cepat sekali terjadi cardiac arrest, sehingga penanganannya adalah harus dievip. Tidak pikirkan nadi ada atau tidak. Ini juga yang paling penting AF with preeksitasi. Jadi ada AF di atas, tapi pas dia mau turun ke ventricle, tidak melalui AV node, tapi dia melalui jalur tambahan atau aksesoris pathway. Nah, biasa rate-nya cepat, lebih dari 200 bpm ya. Oke, dilihat gambarnya. Ini seperti kalau kita lihat kok lebar, tapi mau bilang VT bingung. Mau bilang polymorphic VT juga tidak terlalu lebar sekali. Ini adalah AF dengan preeksitasi. Sama juga ini bisa menyebabkan hemodinamik tidak stabil. Penanganan utamanya adalah kardioversi ya. Tidak boleh kita memberikan amiodaron atau obat-obat yang memblok AV node, bahaya kita karena bisa cepat sekali mencetuskan VT. Apa yang kita lakukan untuk white complex tachycardia management? Pertama, tetap initial evaluation airway, breathing, monitor ECG ya. Dan kalau untuk yang stable regular white complex tachycardia management, kita bisa memberikan anti drug dulu ya, anti arrhythmia drug seperti amiodaron atau lidocaine. Kalau gagal, baru kita elective cardioversion ya. Ternyata untuk white complex tachycardia yang
reguler atau VT monomorfik itu bisa kita coba dengan adenosin. Tapi teman-teman sekalian kalau bingung, obat dari VT itu ingat saja adalah amiodaron. Karena untuk VT polimorfik tidak boleh diberikan adenosin ya. Oke, kalau memang VT-nya itu tidak bisa balik, kita bisa kombinasi dua obat ya. Nah, ini untuk irregular white complex tachycardia management. Dalam hal ini AF, preeksitasin AF atau polymorphic VT. Ini obatnya harus segera kalau preeksitasi AF preeksitasi harus kardioversi elektrik, VT polymorphic harus DFib. Nah, kalau untuk AF with aberransi, penanganannya seperti AF pada umumnya. Unstable white complex tachycardia management. Kalau ingat unstable, langsung pikirannya synchronized cardioversion ya. Dosisnya itu kalau untuk monomorphic VT itu 100 joule. Polymorphic VT maksimal dos dari alat defib tersebut. Kalau untuk monofasik biasanya 360, bifasik 200. Terus apa yang dilakukan untuk follow up after cardioversion? Pasti cek lagi pulsnya, pulse evaluation, apakah ada nadi atau tidak. Kalau ada nadi, iramanya masih sama, misalnya contoh masih SVT atau masih VF, berarti kita increase the dose of cardioversion ya. Oke. Nah, ini dari penjelasan-penjelasan tadi yang saya bilang, ini singkatnya dari Adult Tachyarrhythmia with Pulse Algorithm dari AHA 2025. Jadi, kita lihat, pertama kita harus pastikan dulu, ini ada mengalami takikardia ekstrim atau tidak. Yang dikategorikan sebagai takikardia ekstrim itu heart rate lebih dari 150 kali per menit. Nah, terus kita masuk ke initial assessment and support. Langsung amankan ABC, airway, breathing, circulation, amankan. Pasang oksigen jika hipoksemia, baru pasang monitor untuk melihat ritmenya apa, blood pressure-nya apa, SpO2-nya berapa. IV access dipasang, EKG 12 lead if available. Jadi harus selalu EKG 12 lead ya. Karena alat monitor bisa salah. Oke, terus cek hemodinamiknya stabil atau tidak. Ini pentingnya kita harus cek hypotension, acutely altered mental status, sign of shock, ischemic chest discomfort, acute heart failure ada atau tidak. Jika tidak ada, berarti kita sisa melihat EKG-nya apa? EKG-nya dengan white complex tachycardia atau narrow complex tachycardia. Kalau dia white complex tachycardia, berarti paling sering adalah SVT ya. Nah, kita vagal manuver, adenosin, kalau tidak kita boleh vagal manuver atau adenosin atau memberikan beta blocker CCB. Nah, oke. Tapi kalau dia ternyata stabil dan QRS-nya lebar, berarti kita curiga itu adalah VT. Nah, kalau VT, terutama VT yang monomorfik, bisa kita memberikan adenosin. Tapi ingat saja, obat utama VT adalah amiodaron ya. Amiodaron di situ. Oke. Terus kalau pasiennya dari awal ternyata tidak stabil, apa yang kita lakukan? Berarti kita siapkan untuk synchronize cardioversion. Tapi ada catatan unik juga di sini ya. Kalau pasiennya tidak stabil dan ternyata didapati EKG-nya adalah VT monomorfik, masih VT monomorfik, kita bisa berikan adenosin. Tapi utamanya adalah kardioversi. Dan jangan lupa, selain kita mentreat iramanya, kita harus cari penyebab kenapa nih terjadi VT. Misalnya karena hiperkalemi, ternyata karena hipokalemi, ternyata karena adanya infark miokard akut. Ditangani dong etiologinya, karena itu yang menyebabkan dia tercetusnya life threatening arrhythmia. Oke. Ini pada adult ya. Jadi ini ada updatean terbaru dari AHA tentang electrical cardioversion algorithm. Jadi update terbaru itu adalah dari dosis joule-nya ya, dosis energinya itu diupdate. Tapi ingat langkah-langkah dari kardioversi adalah seperti ini. Jadi fix dulu untuk iramanya yang irama takikardia ekstrim dan pasiennya ini memang indikasi untuk kardioversi, yaitu misalnya pasiennya hemodinamik dengan tidak stabil. Sebelum kita kardioversi, persiapan dulu dong. Harus oksigenasi monitor, suction, IV line, intubasi kalau diperlukan, kalau misalnya pasiennya koma. Dan kalau misalnya pasiennya sadar, harus disedasi dulu, diberikan midazolam, ya, diberikan diazepam, fentanyl atau fentanyl ya, supaya pasiennya tertidur dalam. Dan ini yang paling terbaru ya, untuk dosisnya AF sekarang 200 joule, atrial flutter 200 joule, SVT 100 joule. Dulu SVT 50, AF itu 100 sampai 120.
Monomorphic VT 100 joule masih sama. Polymorphic VT, contohnya torsada poang langsung defib ya, bukan lagi kardioversi synchronize. Jadi, tapi yang kita berikan adalah unsynchronized defib. Oke. Terus ini ya penting juga sedasinya itu bisa tanpa atau tanpa sedasi. Tanpa analgetiknya seperti fentanyl ya. Oke, dan ini ada catatan juga di sini. Not possible need to resynchronize after each cardioversion. Jadi kalau misalnya iramanya SVT ya sudah di shock dengan 100 joule, tidak balik, tidak balik ke sinus. Berarti kita tingkatkan lagi untuk dosis joule-nya ke 150 atau bahkan langsung naik ke dosis total 200 joule. Oke. Tapi lihat ketika dalam pemberian kita mau berikan synchronization cardioversion, tapi kita kondisi kondisi pasien tiba-tiba memburuk atau terjadi ke dalam kondisi yang lebih buruk, kita langsung bisa memberikan unsynchronized shock. Nah, di sini ya ada catatan khusus di sini. Oke. Nah, ini untuk pediatri tachyarrhythmia with pulse algorithm. Ini kalau pada anak-anak ya. Jadi kalau pada anak-anak dia dosis jolnya berbeda, dosis obatnya juga berbeda dengan dewasa. Dia miligram per kilogram berat badan. Tapi intinya sama. Pertama inisial assessment dulu dan support, airway, breathing, pasang monitor, IV access, 12 lead EKG diambil ya. Dan evaluasi ritmenya. Kalau pada anak kita bisa lihat kalau ada curiga sinus takikardi, kita hanya tangani penyebabnya saja. Search for and treat cause ya. Nah, jadi kita hanya fokus untuk tangani penyebab, cari dan tangani penyebabnya. Lihat pada infan biasanya rate kalau yang sinus takikardi itu kurang dari 220. Child itu kurang dari 180. Ingat ya, beda dengan dewasa. Kalau dewasa biasanya jarang sekali sinus takikardi lebih dari 150. Jarang. Terus setelah itu kita evaluasi ritme ya. Nah, kalau curiga sinus takikardi hanya treat cause. Tapi kalau bukan sinus takikardi, nah, berarti kita harus manajemen yang lainnya. Bukan hanya terapi cause-nya. Nah, sekarang diperhatikan hemodinamiknya stabil atau tidak. Sama saja seperti dewasa. Cari apakah ada pancreas, sign of shock, dan hipotensi ada atau tidak. Terus diperhatikan dan dilihat ini QRS lebar atau QRS sempit. Nah, sekarang saya pindah dulu di sini. Kalau dia hemodinamik stabil ya, ingat. Di sini berarti hemodinamik stabil. Dan lihat evaluasi QRS duration-nya berapa. Kalau dia narrow complex QRS, berarti itu probable supraventricular tachycardia. Kita lakukan consider vagal maneuver. Ya, oke. Tapi kalau QRS-nya lebar, di sini vagal maneuver atau berikan adenosin. Kalau QRS-nya lebar, posisi stabil ya pasiennya. Berarti itu possible ventricular tachycardia atau ventricular tachycardia with aberrancy. Berarti kita fokus ke ini. If rhythm is regular and QRS monomorphic, consider adenosine. Dan jangan lupa expert consultation is recommended. Oke, sekarang kalau pasiennya tidak stabil nih, harusnya kalau tidak stabil tuh pikiran kita langsung defib kan, langsung kardioversi. Dilihat dulu di sini QRS lebar atau sempit. Kalau QRS lebar, probable supraventricular tachycardia. Lihat, ternyata kalau pada anak dia dia tidak stabil sekalipun dan ada EKG QRS neurokompleks QRS tachycardia, contoh dalam hal ini adalah SVT, bisa kita berikan adenosin saja dulu tanpa langsung kardioversi. Oke. Terus kalau misalnya QRS-nya lebar, possible ventricular tachycardia, langsung saja synchronous cardioversion. Jadi kalau kita dapatkan SVT pada anak, walaupun dia tidak stabil, boleh adenosin saja dulu, tanpa langsung kardioversi. Ya. Nah, ini cara cepat juga. Kadang-kadang kalau kita di ICU, ICCU, kita mendapati pasien ada VT, ada non-sustain VT. Nah, lama kan kita mau ambil devip, misalnya devipnya masih jauh, belum ready, belum di charge, apa yang kita lakukan? Biasanya kita suruh ini kan, batuk, coba batuk. Nah, suruh batuk, batuk kuat. Nah, ternyata lihat, cox CPR should not be performed routinely by adults with life-threatening arrhythmia. Atau pada anak sekalipun,
tidak boleh rutin dilakukan. Tapi ada rekomendasi 2B, yaitu bisa menjadi reasonable untuk langkah awal saja. Tapi intinya tetap harus ambil alat defib dan obat-obatan untuk menangani takiaritmia tersebut. Kalau di depan mata belum ada defib, ya boleh disuruh batuk. Tapi bukan berarti batuk saja tidak diambil alat defibnya. Itu salah. Oke, Oke, thank you. Saya kembalikan lagi ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab atau discussion ya. Oke, makasih. Ya, oke dokter, terima kasih. Luar biasa ya, dikumpas tuntas dari basic sampai advance. Dan saat ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Dibuka 2 sesi untuk sesi tanya jawab. Untuk setiap sesi diberikan kesempatan bagi 3 penanya untuk bertanya langsung. Silahkan boleh raise hand dan open microphone. Nggak usah takut. Sekarang kita bisa bertanya pakai bahasa Indonesia. Atau bisa langsung lewat chat box di sini. Kalau masih malu-malu, bisa langsung bertanya di chat box. Atau bisa juga bertanya via YouTube ya, Dok. Jadi di sini juga di streaming langsung, live streaming di YouTube. Bisa langsung bertanya atau bisa juga bertanya di grup peserta. Oke, ada yang mau bertanya secara langsung di sini, dipersilahkan. Mungkin dari teman-teman sejawat dokter. Oke, sambil menunggu dok di meeting di kolom komentar sudah ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Emer. Izin bertanya dok, untuk guideline terbaru membahas tentang tanda-tanda ketergantungan opioid untuk anak dan dewasa, bagaimana tanda-tanda dan gejalanya? Terus untuk pemberian naloxone sebagai antidotnya, berapa dosis pemberian untuk anak dan dewasa dok? Terima kasih. Halo, udah. Oke, Ya, bagus ya pertanyaannya. Memang sekarang bahkan sampai orang awam pun harus tahu penggunaan naloxone. Jadi berarti kita harus tahu dulu pasien ini bagaimana tanda-tanda dari opioid overdose ya. Jadi kalau pada dewasa kan pasti kita bisa menanyakan dari anamnesis atau keluarga yang lihat ya. Misalnya, oh dok ini mungkin dia ini ada riwayat penggunaan ini kita bisa tanyakan ya. Tapi kalau sama sekali kita tidak ada data, apakah ada riwayat penggunaan opioid lama atau penggunaan opioid yang disalahgunakan, apa yang kita bisa lihat? Misalnya dahulu saya pernah belajar ya, kalau untuk tanda-tanda keracunan opioid itu bisa lihat di pupil. Kalau pupilnya itu ada pinpoint pupil, nah pas kita center ya, pupilnya itu seperti titik poin, titik bolpen. Poinnya kecil, dua-dua simetris. Nah, itu salah satu tanda khas dari curiga opiate overdose ya, baik pada anak maupun pada dewasa. Dan untuk dosis, ya jadi pemberian pemberiannya itu bisa melalui IV, IM atau intranasal. Kalau pada anak itu biasa pakai dosis ya. Kalau pada anak itu dosisnya itu 0,1 miligram per kilogram berat badan ya untuk IV. Kalau untuk dewasa IV-nya itu 0,04 sampai 0,4 untuk IV ya. Kalau IM itu bisa 0,4 sampai 2 miligram untuk untuk dewasa ya. Tapi kalau pada anak tetap 0,1 miligram per kilogram berat badan ya. Maksimal 2 miligram per dos untuk anak ya. Kalau yang untuk nasal bisa 1 kali semprot itu 4 miligram. Itu sih yang saya tahu. Memang di AHA itu tidak dibahas secara langsung dosisnya ya, tapi yang saya cari-cari dari literatur-literatur pendahulu ya seperti itu. Kalau ada mau, ya bagaimana? iya. Oke, berarti dokter untuk naloxone sendiri, berarti di tempat umum dia juga harus tersedia Ya, alongside. kalau dari AHA itu Mm, mungkin sudah mau diterapkan di Amerika karena orang awam harus tahu, jadi harus mudah diakses dia untuk didapatkan naloxone-nya. Seperti AED, AED itu sudah AED dan naloxone sekarang itu disarankan mudah diakses.
Itu kalau di AHA tadi yang dari rekomendasinya harus ada di public place. Mm-mm. Karena orang awam harus tahu pakai. Atau mungkin di kit emergency ya, kalau kita datang panggil kit emergency, naloxone sudah harus tersedia di situ. Oke, Dok. Nah, sehubungan dengan si AED dan naloxone, ini di YouTube, dokter, ada pertanyaan. Rekomendasi Ya, untuk AED dan naloxone di tempat umum itu harusnya di mana saja, Dok? oke. Jadi kalau pasien mengalami cardiac arrest, dimanapun dia terjadi, itu itu pas kita aktifkan sistem emergency, harusnya ya kalau harusnya berdasarkan rekomendasi AHA di kit emergensinya itu sudah ready. Harus yang kita panggil bantuan itu sudah membawa naloxone maupun maupun AED-nya. Jadi AED sekarang ini harus menjadi alat yang seperti biasa kita kita pakai sehari-hari. Misalnya dokter harus pakai stetoskop ya seperti itu. Karena penanganan dari cardiac arrest tidak hanya RJP, kita harus memberikan defibrillation. Tidak boleh hanya RJP tok karena tidak bisa akurat untuk penanganan cardiac arrest yang disertai dengan gangguan irama seperti VTVF, obatnya harus ada di defib. Dan penyebab dari cardiac arrest-nya itu harus ditangani. Contoh misalnya, kalau dia opioid overdose, tidak diberikan antidotum segera, walaupun kita RJP sulit balik karena dia terjadi depresi pernapasan, depresi heart rate karena efek dari opioidnya sehingga penggunaan dari naloxone itu sangat diutamakan. Itu seperti cardiac arrest pada hipotermia maupun hipertermia. Walaupun kita RJP, tapi kita tidak menormalkan suhu tubuhnya, itu sulit pasien mengalami ROSC. Nah, seperti itu. Sehingga AHAM mentargetkan bahwa obat naloxone maupun AED ini harus bisa diakses dengan gampang di public place. Atau mungkin di sistem kit emergency harus ada. Harus ada naloxone maupun AED. Sekarang kan program Kemenkes mau diadakan AED harus ada tersedia di setiap puskesmas. Ya, seperti itu ya. Ya, oke. Luar biasa. Ini ada di chat. Katanya terima kasih, dokter, atas jawabannya. Oke, sudah 2 pertanyaan untuk sesi pertama. Ada lagi yang mau bertanya? Ini dok, ada di kolom chat. Izin bertanya dok, bagaimana penanganan pasien SVT stabil tapi tidak kooperatif untuk melakukan manuver vagal dan adenosin tidak tersedia di rumah sakit? Oke. Bagaimana pertanyaannya, Mbak? Saya kurang dengar tadi. Kalau misalnya Nah, di izin dok, kolom chat. iya, untuk SVT yang stabil, tapi pasiennya tidak kooperatif untuk melakukan manuver vagal dan adenosin tidak tersedia di rumah sakit. Oh, oke. Jadi kalau misalnya pasien stabil, tapi sulit dilakukan manuver vagal, ya, manuver vagal atau modified falsafah manuver tidak tidak oke, berarti kita cari opsi. Kalau stabil, kita jangan langsung pikirkan kardioversi. Kita cari second line obat-obatan second line-nya. Kalau SVT kan kita bisa menggunakan CCB non-hidropiridin, atau menggunakan beta blocker IV. Cuma memang CCB non-hidropiridin, verapamil diltiazem itu agak dan metoprolol IV itu sulit didapati ya kalau di daerah-daerah terkecil, harus di kota-kota besar. Apa yang kita tidak tidak kalau tidak boleh itu ada amiodaron bisa. Amiodaron juga bisa untuk SVT stabil. Ya kalau memang tidak bisa lagi efektif dengan amiodaron atau amiodaron tidak ada ya terpaksa kardioversi. Jadi kardioversi tetap yang terakhir kalau pasien SVT stabil ya. Itu. Oke, bagaimana yang bertanya? Sudah jelas? Oke, terima kasih dokter. Ya oke, untuk sesi pertama sudah selesai, kita masuk ke sesi yang kedua. Untuk Bapak Ibu, para partisipan, ada yang ingin bertanya langsung?
Mungkin dari teman-teman dokter, perawat, atau mahasiswa yang mau bertanya. Oke, belum ada. Nah, Dok, ini ada lagi yang dari YouTube. Oh Pertanyaannya, ya, ya, untuk CPR, untuk orang awam saat ini direkomendasikan lagi untuk pemberian nafas, ya, yang 2 kali napas bantuan napas sedangkan ya, AH 2020 direkomendasikan untuk compression only. Apakah kira-kira hmm, pertimbangan AHA untuk mengembalikan guideline seperti ini, nah, pemberian napas, mengingat penyakit airborne saat ini semakin banyak dan banyak yang bermutasi, katanya dok. Bagaimana dok? oke. Oke, jadi saya jawab dulu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau kita memberikan bantuan napas, kita prinsip pemberian CPR itu harus aman penolong ya. Jadi kita juga harus aman. Kalau kita memberikan memang bantuan napas yang tanpa alat bantu napas, minimal pakai eh, pocket mask, itu memang kita akan terkena risiko infeksi ya. Apalagi kalau pasiennya kita tidak tahu profilnya. Kecuali kalau itu pasiennya keluarga kita sendiri, keluarga inti kita ya, saya pribadi akan menolong tetap ya sesuai dengan arahan dari AH 2025. Kenapa AH 2025 mengingatkan kembali pentingnya pemberian bantuan napas atau ventilation manual ya pada pasien-pasien yang mengalami cardiac arrest, baik penolong untuk penolong yang orang awam sekalipun. Kenapa? Karena ingat contoh cardiac arrest pada anak. Penyebab cardiac arrest pada anak itu penyebab terbanyak bukan cardiovascular cause, tapi adalah apa? Tapi adalah respiratory failure. Jadi prinsip dari CPR adalah selain kita menjaga sirkulasi darah, kita juga harus menjaga oksigenasi. Bagaimana kalau sirkulasi lancar, tapi oksigen yang dibawa itu sedikit? Sehingga itu AHA menekankan pada anak-anak terutama ya, penting sekali pemberian bantuan napas karena mereka paling sering penyebab cardiac arrest adalah respiratory failure di situ. Nah, dari penelitian-penelitian sebelumnya juga AHA sudah menyimpulkan bahwa tanpa pemberian bantuan napas yang baik, penyebab cardiac arrest yang respiratory failure, walaupun di RJP tidak begitu maksimal hasilnya. Sehingga AHA menekankan lagi, ya perlu orang awam tahu RJP yang betul, bukan cuma compression only. Sehingga saran ya, paling bagus itu setiap orang punya pocket mask dimanapun dia bisa tolong orang kan. Nah, kalau ada cardiac arrest, selain RJP dia bisa berikan bantuan pernapasan. Dulu saya waktu ikut ACLS Perki di Jakarta, setiap orang setelah kelar dari ACLS mendapatkan pocket mask masing-masing. Ya, begitu. Itu alasan AHA kenapa dia mengangkat pentingnya pemberian bantuan napas pada cardiac arrest. Oke? Oke ya, luar biasa dokter. Nah dokter, sehubungan dengan ventilasi ini, ada juga pertanyaan masih dari YouTube ya dok. Ini dari Ya, ventilasi sendiri kan di AHA yang terbaru, em, bukan hanya diperhatikan untuk hiperventilasi, tapi juga hipoventilasi. Nah, bagaimana kira-kira kita mengukur untuk mencegah terjadinya hipoventilasi saat pemberian bantuan napas? oke. Jadi kalau untuk BLS, beda ya dengan ACLS. Kalau BLS kan kita tidak bisa tahu ini, kita tidak bisa menghubungkan ke kapnografi kan. Kalau kalau yang BLS. Jadi BLS kan kita hanya menggunakan alat-alat bantuan napas yang belum advance. Ya paling tinggi kita menggunakan amobep di situ atau BMV ya. Ya, intinya pertama supaya kita mau tahu ini tidak hipoventilasi, kita harus pastikan memang pemberian bantuan napas setiap kali kita memberikan bantuan napas itu 1 detik. Setiap 1 detik kita harus lihat dinding dadanya itu mengembang atau tidak. Kalau kita dinding dadanya tidak mengembang, kemungkinan besar itu tidak masuk pemberian ventilasi kita, tidak masuk, tidak terhitung 1 kali itu berarti. Berarti itu kita curiga berarti ini kita gagal. Jangan kita tidak melihat pengembangan dinding dada. Jadi kita tetap pemberian 1 kali pernapasan 1 detik itu harus dadanya mengembang.
Dan pemberian bantuan napasnya juga harus sesuai dengan yang disarankan, yaitu setiap 6 detik satu kali penapasan. Pemberian penapasannya 1 detik. Nah, beda ya. Jadi setiap 6 detik kita memberikan bantuan napas. Pemberian bantuan napasnya itu selama 1 detik dan lihat pengembangan dinding dada dengan total untuk dewasa kan 10 kali per menit. Kalau untuk anak dan bayi lebih banyak, 20 sampai 30 kali per menit. Itu kalau dalam BLS. Karena BLS itu kita tidak bisa menggunakan advance ventilation. Tapi kalau kita sudah masuk ke rumah sakit, ACLS dijalankan, sudah terpasang intubasi, nah intubasi tersebut ETT-nya kan bisa sambung ke monitor venti, bisa sambung, di situ akan terlihat kapnografi. Yang kita perhatikan di situ adalah end tidal volume dari CO2-nya. Nah, kalau end tidal ada syaratnya tadi saya 2 sampai 3 kalau nggak salah ya, kalau saya ingat tadi ya, harus harus sesuai standarnya di situ. Kalau kurang dari standarnya berarti itu hipoventilasi di situ, dan rate-nya harus diatur. Kalau pada pasien cardiac arrest, apalagi untuk ventinya itu kan, untuk ventinya itu tidak dipakai lagi yang berapa. Kalau yang post cardiac arrest itu 10 kali per menit kan. Ya, itu sih perbedaan mendasarnya. Dan ingat juga kadang-kadang salah kaprah. Kalau sudah terpasang ETT, berarti pemberian ventilasinya itu tidak 30:2 ya. Dia terpisah. Kompresi sendiri, ventilasi sendiri. Jadi ventilasinya itu setiap 6 detik untuk dewasa, atau anak setiap 2 sampai 3 detik. Oke. Kurang jelas atau bagaimana? Kalau untuk amubeknya itu, penggunaan amubek, apakah ada rekomendasi untuk berapa kedalaman biasanya Oh, penggunaan amubek? kedalaman. Ya, Oke. sebenarnya kalau untuk Sedikit. kedalaman, oh dia punya ini ya, penekanan itu ya. Ya, oke. Kalau yang paling dasar itu pada penggunaan amobek itu, pertama yang paling sering salah itu adalah di menekan maskernya. Kadang-kadang kita tidak posisi si eklam yang baik, sehingga kadang-kadang bocor di situ kan. Nah, dia situ bocor. Nah, itu pertama, prinsip prinsip pertama. Sehingga kita salah memberikan pemberian bantuan napas, walaupun kita sudah tekan balonnya untuk pemberian bantuan napasnya, tapi udara bocor. Terus yang paling perlu kita perhatikan adalah manuver airway-nya. Kadang-kadang kita tidak melakukan manuver airway, sehingga ketika kita hembuskan bantuan napas melalui amobek, dada tidak mengembang. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi pemberian amobek itu jangan jangan cuma asal-asalan, harus diperhatikan sampai dadanya mengembang. Kalau dadanya mengembang berarti itu masuk. Nah, dan setiap pemberian setiap menggunakan amubek, lihat kalau dia belum terpasang ETT ya, dia belum terpasang ETT, ya berarti dia pemberian bantuan napasnya sesuai dengan standar dari 30:2. Berarti setiap 2 kali, setiap 30 baru banding 2. Itu kalau pada cardiac arrest. Tapi kalau pasien tersebut tidak cardiac arrest, artinya ada napasnya tidak adekuat, tapi nadinya ada, itu berarti kita hanya memberikan bantuan napas yang setiap 6 kali. Setiap 6 detik 1 kali. Nah, kalau dalam posisi cardiac arrest, ini ya, cardiac arrest sudah terpasang ETT, berarti pemberian pernapasan melalui amobek itu adalah setiap 6 detik 1 kali pada dewasa. Pada anak dan bayi setiap 2 sampai 3 detik 1 kali amobek. Itu. Ya, oke. Terima kasih, dokter. Masih boleh satu pertanyaan? Sudah 3 pertanyaan sih, dok. Tapi ini masih ada satu lagi Nah, pertanyaan. boleh Ya. silakan saja, silakan. Oke. Nah, untuk yang evolusi EKG, yang kayaknya tadi yang dokter show yang slide-slide itu, apakah Oh penentuan ya. sama atau berbeda sesuai dengan bentuk EKG pada elevasi tadi? Dan Nah, untuk tingkat bahayanya, apakah setiap bentuk dari EKG apakah sama atau makin berubah, makin berbahaya, atau makin berubah, makin tidak berbahaya? Mohon hmm. dijelaskan. Nah, mantap. Jadi
serangan jantung ya. Kita kenal dulu secara awam serangan jantung yang kita kenal dengan bahasa awam itu adalah infark miokard akut. Itu memang ada klasifikasinya ya. Ada infark miokard akut tanpa ST elevasi dan ada infark miokard akut dengan ST elevasi. Apa perbedaannya? Kalau dengan ST elevasi berarti yang terjadi di pembuluh darah arteri koroner itu adalah sumbatan total. Jadi memang sudah macet total, tidak ada jalan yang bisa dilewat. Jadi kalau mobil tidak bisa gerak. Kalau yang dengan tanpa tanpa elevasi atau tanpa elevasi itu dibagi dua, ada yang enstemi atau unstable angina pectoris. Itu dia ada sumbatan tapi subtotal. Nah, kalau subtotal berarti dia tidak macet secara full, tidak total oklusi. Yang lebih berbahaya memang yang total oklusi, karena dia memang membuat aliran darah sama sama sekali tidak lewat, sehingga terjadi yang namanya infark. Beda infark dengan iskemia ya. Kalau iskemia kekurangan, tapi aliran darahnya masih ada. Itu kalau terjadi pada yang infark tanpa non estelevasi ya. Kalau sudah estelevasi itu sudah terprop secara 100% atau total. Dan khasnya kalau pada pasien yang infark miokard akut dengan estelevasi atau kita kenal dengan namanya STEMI, STEMI itu akan menunjukkan gambar EKG evolusi. Jadi semua STEMI walaupun EKG-nya itu tidak ada sebenarnya tetap EKG-nya itu mau bilang mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya, tetap setiap onset dari STEMI itu berbahaya, apalagi onsetnya itu masih kurang dari 12 jam. Jadi kalau dia mau 10 jam, 4 jam awal, 3 jam awal, tetap itu sangat berbahaya, sama bahayanya. Makanya sebenarnya STEMI itu ditangani dengan segera. Kalau kalau kita mau revaskularisasi STEMI, paling bagus itu secepat mungkin. Paling efektif itu kalau kurang dari 3 jam. Kurang dari 3 jam itu lebih efektif dibandingkan yang lebih lama lagi. Nah, cuma memang penanganan STEMI itu juga berdasarkan onset. Semakin cepat onset, ya penanganannya itu harus lebih segera untuk dibuka, direvaskularisasi, supaya sumbatannya terbuka dan kematian otot jantungnya itu lebih berkurang dibandingkan yang terlambat dibuka. Terus bagaimana kalau onsetnya lebih dari 12 jam? Nah, sudah lebih dari 12 jam, apakah tingkat mortalitasnya sama atau makin meningkat? Nah, tetap STEMI yang tidak dibuka sumbatannya itu resiko mortalitasnya tetap tinggi walaupun pasiennya itu sudah tidak ada keluhan. Kadang-kadang ada pasien serangan jantung datang ke kita sudah lewat onset, artinya dia sudah 2 hari yang lalu ternyata serangan jantung, tapi dia selamat, selamat tidak ada mengalami kejadian berbahaya, misalnya karena dia tidak tahu ini dia serangan jantung, dia hanya biarin di rumah, ada kondisi seperti itu. Tapi lebih baik dia dibuka sumbatannya, tetap harus direfas. Walaupun refasnya itu dilihat onset dan keluhan. Kalau onset lebih dari 12 jam, keluhannya itu sudah tidak terlalu nampak, nyeri dada berkurang, bisa kita refas tapi tidak segera. Artinya kita tidak perlu segera melakukan PCI. Tapi kalau onsetnya lebih dari 12 jam dan ternyata masih ada keluhan, pasiennya masih nyeri dada, masih syok, hipotensi, dan lain sebagainya, ada hemodinamik tidak stabil, pasien harus segera dilakukan revaskularisasi. Beda dengan onset kalau 12 jam. Kalau 12 jam mau tidak mau harusnya segera direvaskularisasi, baik secara IKP, PCI, atau kita bisa memberikan revaskularisasi menggunakan obat-obatan, yaitu fibrinolitik, dan lain sebagainya. Oke, jadi dokter bukan berdasarkan si evaluasinya, tapi lebih ke onsetnya ya dok. Lebih Untuk ke onset. Kalau untuk evaluasi EKG itu hanya menentukan, oh ini sudah onset berapa jam. Jadi dari EKG tidak bisa menipu. Kita bisa lihat perubahan, oh ini misalnya contoh pasien datang bilang, oh dok ini baru sakit sudah 2 hari yang lalu. Saya sakit dada dok. Tapi dilihat EKG-nya, kok masih EKG-nya seperti ini. Berarti kemungkinan salah itu yang dibilang oleh pasien atau keluarganya. Jadi dari EKG tidak boleh menipu. Dari EKG bisa jelas ini masih onset kurang dari 12 jam. Tidak bisa ini berdasarkan data anamnesis dibilang sudah 2 hari, tidak mungkin. Dari EKG tidak bisa disalahkan.
Nah, itu gunanya EKG itu untuk melihat onsetnya kalau datanya tidak sinkron dengan anamnesis. Ya, oke, luar biasa, dokter. Terima kasih untuk jawabannya. Sangat jelas sepertinya, ya, dok. Ada lagi yang mau Ya, pertanyaan yang terakhir? Ada yang mau bertanya? Ini di YouTube, so habis, dokter. Mungkin yang di sini. oh Halo, halo. Ya, oke. Kalau soalnya nggak ada yang mau bertanya, berarti sesi dari eh, sesi kedua kita saat ini sudah selesai. Dan izinkan saya sebagai moderator untuk meng-highlight beberapa update ya dok yang ada tadi. ya, Ya, itu yang paling pertama yaitu tentang change of survival yang saat ini menjadi satu ya yang menjadi satu. ya IHA dan OKA atau gimana sih bacanya itu intra and in hospital dan out of hospital. Ya, in Iya, hospital and out of hospital. hospital. Nah, Oke, selanjutnya juga tetap diharapkan ya untuk pemberian 30 kompresi diikuti oleh pemberian 2 ventilasi baik untuk orang mm, awam dan juga untuk profesional. ya, Iya, dan saat ini sangat diharapkan untuk ketersediaan dari AED dan naloxone terutama di fasilitas umum. Oke. Dan kayaknya itu ya dok yang paling utama pada yang kita pelajari saat ini. Karena yang lain itu lebih advance. ya, lain lebih advance lagi ya. Untuk ACLS yang lainnya, terutama untuk dosis DVIP itu diubah, dosis kardioversi sudah diupdate lagi ya, terbaru ya. Ya, 200, 100 dan 200 joule yang itu ya dok. Ya, Ya, 100 dan 200 joule itu diubah lagi, sudah diubah. ya oke. Kalau begitu dokter, untuk final closing statement dari dokter, mungkin ada yang mau disampaikan untuk peserta kita saat ini? Oke, jadi eh, karena adanya perubahan dari AH 2025 ini, membuat kita ini harus lebih cepat dan tanggap ya penanganan untuk cardiac arrest. Karena dengan penanganan yang cepat dan tepat, masih banyak eh, pasien-pasien atau korban-korban cardiac arrest dengan reversible cause yang kita bisa tangani, yang bisa kita harapkan bisa mengalami ROSC. Karena kalau memang ada harapan, ya kita harus tolong dengan sebaik mungkin. Kalau memang penyebabnya itu irreversible, ya itu mungkin kadang-kadang, bukan kadang ya, kadang walaupun kita sudah optimal itu tidak akan terlalu terlalu efektif ya. Dan pada intinya juga kalau tentang penanganan BLS kita harus secara struktural. Sehingga BLS ini bukan hanya sekedar dihafal ya, harus dipraktekkan ketika ada pasien bikin. Karena kalau kita hanya menghafal saja, lupa. Yang ada terjadi apa di lapangan itu ada terjadi kepanikan. Tapi kita tidak action. Kita minimal action dulu, tidak apa-apa salah. Contoh misalnya pasien cardiac arrest. Kadang-kadang bingung mau bikin apa. RJP saja dulu minimal. Kan? Di situ. Walaupun kita tidak memberikan bantuan napas. Daripada sama sekali kita hanya bengong, lihat, panik, tidak melakukan apa-apa. Sehingga memang ditekankan ya harus memang terjun terjun langsung ya ketika ada pasien cardiac arrest ya bikin sesuai standar. Nanti lama-lama kita bisa alat terbiasa. ah, Lama-lama juga kita akan ingat, oh saya salah di sini, saya akan ulang lagi, kalau ada pasien saya ulang lagi seperti ini. Seperti itu saja ya mungkin harus lebih banyak mencoba ya, karena orang awam sekarang sudah dituntut harus bisa, apalagi kita nakes ya. Sebagai nakes saya harus lebih bisa menangani pasien-pasien cardiac arrest ya. Dan ingat pasien cardiac arrest, saya highlight lagi, tidak semua karena cardiovascular disease. Penyebab cardiac arrest banyak ya. Semua semua bidang bisa mencetuskan terjadinya cardiac arrest ya, baik penyakit dalam, neuro, bedah. Nah, sehingga ini secara general kita harus tahu ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita akan ditempatkan, walaupun kita bukan di ICU, bukan di ICU, dimanapun kita harus bisa
melakukan penanganan ACLS maupun yang lebih BLS maupun ACLS. Oke. Ya, oke dokter. Dan sama kayaknya take home message-nya sama dengan yang sesi pertama yaitu practice makes perfect. Ya, Iya, jadi kita jangan takut untuk mencoba. Lebih baik kita mencoba untuk menolong daripada tidak melakukan sama sekali. Ya, oke. Terima kasih dokter untuk sesi yang luar biasa dari dasar sampai advance. Jadi memang materinya itu mencakup untuk mahasiswa dan juga sampai ke profesional yang bekerja di rumah sakit. Oke, we are switching to English once again. So we have reached the end of the session of the cardiovascular care update based on the 2025 guideline from the American Heart Association. And I hope today's presentation have provide, clarify, and current scientific evidence are guiding our cardiovascular practice. This update challenge us to update established routine and ensure that our clinical decision remain aligned and have a higher standard of evidence. And as a healthcare professional, the true value of guideline is lies their truthful implementation bedside. With the team across the healthcare system, we can help more people when we learn a lot about this update. We encourage the participant to take a key message forward the translation during this session, and I will share, or the panitia will share the slide to all of you guys, so you can relearn about this update when you come back home. And on behalf of the organizing committee, I will extend my sincere appreciation to our speaker, the expert cardiologist, Dr. Billy, for the clear and impactful presentation. And also to all of the participants, thank you to still being active until the end of the session. So, dokter, kami berharap tetap bersama-sama dengan LPK Bestari untuk bisa next time lagi kita membuat event internasional seperti ini. Dan Dr. Billy, see you in the near future. Oke, thank you. Okay, thank you. Okay, so we are already done our session today, and I'm so glad you all, the participants, still be with us until the end. And before we close all of the agenda, I will give time for the committee to explain the registration, learning process, and certificate through LMS. And I give thanks to Nurse Garcia. Oke, selamat sore. Selamat sore. Oke, untuk teman-teman yang para peserta yang sudah diberikan akses, silakan untuk mengklik saja mulai pembelajarannya, karena pembelajaran sudah dibuka di LMS. Dan untuk final quiz sudah dibuka juga dari jam 3 sore tadi. Silakan untuk mengisi final quiz di LMS dan atau di Pelataran Sehat. Kemudian silakan mengisi evaluasi untuk para fasilitator, lembaga, dan kelola pembelajaran. Dan untuk pengisian LMS atau final quiz di LMS, silakan diklik jawabannya, baru klik bagian selanjutnya. Jadi pastikan lagi untuk jawaban dan kolomnya berwarna hijau. Jika masih abu-abu, berarti jawaban belum tersimpan. Kemudian, jika sudah mengisi jawaban yang benar, silakan klik akhiri kuis dan pastikan kuis sudah di batas minimal kelulusan yaitu 80. Jika belum lulus sampai 80 bisa ulangi kuis. Mungkin kalau ada kendala silakan bisa chat di dalam grup terkait pembelajaran. Dan untuk
Final quiz saya buka sampai besok hari jam 11 malam. Jadi untuk final quiz saya buka sampai besok jam 11 malam. Jadi silakan untuk para peserta dan teman-teman mahasiswa sudah bisa mengklik mulai belajar, kemudian isi kembali final quiznya sampai lulus. Jika sudah, silakan tandai selesai. Mungkin itu saja pemberitahuan dari saya terkait pembelajaran di LMS atau pelataran sehat. Terima kasih, silakan saya kembalikan ke MC. Okay, thank you very much, Nurse Gracia, for the information. In this morning, we have opened this webinar with pray, and right now we will close all of the agenda with pray as well. And for the closing prayer, we lead by Nurse Bernie. Yes, sir. Nurse Bernie, time is. Well, before we closing our programs, let me pray with my own belief. My own belief is Christian, and let us pray. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your blessing. We have heard about your blessing, your protection, and your guidance during the session, and we almost finished. But we want to pray also for the participant and also the speakers. The speaker as well, they has been provide their own time to make sure the experience that we share for us, and we need your blessing so we can apply what we heard to helping people. And according to your will, we surrender all our futures and our please, Lord, we can finish also the programs. We surrender everything in your hand, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, thank you, Nurse Bernie, to guide us in a close prayer. Ladies and gentlemen, our distinguished colleague, as we come into the end of today's webinar, I would like to sincere thank you to all of you for your time, attention, and active participation through this international webinar. On behalf of the organizing committee, I repeat my appreciation to our speaker for their expertise and contribution, and to all participants for making this webinar meaningful and engaging exchange. Thank you once again for being part of this webinar. I wish you to continue success in your professional roles, and we're looking forward to welcoming you in the near future international activity. This webinar is officially closed. Thank you and see you again later. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk webinar kita saat ini sudah selesai. Sangat diharapkan dari sharing kita dan juga ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa membantu memberi impact yang positif dalam praktis kita sehari-hari. Dan kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu selanjutnya dalam webinar internasional di kesempatan yang akan datang. Secara ofisial, secara resmi, webinar ini ditutup dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.